Oke, cek, cek, cek. Satu dua dicoba. Ayo kencangkan dulu tap-tapnya teman-teman ya. Dikencangkan dulu tap-tap layarnya. Stopwatch sudah siap. WhatsApp siap. YouTube yang live YouTube silahkan kawan-kawan. Sambil tap-tap layar ya. Silakan kalau Pak Pastor Dede Dula sudah di bawah, silakan kirim permintaan naik. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya. Sembari menunggu narasumber seperti biasa, naik narasumber Islam maupun Kristen prolog menyampaikan kayak mana konsep ketuhanan dari masing-masing agama. Setelah itu boleh sesi tanya jawab. Ya gitulah teman-teman. Ya dikencangkan tap-tap layarnya ya. Enggak, dia mau ke sini, beliau mau ke sini. Kita tunggu beliau dulu naik, enggak usah open cam ya. Enggak menarik juga kalau open cam. Paham kan kalian kan? Gini aja, tutup kamera aja. Makanya sambil tap-tap layar ya. Dikencangkan dulu tap-tapnya teman-teman. Sembari menunggu Gurundah, Bang Zuma sama Pastor Dede Dula. Ada pastor satu lagi nanti setelah Pastor Dede Dula, mungkin insya Allah kita selenggarakan lagi dialog lintas agama Hatuha. Sambil tap-tap. Ya teman-teman, tap-tap layarnya ya, dikencangin ya. Ya langsung dikencangin tap-tapnya teman-teman yang baru bergabung. Yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Riko. Untuk kawan-kawan Kristen, selamat malam. Salam toleransi, selamat bergabung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Pastor sudah saya undang, silakan naik Pak Pastor. Silakan kirim permintaan Pak Pastor. Saya sudah undang itu Pak Pastor. Sudah diundang tapi belum naik. Oke, ya selamat malam. Baik, selamat malam Pak Pastor. Ya, Fandi, saya mau kita on cam aja lah, lihat wajah lah. Saya mau lihat wajah. Cam ya. Nanti tunggu narasumber yang dari Islam kalau Yalah, beliau haruslah. nggak mesti begitulah. Kenapa? Kamu takut atau kenapa? Enggak, tanya aja nanti narasumber Islamnya Bang. Kalau saya enggak apa-apa, open cam enggak apa-apa, Fandi. berdua, santai aja. Aduh. Fandi, saya
kenapa saya punya di sini tidak ada apa ya aplikasi apa gitu yang tertawa-tertawa itu kenapa tidak ada? Kenapa? Oh itu nggak bisa Pak Pastor. Nggak bisa. Kenapa? Kecuali pakai soundcard, makanya Pak Pastor beli soundcard. Tahu nggak soundcard? Kenapa? Soundcard. Aduh, saya ada soundcard, tapi saya saya tidak pakai. Makanya saya bilang tadi, masuklah di kita host lawan host saja lah. Kamu mau undang Suma, saya bisa terima tantangan dari Suma. Saya senang nih kalau bisa bicara dengan Suma, tapi saya mau juga saya asik gitu toh. Kalau hanya Ya, nanti kalian naik yang asik sebentar. gimana coba? Saya Ya belum kan? tahu narasumbernya Pak Pastor. Nanti saya naikkan narasumbernya. Kalau Pak Pastor inginnya beliau open cam, nanti beliau Sudah open dengar cam. tadi, kamu ngomong tadi katanya yang akan naik Suma. Tidak apa-apa, mau Suma mau siapapun saya senang. Tapi artinya saya juga kepengen punya itu apa namanya aplikasi suara di sini supaya saya juga enak di saya toh, bukan hanya enak di kalian toh. Baik Pak Pastor. Itu makanya Oke. pakai soundcard Pak Pastor. Boleh ya begitu ya. Saya coba turun dulu. Nanti kita undang host saja. Oke. Gimana ini? Kok berubah lagi? Undang host saja kayak mana maksudnya Pak Pastor? Kok berubah lagi? Ya maksudnya supaya saya ini artinya di sini saya tidak punya apa namanya ini. Ya makanya beli soundcard Tidak Pak punya Pastor. aplikasi suara Pakai yang sound- ketawa, yang itu. Nggak gini aja, kalau Pak Pastor nggak ada Saya duit punya nanti aku... soundcard tapi saya tidak pakai. Wah, mana pula dia? Ya kalau nggak ada soundcard nanti ku kirim duit biar dibeli. Ya kan teman-teman kan? Kalau nggak ada duitnya nanti DM aja sama saya atau WA sama saya Pak Pastor. Kirim nomor rekeningnya, aku kirimkan duit. Beli soundcard biar ada emot-emot ketawanya. Kan gitu. Iya kan? Ya udah, iya tadi dia bilang mau naik di Komal, saya naikkan narasumber Muslim dan narasumber Kristen di Komal. Gitu. Kenapa Pak Pastor? Kenapa mundur? Mana Pak Pastor? Naik kembali Pak Pastor. Jangan mundur, jangan gentar lah. Masa kayak gitu? Drama. Kok drama pula? Kenapa kalian bilang drama Pak Pastor? Enggak lah, enggak takut Pak Pastor itu, enggak mungkin Pastor takut. Nah lah Pak Pastor. Di tap-tap layar ya teman-teman ya. Ini belum perang ini, sudah mati duluan ini. Wastornya ini kayak mana ceritanya? Menyerah sebelum bertanding. Gara-gara dengar nama Bang Zuma kok jadi itu baru nama loh. Ngeri kali memang nama Bang Zuma ini, Masya Allah. Ngeri nama Gurunda ini, ngeri. Nama aja sudah langsung gemetar orang. Astagfirullah. Baru nama Gurunda Zuma itu sudah langsung gemetar mereka. Coba tengoklah. Kayak mana mau tidak banyak mualaf kalau kayak gini? Baru nama Gurunda Zuma disebut, baru nama Bang Zuma langsung. Enggak, kalau misalkan mau nggak ada duit beli sound kan, nanti aku transferkan. Ya kan, nanti Pastor Dede kirim nomor rekening, aku kirimkan duitnya. Kan simple. Mana dia? Mana beliau? Nggak aku sebut nama Bang Zuma kok. Nah ini cerita langka loh ini.
Belum tanding. Belum tanding sudah kalah. Astagfirullah. Dulu juga pernah kejadian sudah 2 kali, dengan ini 3 kali. Baru naik Bang Zuma dia sudah pamit turun. Astagfirullah. Parah. Ya, sambil tap-tap layar ya teman-teman ya. Kita sambil menunggu beliau, nggak apa-apa. Kita tunggu aja beliau dulu. Kalau dalam waktu 10 sampai 15 menit beliau tidak naik, berarti memang beliau ketakutan. Tenang, nanti ku kasih jalan kote rasa daging biawak. Tenang, gampang itu. Nanti ku kasih jalan kote rasa daging biawak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang teman-teman di YouTube maupun di TikTok yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, brother and sister, aki and ukhti. Selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layar yang di TikTok. Yang di YouTube juga, entahlah kayak mana lah yang di YouTube itu. Nggak mengerti aku, nggak paham aku. Ya, assalamualaikum lah buat kalian semua. Semoga sehat selalu, mudah rezekinya, amin. Silakan teman-teman muslim dikencangkan tap-tap layarnya. Baru nama, aduh, kayak mana ceritanya ini? Baru nama Bang Zuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, maaf saya telat. Dinda, paspornya belum datang juga. Oke, Udah gimana? datang tadi Bang, udah datang tadi, tapi pas dengar nama Bang Zuma, entahlah alasan apa yang dia cari tadi sampai dia turun. Maksudnya gimana ini? Bukannya sudah janjian? Aku kan belum kasih tahu namanya debaters muslim, narasumber muslim yang mau dia alasan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Pantas ajanya aku bilang, kok bisa berani dia nantang lagi? Oh, ternyata dia nggak tahu. Gimana ceritanya tadi, Dek? Jadi di atas naik, dia bilang kalau bisa open cam, ya udah nanti tunggu narasumber dari muslim. Kalau setuju untuk open cam, nanti beliau pertimbangkan untuk open cam. Ternyata dia dengar tadi saya sebut nama Gunda Zuma. Nah dia sudah tahu, di situ dia hilang turun cari alasan. Astagfirullah, coba saya chat lagi ya. Coba. Siap. Sampaikan bahwa iya, oke, kita buka kamera, nggak apa-apa. Kalau dia persyaratkan itu untuk dia belajar sama Bang Zuma dan saya ajarkan dia Bible, nggak apa-apa. Buka kamera nggak apa-apa, tak ajarin Bible. Biar dia ngerti belajar Bible itu seperti apa, bukan seperti tempat dia belajar. Silakan, Dek. Siap Kanda. Ini sudah aku chat tapi WhatsApp-nya nggak aktif ini Kanda. Kayak mana ini gue Kanda? Mas Olang itu anaknya. Coba tanya Bu RT atau Ibu siapa di sana, warganya, supaya dilihat. Jangan sampai dia nyemplung ke sawah. Siap. Kesian anaknya orang. Jemaat masih butuh dia. Jangan sampai dia lari ke hutan, gantung diri di pohon tomat. Hilang, tidak aktif WhatsApp-nya. Aku cari dulu dia. Kenapa ini orang? Coba. Telepon Pak Gubernur atau Bupati di tempatnya. Masih ada nggak dia? Nggak ada, hilang. Nggak ada, live-nya pun nggak ada. Astagfirullah, ya Allah. Kenapa keras kayak gini? Tapi tadi ada komunikasi, Dek. Iya ada. Ini tiba-tiba Lewat nggak aktif apa? WhatsApp-nya. WhatsApp Sekarang nggak aktif. nggak aktif. Oh iya, kasih nah. Gara-gara dengar nama Bang Zuma tadi ku sebut, tiba-tiba dia gentar. Cari alasan dia. Nanti ya, bagaimana nih? Siapa yang tanggung jawab ini kalau gini? Hanya nama baru nama. Coba tengoklah. Kawan-kawan muslim tengoklah baru nama Bang Zuma. Mati coli.
Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal judulnya YouTubeku bagus, menjawab tantangan pendeta Sugigi, Yohanes 20 nomor 28. Yohanes 20 ya, Yohanes 20 28. Kita tunggu aja sedikit Iya lagi. kan itu tadi dia minta kan ya. Ya, yang saya chatkan juga Gurunda kan. Iya betul. Udah bagus deh temanya. Thomas kaget kan? Ya, Thomas kaget. Apa katanya? Ya Tuhanku, ya Theosku, ya kan ya, gitu kan? Thomas Ya, betul. menjawab, ya Tuhanku, ya Theosku. Berarti mereka ini pengikut Thomas. Iya kan? Inilah jalan yang lurus, ya. Kan Bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, yang mana anaknya? Yesus. Yang diikuti Kristen Thomas. Gimana dong? Oh, kami pengikut Thomas ternyata. Kirain pengikut Yesus. Kalau Yesus itu kan, ya Bapa yang ada di langit, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu kalau Yesus. Kalau Thomas, ya Yesus yang adalah Tuhanku dan Theosku. Nah, ternyata mereka ini pengikut Thomas. Tengoklah Kanda, checklist 1. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tiba-tibanya. Bah, parah bah. Coba telepon Pak RT, Pak RW atau Pak Desa, Siap, camat, siap. gubernur, bupatinya di sana coba. Jangan sampai lari lompat ke laut. Nggak Iya. ada yang tahu. Gimana rasa anaknya? Ini gara-gara si Pandi nih, seorang pastor lari ini. Ini cerita akan tersebar seluruh Indonesia loh ini. Pastor lari dari Gurunda Zuma ini. Aduh. Bagaimana ini? Nggak ada, biar live-nya nggak ada, ku tengok. Hah? Ku cari-cari dari tadi, live-nya nggak ada, ku tengok. Tapi dia memang mau. Mau. Biar dengan Bang Astagfirullah. Zuma katanya, aku terima. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus Tiba-tiba. Aduh. tiba-tiba cupiri kepalanya. Ini dia buka komal ternyata. Saya kira ndak ada ini orang. Bukan komal dia. Bukan komal dia. Aduh, gimana ini teman-teman sekalian? Apa ini? Tunggu, ada balasannya, udah aktif WA-nya. Ya ajak ke sini, bujuk ke sini. Bang, sini bang. Mau berapa tusuk satenya? Malah dia suruh Gurunda ke sana katanya tadi. Alamat. Bentar dulu, ku bujuk dulu kan, 500.000 toh. Siapa tahu Iya, mau kan. coba. Untuk beli odol, bilang. Pasang kawat. Aku TFU 500.000 Pak Pastor, naik di Komal sekarang. Kamu kayak Olan. Aduh, parah. Ayo Pak Pastor masuk, kalahkan Bang Zuma. Kasih kamu duit. Gitu. Kalahkan Bang Zuma. Ayo, kalahkan Bang Zuma. Aku dukung kau. Aku dukung kau. Semangat dia ini, Nay. Aku bilang Bang Zuma, Gurunda, aku bilang aku TF 500.000 Pak Pastor. Naik di Komal sekarang. Kalahkan Bang Zuma. Aku dukung kau. Ya. Astagfirullah. Aduh. Jangan ribut kalian di bawah. Biarin aja kita bayar dia. Biar ada nyali dia sedikit. Aduh, belum dibalas ini. Aduh, padahal tadi awalnya berani. Biar dengan Bang Zuma. Aku terima tantangannya. Tiba-tiba cari alasan. Turun dia. Ternyata aku dong.
Balas ya anak orang. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa Ini sahabat-sahabat yang salah sebenarnya Dinda Pandi. Kenapa dia salah? Karena orang yang mentalnya belum sempurna diajak diskusi dengan saya. Mental jiwanya belum stabil. Masih berbekas ya beberapa tahun lalu. Gemetaran sampai gigi hampir rontok. Oh iya ya, pernah kena pukul dia kan ya? Iya, 3 kali atau 2 kali. Siapa Paulus menurut Yesus? Langsung dia bingung. Oh, pertanyaan apa itu katanya? Dengan lucunya mukanya. Pertanyaan apa itu? Itu pertanyaan apa lah? Itu pertanyaan siapa Paulus menurut Yesus? Bingung dia langsung. Nah, bujuk lagi. Sampaikan ke dia. Siapkan dah. Kalau kamu kesini, Bang Suma belikan odol dan kawat. Ini nggak dibalas dia. Aku telepon aja lah. Biar Bang Zuma Gurunda dengar juga kan. Apa Iya. maunya? Apa mau dia? Pak Pastor, Ya, Pak Pastor. Ini Gurunda. Silakan Gurunda. di sini aja Pak Pastor. Lama sudah kita tidak diskusi. Begini, Mas Suma, begini. Kalau saya masuk di Komalnya Fandi, saya tidak punya aplikasi bawaan. Nggak apa-apa. Tertawa. Nggak usah tertawa kita. Diam-diam aja. Boleh lah. Berarti sama-sama tidak boleh menggunakan aplikasi bawaan ya. Iya, biarkan hostnya yang main. Kita Oke. diam-diam aja. Ya, Boleh gas. gitu Oke, dong. Pak Pastor, Gas. ayo Pak Pastor. Makoni rokapang. Tapi jangan nggak usah buka kamera, nggak usah ya. Iya, nanti kita kasih tahu kan dah. Soalnya ini maskerku tebalnya 5 cm. Sesak napas aku. Iyalah. Dan ada masker lain. Terlalu tebal ini masker kiriman dari Dubai ini terlalu tebal. Saya juga ini pakai masker yang beli di apotek itu. Ini natagi nanti, ini 500 ini karena ada kucet. Ku hapusnya. Manras aku. Nanti natagi. Uang Cabut tiketku ini. kembali Uang tiketku, chatnya. uang tiketku mau ke Makassar ini Gurunda. Manras aku lesok. Tidak ada masker gimana dong? Nggak usah kayaknya buka kamera. Besok kita mau sarapan rada-rada mual. Ya kan ya? Udah ada beliau di bawah, udah ada. Oke, open Ya cam. Pak Pastor. Semangat malam saudaraku Pastor Dede Selamat malam, Dula. Suma. Apa Baik. kabar? Baik, pendeta muda, pastor muda yang ganteng. Masya Allah. Terima kasih ya. Iya. Pak Suma, bisa tidak kameranya dihidupkan saja, Pak? Aduh, gimana dong? Harus dong. Harus ya. Kan? Iya. Harus dong. Weh, Kameranya dihidupkan, ya kan? mentraset boleh. Oke. Bang Suma, sementara itu izinkan saya ke kamar mandi bentar ya. Saya ke kamar mandi. Belum mandi Pak Pastor ini, belum mandi pasti Pak Pastor ini. Aduh. Saya sediakan di tempat saya ya. Bentar ya, saya ke kamar mandi. Siap. Kentaran enggak ini kalau maskerku ini sudah 2 tahun? Enggak, Gurunda Enggak aman. sih. Aman Cito. Iya.
Ya tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap Ini kencangin. terlalu tebal. Mudah-mudahan tidak natagi sebentar ke siang. Mudah-mudahan tidak natagi. Waktu saya cuma sampai jam 10 ya, Dek. Siap Gurunda, siap. Iya. Jangan terlalu ini, kalau dia melebar dari Yohanes tadi itu langsung di-cut lagi langsung. Siap Kanda, siap. Tadi ini kukira Yohanes 10:30 Kanda. Yohanes 10:30. Ya, yang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu kan. Bukan. Yohanes 5:30, Yohanes setengah 6. Oh, iya. Kukira itu tadi, berani kali dia bawa tema ini. Ternyata bukan. Gitu ya. Temanya Yohanes 20 kan ya. 28. Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata dia harus dibujuk bapak ini. Dibujuk dengan Romai Pico. Iya kan ya? Benar kan? Iya, baca doa dulu itu Kanda. Dia masih baca doanya. Jangan sampai kalah katanya sebentar. Jadi baca doa dulu. Oke. Oke, yuk. Iya. Terima kasih ya atas undangannya di malam hari ini. Saya artinya senang juga bisa kembali bertemu dengan Pak Suma ini ya. Ini debat kita yang kedua kalau saya tidak salah ingat ya. Yang Terima ketiga. kasih. Sehat? Oh, yang ketiga. Oke. Sehat. Oke. Pak Suma, saya punya satu permintaan lagi, boleh tidak? Boleh? Ya, jadi saya itu pernah dibilang begini ya. Katanya Pak Suma itu katanya pengecut. Saya bilang pengecut gimana? Pak Suma itu berani loh. Mereka bilang kalau berani katanya buka masker. Ya, jadi boleh tidak di malam ini Pak Suma buka maskernya. Saya juga ingin lihat ini wajah daripada lawan saya ini kan. Janganlah, Ya Pastor. kenapa? Malu saya, malu. Malunya kenapa? Ini gigi di depan 3 nggak ada nongol. Oh, ya saya lihat dulu kalau begitu. Nggak usah lah, Kenapa? jangan aja. Nggak apa-apa. Yang Ya penting sudah itu terbuka sih kayak gini. permintaan orang-orang katanya. Saya bilang, Pak Suma itu bukan penakut, dia itu ketua API loh. Ya saya bilang nanti lah kalau saya mau debat dengan dia, saya mau minta lah Pak Suma buka masker lah Pak Suma ya. Kalau boleh malam ini, sekali saja malam ini waktu debat dengan Pastor Dede Dula buka masker lah. Janganlah. Kalau penasaran lihat saya nanti bulan April itu film saya berjudul buat Doti film? akan tayang. Ya, Oh judulnya apa tuh? Doti. Doti. Oh Doti. Iya. Doti artinya apa? Doti itu semacam ilmu hitam atau pelet. Kalau di Jawa pelet. Oh berarti sama dengan di Manado bilang Doti juga ya? Iya. Itu kan orang Sulawesi punya ini. Iya bang, silakan. Jadi tidak bisa buka masker nih. Nanti aja lah. Matikan lampu baru buka pastor. Buka masker. Jadi buat yang di bawah ini, yang di bawah ini jadi ya ini Pak Suma tidak bisa buka masker. Jadi yang kedua kalau memang ini tidak bisa saya hanya minta juga jangan gunakan aplikasi suara yang lain ya. Karena saya tidak menggunakan aplikasi suara nih. Seperti tertawa, tepuk tangan dan sebagainya. Boleh? Insya Allah. Oke. Ya. Ya. Jadi apa yang harus saya ketahui Fandi? Fandi ini tadi malam nongol di live saya pikir saya akan lawan dia. Ternyata dia undang Suma, tapi tidak apa-apa. Saya happy saja malam ini. Baik, Oke, Pak apa Pastor yang perlu saya ketahui? Pak Pastor boleh prolog 3 menit. Sampaikan konsep ketuhanan dalam Kristen. Kayak mana Tuhan Kristen? Anda mulai ngomong di situ mulai jalan waktu. Silakan Pak Berapa Pastor. menit? Berapa menit? Berapa menit? 3 menit Pak Pastor. Oke, terima kasih. Silakan. Ya.
begini ya. Jadi kemarin itu kan Fandi kan masuk di saya punya live. Kemudian mengundang saya untuk debat. Jadi saya pikir tadi malam itu saya akan melawan Fandi. Ya. ternyata Izin yang Pak saya Pastor, lawan- kalau Ya. bisa kalau ini kita mulai aja langsung. Iya, biar saya sementara ngomong ini, Fandi. Saya sementara ngomong. Jadi saya pikir saya melawan Fandi, tapi ternyata saya melawan Pak Suma ya. Dan tadi malam Fandi bilang, Pastor boleh tentukan tema apa saja. Maka saya mengangkat ya tema saya malam ini Yohanes 20 ayat 28. Jadi ini adalah pengakuan daripada Thomas tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ya. Di mana Thomas ketika dia melihat Yesus ya bangkit dari antara orang mati, dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya. Dan ini merupakan salah satu bukti ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus di dalam Alkitab. Ini bukti ketuhanan yang dimiliki Yesus di dalam Alkitab. Karena ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku," ini merupakan sebuah ungkapan penyembahan yang memang hanya boleh disampaikan kepada Allah, bukan kepada dia yang hanyalah seorang manusia. Ya. Jadi ceritanya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, beberapa murid sudah melihat Yesus terlebih dahulu kan. Kemudian Thomas yang belum melihat Yesus diberitahu oleh murid-murid yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas tidak percaya dengan itu. Ya, maka Thomas pun berkata, ya, sebelum saya memasukkan jari ke lubang paku di tangannya, maka saya tidak akan percaya. Maka kemudian, ya, Yesus pun menampakkan diri. Di situ ada Thomas, dan ketika Thomas melihat Yesus, Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya, saya pikir itu cukup, Fandi. Silakan. Silakan. Baik Pak Pastor, baik. Silakan Gurunda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara kita malam ini ya, Pak Pastor Dede, tema yang dipilih terkait dengan ketuhanan yang ada pada diri Yesus yang kemudian menjadikan saudara-saudara Kristen itu menuhankan Yesus. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, tentu yang menjadi acuan kemudian adalah Yesusnya, bukan Thomasnya. Di dalam pengajaran Yesus kemudian, Yesus menitip beratkan terhadap penyembahan kepada Sang Ilahi, yang kemudian orang Yahudi menyebutnya Abba atau Bapa dalam sebutan kita orang Indonesia. Di mana Yesus datang mengajak Bani Israel untuk mengenal bahwa satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus sendiri itu hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal diperoleh itu ketika manusia itu mengenal dua. Yang pertama mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu syarat untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, "Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku." Jadi yang harus diikuti di sini adalah Yesusnya, bukan Thomas. Dan ternyata saudara Kristen melalui paparan saudara kita pendeta Pastor Dede, ternyata Kristen menuhankan Yesus karena mengikut Thomas. Sedangkan Yesus yang menjadi acuan. "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku," bukan melalui Thomas. Jadi pada kesimpulannya kemudian Kristen dalam hal ini pendeta Pastor Dede pengikut Thomas. Yesusnya itu menyembah Bapa, sujud semalam-malaman, Matius 26 nomor 39 itu beribadah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa,
yang kemudian Yesus sebutkan dengan dialah satu-satunya kemudian Tuhan, tidak ada yang lain selain Dia. Lalu kemudian terkait dengan ucapan yang berhubungan dengan kata kurios dan juga theos, sehingga Yesus itu disebut sebagai Tuhan oleh saudara pendeta kita ya, pastor kita, itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan banyak tanda tanya. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Hanya gara-gara Thomas mengatakan, ya Tuanku, ya Tuhanku, ya seketika Yesus menjadi Tuhan berdasarkan ucapan tersebut. Saya kira demikian sementara. Oke. Baik, silakan Pak Pastor ditanggapi. Ya. Jadi kalau Pak Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menjadi Tuhan hanya karena pengakuan Thomas, saya pikir ini adalah pernyataan yang terlalu gegabah ya. Kenapa? Karena bukan hanya Thomas yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Kita membaca Alkitab, bahkan dalam kitab banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pengakuan ketuhanan daripada pengakuan ketuhanan akan Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya lahir daripada mulut Thomas. Ya. Rasul Paulus juga mengatakan demikian, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga didukung oleh para rasul. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kami menjadikan Yesus Tuhan hanya karena Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, saya pikir itu pernyataan yang terlalu gegabah. Dan saya tidak heran Anda mengatakan demikian, karena memang kebanyakan daripada orang-orang yang tidak memahami ketuhanan Kristus itu memiliki satu kebiasaan yang buruk. Kebiasaan buruk apa itu? Suka mencomot-comot ayat. Banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan itu. Yang kedua, saya mengatakan bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Firman Allah itu adalah apa yang diucapkan oleh Alkitab itu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas itu tertulis dalam Alkitab, dan itu adalah firman Allah. Firman Allah itu bukan nanti menunggu daripada ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Saya pikir Anda itu akan memberikan bantahan terhadap apa yang diucapkan oleh Thomas. Thomas berkata jelas, ya Tuhanku, ya Allahku. Di sana menggunakan kata kurios dan theos, dan itu tidak pernah menjadi masalah. Coba Anda benar-benar memberikan kepada saya sebuah bantahan yang benar-benar ya dapat membantah ucapan yang disampaikan oleh Thomas. Ya. Dan saya berharap ini yang terjadi pada malam hari ini kan. Artinya ketika kita berbicara janganlah kita melebar kemana-mana. Artinya kita bicara Yohanes pasal 20 ayat 28 ini yang benar-benar di sana tertulis menyatakan ketuhanan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Karena muridnya sendiri yang bernama Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi ini ucapan yang benar-benar sebuah kalimat penyembahan yang disampaikan Yesus, yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Jadi saya pikir ketika Anda mengatakan bahwa itu hanya sekadar sebuah pengakuan daripada Thomas, Anda seharusnya membantah bahwa apa yang dikatakan oleh Thomas itu salah. Dan ketika saya mendengar bantahan Anda, itu bukan sebuah bantahan yang dapat mematahkan ucapan penyembahan yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Suma. Iya. Baik, saudara, sebenarnya tadi saya menjelaskan itu sudah terbantahkan karena Anda mengangkat Yohanes 20 nomor 28 itu sebagai dasar pijakan Yesus itu Tuhan. Berarti lebih tinggi derajat pengakuan Thomas daripada pengakuan Yesus. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan berdasarkan pengakuan Thomas. Saya mengenal Yesus sebagai utusan berdasarkan pengakuan Yesus. Kalau hanya dasar karena ya Tuhanku, ya Allahku, Anda juga tidak boleh kemudian mangkir dari pernyataan Matius 14 nomor 26. Coba Anda lihat situ. Ada ucapan murid-muridnya, pantasma. Dalam bahasa Yunani, pantasma artinya apa? Hantu. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air,
Apa kata muridnya? Oh my God, this is fantasma, hantu. Kenapa Anda nggak menjadikan Yesus sebagai hantu? Bukankah itu ucapan yang sama? Muridnya mengatakan, ya Tuhanku, ya Theosku. Anda katakan, oh dia Tuhan. Karena Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Tapi ketika Yesus jalan di atas air, murid-muridnya kaget. Lantas muridnya mengatakan, fantasma, hantu, hantu, hantu. Kenapa Anda tidak mengimani dia sebagai hantu? Harus adil. Makanya saya katakan, ya terlalu berani Anda mengangkat tema ini dan terlalu ejakulasi dini, menuhankan manusia yang datang di tengah-tengah manusia Bani Israel, yang mengajarkan dirinya bahwa aku ini utusan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian seorang pastor Dede, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu, mukjizat itu, tanda-tanda itu, kekuatan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jelas itu kan? Yesus mengatakan kesaksiannya. Kesaksian Yesus, aku adalah utusan Tuhan. Kesaksian Thomas berdasarkan Yohanes 20:28, Thomas menyebut pada saat itu Tuhan. Kalau begitu, kenapa tidak menjadikan Matius 14:26 Yesus itu hantu? Fantasma. Murid-muridnya kaget. Lukas 24 nomor 36. Assalamualaikum, shalom alaihim. Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu di data nomor 37. Kenapa tidak mengikuti? Kenapa tidak mengikuti irama? Sorry, sudah habis. Silakan. Oke, gini Pak Sumaya. Ya. Seharusnya Anda itu benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Anda dan tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tadi mengatakan bahwa saya mengakui lebih tinggi pengakuan Thomas daripada Yesus. Ketika Anda mengatakan hal ini berulang kali, berarti Anda tidak benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Ini juga pelajaran buat setiap saudara-saudaraku yang beragama Islam. Jadi dengar ya buat saudara-saudaraku yang beragama Islam. Firman Tuhan itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Apa yang ditulis oleh para rasul itu juga adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya perlu menunggu ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Kenapa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu adalah firman Tuhan. Jadi saya tidak mengagungkan perkataan Thomas lebih daripada perkataan Yesus seperti yang Anda omongkan. Yang bagi saya itu cuma recehan-recehan yang tak berguna sama sekali. Ya. Bagi saya itu hal yang tidak berguna sama sekali karena memang demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Thomas itu ketika tertulis di dalam Alkitab itu bagian daripada firman Tuhan. Dan ngomong-ngomong soal hantu, ya, saya mau kasih tahu lah sama Pak Suma ya. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka takut. Karena memang pada dasarnya seumur-umur mereka hidup, mereka belum pernah melihat ada manusia yang jalan di atas air. Nah, sebagai manusia normal, dalam pikiran mereka yang bisa jalan di atas air cuman hantu. Cuman hantu. Jadi wajar lah Pak Suma. Jadi kalau Pak Suma mengatakan ejakulasi dini, saya pikir Anda harus memilih kata-kata yang baik. Gunakanlah kata-kata yang sopan. Ya. Karena kita ini bukan hanya berteori dengan doktrin, tapi kita kan juga harus punya praktek hidup. Salah satu praktek hidup itu kan ucapan Pak Suma ya. Jadi janganlah gunakan kalimat-kalimat yang ya kata ejakulasi seperti itu tidak perlu kita gunakan ya. Jadi mereka lihat Yesus itu dan mereka teriak hantu karena mereka memang ya belum pernah melihat ada manusia yang bisa jalan di atas air. Jadi normal kalau bagi seorang manusia kemudian teriak itu hantu. Iya kan? Tetapi kemudian kan ketika Yesus mendekati mereka, Yesus berkata, tenang, ini aku. Karena mereka memang tidak mengenal Yesus. Makanya Petrus bilang apa? Kalau engkau benar adalah guruku,
suruh aku berjalan di atas air. Karena mereka memang tidak mengenal dia. Ya, di tengah-tengah kondisi cuaca yang seperti itu, Pak Suma. Ya, jadi wajar lah. Ya, silakan. Oke. Jadi alasannya kemudian mengira mereka itu teriak hantu karena takut. Anda tahu proses Yohanes 20 itu sampai kemudian Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Anda tahu? Itu karena mereka juga takut. Murid-muridnya takut karena mereka mengira melihat hantu. Coba Anda baca di Lukas 24 nomor 36, nomor 37, nomor 38, 39, 40. Anda baca. Murid-muridnya takut, kaget, ketakutan sebab mengira melihat hantu. Makanya ada ucapannya pantasma. Ketakutan mereka menganggap kemudian bahwa ini hantu. Bukan dari poin takut atau tidak takutnya. Karena Thomas mencucukkan tangannya juga karena takut. Orang menyebutnya hantu juga karena takut. Sama-sama. Jadi jangan Anda membuat sesuatu yang tidak rasional berdasarkan data Bible itu sendiri. Pelajari dulu dong, kasus per kasus. Sama-sama takut. Thomas juga takut pada saat mencucukkan tangannya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Takut mereka. Bahkan tertulis dengan rapi di dalam Lukas 24. Nomor 36, 37 endingnya. Takut mereka. Jadi tak ada alasan kalau misalnya Anda menuhankan Yesus, karena Yesus dikatakan di situ dipanggil Tuhan, harusnya juga Anda menganggap Yesus hantu. Apa bedanya? Menyebutnya pantasma dengan menyebutnya kurios, ya sama-sama kaget, sama-sama takut. Tapi karena Kristen memang menyembah Yesus, maka kata kurios dan theos itulah yang Anda ambil. Kata pantasma Anda tolak, padahal sama-sama keadaannya. Ya inilah kewilang saudara, ya, bahwa Yesus itu dikira oleh muridnya hantu, sedangkan Anda mengira Thomas menganggapnya Tuhan. Orang Yahudi tidak ada pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus kalau dirinya itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Tolong Anda tunjukkan kepada saya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi hanya remah-remah, cocokologi, comot-comot data yang bisa dijadikan oleh Kristen mempertuhankan anak orang. Contoh sih Yohanes 20 nomor 28 ini. Ada nggak ucapan Yesus? Aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Ada. Ada. Itu yang lebih tahu Yesus adalah Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus lah yang paling benar, bukan kesaksian Anda. Oke, ya. Nyalakan waktu saya. Kalau teman-teman di bawah perhatikan narasi yang dibangun oleh Suma ini, apa kalian tidak memperhatikan ada sesuatu yang aneh di sana? Kenapa saya bilang narasi ini aneh? Jadi apa yang berusaha disampaikan oleh Suma di sini? Apakah Anda ingin membuktikan bahwa yang dilihat murid-murid itu adalah hantu? Apakah itu yang berusaha Anda lakukan ketika kita mulai berdebat di malam hari ini? Apa yang berusaha Anda buktikan, Pak Suma? Ini agak lain nih. Kalau benar-benar Anda ingin membuktikan, ya Anda ingin membangun narasi, apakah yang dilihat Tuhan atau hantu? Ya, tetapi kan tema yang saya angkat di malam ini bukan mereka melihat Tuhan atau hantu. Karena Pak Suma begini, Pak Suma, ya saya jelasin kepada Anda bahwa ketika murid-murid lihat Yesus, contohnya mereka dihantam badai itu kan, mereka teriak hantu. Tapi apakah betul itu hantu? Apakah betul itu hantu? Yesus berkata, tenang, ini aku. Jadi waktu mereka teriak hantu, itu belum tentu hantu. Paham dah maksud saya? Agak lain memang nih, saya lihat ini narasi yang dibangun oleh Pak Suma ini. Tapi tidak apa-apa, saya mau ikuti kemana Anda, tapi saya akan tetap kembali pada Yohanes 20 itu 8. Begitu pula ketika murid-murid melihat Yesus.
ketika Thomas lihat Yesus. Thomas itu saya ralat tadi yang Anda ucapkan itu salah. Thomas itu belum sempat mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Karena waktu Yesus berkata, mari lihatlah, dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi tidak ada ayat di mana Thomas langsung memasukkan jarinya ke lambung Yesus. Itu salah Pak Sumaya. Tapi tidak apa-apalah, karena itu kan kitab suci saya, bukan kitab suci Anda. Nah, apakah kemudian itu terbukti bahwa Yesus adalah hantu? Ini pemikiran yang bagaimana ini? Ya, tolong waktunya, saya mau lihat waktunya ya, agar saya bisa, Fandi nyalakan waktunya. Jadi apakah kemudian itu membuktikan bahwa Yesus adalah hantu? Tidak ada murid-murid kemudian ketika lihat Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian mereka lari berserakan dan teriak, hantu! Lari, ada hantu! Enggak ada. Semua percaya dan mengatakan, ya khususnya Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi saya harap ketika Anda membangun sebuah narasi, Anda benar-benar memperhatikan baik apa yang Anda ucapkan, Pak Suma. Ya. Karena dari tadi ketika saya mengangkat ayat ini, Anda tidak akan pernah, saya lihat Anda tidak pernah membantahnya. Maka Anda hanya mencoba membangun sebuah narasi yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi saya berharap ketika Anda mendapat bagian, ya kali ini Anda benar-benar bisa menjawab atau membantah Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Silakan. Oke. Ketika Thomas berkata, ya Kurios, ya Theos, apakah di situ betul-betul Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi Tuhan. manusia. Ya. Pak Suma, saya bilang tadi ya, jangan Anda menggunakan, jangan Anda so menggunakan hebat di sini tapi cuman jangan menipu. gunakan efek Yang saya suara. tanya, Kita sudah coba, janji coba, di coba. awal ya. Oke, Jangan maaf. gunakan efek suara. Kita sudah janji dari awal. Oke, silakan. Maaf. Oke, sekarang saya tanya sama saudara, Mesias itu apa? Mesias yang diurapi, kenapa? Iya, Mesias itu apa? Kenapa? Mesias itu apa? Ada apa? Setelah ayat itu apa yang dikatakan kemudian di ya, data yang diurapi, 31? Diam. Ini waktu saya. Temernya. Kita lihat orang ini, kita lihat. Temer. Saudara, Anda harus banyak belajar, saudara. Matius, Yohanes 20, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31-nya apa dikatakan di situ? Anda nggak hafal kan? Baca, saya ajarin. Baca sekarang, baca. Silakan, Anda punya waktu, Anda yang baca, silakan. Oke, di situ jelas sekali Saya mau catat Yesus, poin-poin Anda, silakan. Yesus disebut sebagai Mesias. Oke? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Saya bertanya, ketika Thomas berkata, ya Tuanku, ya Tuhanku, apakah Yesus di situ adalah Tuhan atau manusia? Tetap aja manusia. Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Sekarang apakah betul-betul itu Tuhan? Sementara dia manusia. Di mana akal sehat Anda? Yesus itu manusia. Dia disebut Mesias di ayat itu. Coba Anda baca. Matius 20 nomor 31. Sebab Yesus itu adalah Mesias. Apa Mesias? Apa Mesias, Pak Pendeta? Mesias adalah manusia yang diurapi. Jadi jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, saudara. Giliran saya. Sekarang giliran saya. Begini Pak Suma ya. Sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya.
Iya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20:28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda. Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya mau beritahu kepada Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang diurapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur, dia punya natur manusia dan natur Allah. Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali, Pak Suma. Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan, itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya, never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20:28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya Coba sangkal dulu Mesias. Mesias sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam, saya Udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia atau bukan? Kenapa? Kamu mulai takut? Takut kamu kan? Bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan Pastor saya. Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina ini. Ayo sekarang buka Makanya aku maskermu. bilang jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu. Sekarang buka Makanya masker. jangan buka kamera. Izin Ayo, saya buka kembali, masker. kembali ke Makanya Pastor. jangan buka kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nander. Sama semua kalian. Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan. Izin, Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita Kenapa? netralkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita dan TikTok mungkin aja, TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok tegur boleh. Bunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor Ya Dede. karena kau bohong. Kau pembohong. Siapa yang bohong? Karena kau kamu pembohong, kalah debat, Dede. toh. Kamu kalah Kamu debat. toh. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu toh. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Kamu pembohong. Tidak apa-apa saya kalau debat. Yang penting saya Kamu tidak bohong. kalah debat, Yang semua penting malam saya tidak ini. bohong. Nah, Yesus disebut hantu. Yesus disebut hantu. Saya sudah menjelaskannya. Apa itu? Apa penjelasanmu Yesus disebut Saya hantu? sudah menjelaskannya semua. Yesus disebut hantu berarti dia hantu. Kamu kalah debat malam ini. Berarti dia hantu. Ya. Kamu Dia hantu gitu. kalah debat. Ayo, ya. Ini waktu saya. Gimana? Kamu main potong-potong Ya, aja. Enggak, Kamu Enggak. tidak Saya sopan sama sekali, ya. tidak mau melanjutkan kalau kau udah jelaskan bahwa Mesias itu manusia. Ya. Baik. Saya sudah jelaskan Oke, Pak tadi. Pastor Dede. Coba Saya kau jelaskan jelaskan. tadi. Mesias adalah Saya jelaskan tadi. Mesias adalah. Ya, manusia yang durabi kenapa? Nah, berarti dia manusia udah Kenapa? selesai. Hah? Tapi kau mengatakan dia Tuhan. Saya katakan Katanya, dia Allah yang Tuhanku, menjelma jadi ya manusia, Tuhanku, bukan hanya ya sekedar Tuhanku. manusia, Suma. Ternyata dia manusia. Kamu sudah kalah debat malam ini, makanya kamu mulai framing. Kebiasaan kamu Tapi nandar katamu sama semua. dia itu Modelannya. manusia. Manusia yang diurapi. Katamu manusia diurapi. Ya, Pandi, Berarti ini dia bukan waktunya siapa Tuhan. yang ngomong, Pandi? Pandi, Mana ini yang waktunya betul? Siapa yang ngomong? Mana yang betul? Yesus itu manusia yang diurapi atau dia adalah Tuhan? Kamu yang salah. Kamu Salahnya yang di mana? salah. Salahnya di mana? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata Alkitab. Kata Alkitab. Bukan kata Yesus. Aduh ini. Bukan kata Yesus. Kamu tidak dengar saya ngomong dari awal tadi. Yang mana yang harus Ucapan dipercaya nih? Yesus Yang mana yang harus dan apa dipercaya? yang tertulis Yesus dalam kah? Alkitab itu sama. Yang mana yang harus Kamu dipercaya buka. nih? Mungkin kamu itu agak loading karena tidak buka masker. Buka masker sekarang. Ayo, Yang buka mana wajah yang kamu. harus dipercaya ini? Buka Yesus masker kamu. kah? Ayo buka Atau masker pendeta? kamu. Buka maskermu Suma. Atau pendeta yang harus dipercaya? Yesus atau pendeta? Kamu buka. Yesus atau pendeta yang harus saya percaya nih bang? Ya percaya Yesus dong. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan kalau dia adalah Tuhan
yang menjelma menjadi manusia? Ada ayatnya. Tapi Mana kamu coba? jangan Tinggal lari anda, dari Yesus. Yohanes pasal 20 ayat Yesus 28. pernah nggak Yesus Jangan mengatakan? kau lari. Karena Yesus kau pernah sudah nggak mengatakan kalah itu? debat. Yesus pernah Jadi mengatakan itu? teman-teman di bawah yang menyaksikan sendiri ya. Yesus Saya pernah tadi mengatakan ngomong, itu? Semua potong. Ini waktu saya ngomong, tapi Iya, semua karena potong. saya Kebiasaan minta semua ini. penjelasan tentang Mesias. Ya, saya sementara menjelaskan. Anda potong tadi apa yang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu hanya menipu. Nah, Apa? Apa yang kau jelaskan? Kau hanya menipu. Ini. Apa yang kau jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Kau hanya menipu. Pandi, tegurlah gurunda kamu ini. Gurunda kamu Kau tidak hanya sopan nih. Orang lagi Tidak ngomong dia ada potong-potong. diskusi bagi penipu. Tegur gurunda kamu yang tidak berguna Tidak ini. ada diskusi bagi pembohong, penipu modal gigi. Gigimu lebih besar dari isi Mulai otakmu. menghina, mulai lagi Enggak, menghina. enggak, Buka itu maskermu. fakta, itu fakta. Buka maskermu. Buka Gigimu maskermu. lebih Buka besar dari maskermu. otakmu. Buka maskermu. Gigi lebih besar dari Kamu otak. kalau sudah kalah debat, ujungnya menghina kamu. Gigimu Suma. lebih besar dari Kamu otakmu. kalau kalah debat, ujungnya Di menghina. situ kemudian Thomas Itulah mengatakan kebiasaan apa? Kamu. Apa yang dikatakan Thomas di sana? Sama seperti junjunganmu, kamu suka menghina orang. Apa kamu? Itu kamu sudah bawa kunjungan. Memang kau anjing kau, anak lonte kau kan? Kenapa kau bawa junjunganku? Mulai. Nah, Demikian kau bawa junjunganku kenapa? Kamu mulai. Dikit dia, kau bawa junjunganku Gak ada kenapa kau gunanya anjing? di anjing ini satu nih. Dikit Kenapa kau bawa junjungan kunjing? Setan. Dikit dia, Biadab. dikit. Biadab. Dikit Dasar dia. penipu, pembohong. Siapa yang Biadab. mau betah dengan kamu? Siapa yang mau betah diskusi berlama-lama? Sesat nafas kayak gini siapa? Sudah yang kau sampaikan itu kebohongan. Enak kali kau di sini nipu-nipu orang. Matius Yohanes 20 nomor 28 itu tidak ada Tuhan di situ. Asal kau tahu. Thomas hanya kaget. Apa pembuktiannya? Baca nomor 31-nya dari Yohanes 20 tuh. Makanya gigimu itu kubilang tutup. Saya kubilang sama siapa? Ninda Pandi. Kalau diskusi sama Pastor Gigi, tolong suruh buka kamera. Muntah aku lihat. Kenapa? Giginya lebih besar dari isi otaknya. Saya sudah sabar loh. Tapi saya nggak suka orang berbohong di depan saya. Apalagi bertitelkan pastor. Kalau jemaat biasa mah nggak apa-apa. Ini gigi lebih besar daripada otak. Bawa-bawa junjungan, tengoklah kebenciannya sama kita. Thomas cuma mengatakan ya Tuhanku, ya Tuanku, ya Tuhan, ya Allahku, ya Elohim. Artinya apa? Kaget dia, sama seperti ketika dikatakan dalam Matius 14 nomor 26. Pantasma itu mereka kaget mengira Yesus hantu. Itu juga kemudian dia kaget. Tapi bukan berarti Thomas mengira Yesus itu Tuhan. Dasar bahlul pendeta gigi kayak cangkul besarnya, otak kecil kayak otak nyamuk. Nantang diskusi ilmu tak ada. Nantang diskusi itu pakai ilmu. Belagu. Saya memang tidak suka. Mau Islam mau Kristen kalau dia bahlul, apalagi nipu, saya orangnya tidak suka. Diskusi, nyita waktu saya, jam 10 saya ada jadwal. Nyita waktu saya, dibilangnya sudah keok berapa kali, masih juga nantang, gigi lebih besar daripada otak. Kamu tidak bisa membantah Yohanes 20:28. Gigimu sudah dibantah oleh Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pastor gigi. Mampus kau kan? Kau hina nabiku kan? Mending ku koyak-koyak otakmu. Sama seperti junjungan. Kau hidup di Indonesia ini karena junjunganku. Junjungan pula yang kau bawa Nabi Muhammad pula. Sebenarnya tadi itu Banyuma dia nggak nanya pertanyaan. Inilah resikonya kalau pakai timer. Dia bisa bodoh berkelit. Iya, betul. Makanya aku bilang minta ini tadi, tapi dia tidak mau. Dibiarkan bicara kayak gitu. Pembohong besar, pemakan babi, anak sundal bolong. Ya pertanyaannya sederhana, apa itu Mesias gitu loh. Banyak kali aturannya. Dilarangnya aku ketik ini, dilarangnya aku tepuk tangan. Banyak kali maunya. Dia cuma pada gigi di sini. Macam dia so hebat kali. Nantang pula tuh. Thomas mengatakan kemudian kaget dia itu, kaget terkejut. Orang
Orang sudah masuk mati kok dalam kubur kok tiba-tiba hidup. Kagetlah dia. Dasar bahlul. Matius 14 kau baca tuh nomor 26. Murid-murid melihat Yesus jalan di atas air. Murid-muridnya mengatakan apa? Ah, hantu. Wih, berarti dia hantu. Karena kau mengatakan, Allah, berarti dia Allah. Kan gitu. Harus seimbang dong, adil dong. Jangan giliran ada tulisan Allah di situ, tulisan Tuhannya umat Islam, kau anggap Yesus Tuhan. Giliran muridnya menganggap hantu, kau tidak mau ikutin. Dibilang, oh enggak. Kan apakah betul-betul hantu di situ sampai dia lari? Ya sama. Apakah betul-betul itu adalah Allah di situ? Dia kan tetap manusia. Dia tetap manusia. Dia berkelit lagi berkelit. Ternyata ayat 31 jelas mengatakan dia adalah Mesias. Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Berarti biar kau panggil dia Allah, kau panggil dia Ar-Rahman Ar-Rahim, tetap aja dia anak manusia yang diurapi. Bahlul, gigi. Ku cakar juga nanti gigimu pakai skopang. Maaf ya teman-teman. Jadi saya hadirkan keadaan ini supaya gimana dek? Iya, maksudnya standar yang sama ya. Kalau Thomas murid Yesus mengatakan itu Tuhan Allah. Nah, standar yang sama juga kan murid mengatakan dia hantu. Harusnya nah itu dia makanya. Itu yang saya katakan. Sama muridnya mengira hantu ya. Harus dia juga ikutin itu dong, menganggap hantu. Kan jadi virusnya nyebar kan? Nggak bisa, kalau dia hantu nggak boleh, kalau dia Tuhan boleh, tapi tidak konsisten itu masalahnya. Di YouTube aman kan ya teman-teman? Aman. Di tempat Jadi, pengganti maksudnya. Theos itu sebenarnya yang menjadi manusia. Nggak apa-apa kalau Theos menjadi manusia. Artinya ada memang ajaran inkarnasi di luar ajaran para nabi. Ini kan pendeta ini sebenarnya mengajarkan ajaran pagan, tapi membungkus Islam. Ini yang harus diluruskan. Penipu gitu loh. Tadi sekiranya ini Bang Handi, ya. sekiranya tadi dia itu tidak buka kamera, saya mau berpanjang-panjang. Saya akan arahkan dia untuk memahami bahwasanya yang dia sembah itu, yang Yesus itu manusia, tapi dia seketika jadi Tuhan ketika ada pengajaran yang muncul belakangan. Itu saya mau ke situ, tapi saya kan udah minta jangan buka. Tapi beliau persyaratkan terlalu banyak buka kamera. Kenapa saya ikuti maunya? Karena kalau tidak dia tidak mau di sini. Tadi sudah kabur katanya, udah datang tapi pergi lagi. Karena tahu saya. Itu Bang Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat sih mukanya muka panik sih. Ketika Bang Juma menunjukkan murid-murid mengatakan Yesus hantu itu, panik dia, sebenarnya udah kelabaan. Wah iya juga ya. Kan harusnya penilaiannya sama dong. Tapi gini Akhi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana mungkin di ayat 28 Yesus ngaku Tuhan? Iya. Ini kalau orang otaknya nggak sengklek, ya kan, nggak akan mengatakan bahwa di ayat 28 Yesus itu ngaku Tuhan. Karena di ayat 17 Yesus punya Tuhan. Apakah Tuhan punya Tuhan? Silakan Ahi. Ahi, saya sudah mengatakan Mesias itu apa? Dia balik, Mesias itu apa? Ya Mesias itu apa? Mesias itu apa? Setelah ketahuan Mesias itu adalah anak manusia, apa jawabannya? Yesus itu kan dua natur. Jadi kita mau diskusi apa ini? Kita mau diskusi apa? Ketika Yesus keciduk manusia, apa katanya? Ya itu kan sisi kemanusiaannya. Gimana mau dihadapi penipu iblis kayak begitu? Ketika sudah terbukti Yesusnya bukan Tuhan, itu kan sisi kemanusiaannya. Dia kan punya sisi keilahian. Ketika tidak ada kemudian pengakuan Yesus, apa katanya? Ini catatan saya tadi ini. Apa dia bilangnya? Firman Tuhan bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus. Tengoklah. Jadi kayak mana kita mau hadapi orang penipu licik kayak begini?
Mana ucapan Yesus kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Sementara dia mengucapkan kalau dia kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 13. Apa katanya? Kan ada di surah-surah Paulus. Kan ada di tempat lain. Kan bukan yang keluar dari mulut Yesus itu aja yang firman Tuhan. Semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan katanya. Jadi gimana mau dihadapi penipu kayak begini? Saya lihat ketika dia mengatakan yang sesi terakhirnya dia mengatakan apa? Itu kan sisi kemanusiaannya. Sudah, penipu ngapain dilayani? Habiskan waktu. Mending suruh dia pergi gurinda giginya supaya runcing sedikit. Nggak bisa dihadapi penipu licik kayak gitu, nggak bisa. Mending kita maki-maki aja dia supaya dia waras daripada dia kita layani baik-baik. Karena tidak ada jalan. Ya tidak di jalan. Yesus berkata kesaksiannya itu kan dari sisi kemanusiaannya, nggak ada jalan. Ketika murid-muridnya mengatakan pantas mah hantu, mereka juga tidak mau. Dia juga mengatakan apakah di situ betul-betul hantu sampai muridnya lari-lari. Nah, sama saya tanya. Ketika Thomas mengatakan dia adalah Theos, apakah itu Theos betulan? Iya katanya, iya. Tapi dalam wujud manusia, gimana cerita? Itu adalah Theos, tapi dalam wujud manusia. Jadi kita mau hadapi orang ini pakai cara apa? Yang dimaki giginya kayak cangkul. Nggak ada edukasi, pembodohan semata. Ya, seperti itu teman-teman. Memang mereka diperintahkan licik seperti ular. Gimana? Iya itu dia makanya. Kalau kepentok larinya Yesus manusia, kepentok lagi larinya Yesus Tuhan, kepentok Ya, lagi begitu. diuber lagi larinya ke manusia, kayak gitu aja. Nah kayak gitu itu sama sekali nggak diajarkan di dalam kitabnya. Di mana Yesus itu dua natur? Yang ngajarin sopo? Apa alasannya? Kalau dikejar Tadi ke kutanya sana. itu Ahi tadi sudah kutanya Nah, itu mana apa? ucapan Yesus? Apa kata dia? Firman Tuhan itu bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus, tapi semua yang ada di Bible. Gimana ceritanya kalau udah kayak Pengakuan gitu? Yesus. Nggak ada. Pengakuan Yesus mana? Nggak ada. Ahi lihat tadi ketika dia begini pertama, begini. Ini dia, ini dia. Karena kenapa? Karena saya mengatakan bahwa yang saya tuntut ucapan Yesus. Apa dia katakan? Tidak semua firman itu keluar dari mulut Yesus, juga keluar seluruh Bible itu adalah firman Tuhan. Kan penipuan. Ingin ku tonjok giginya supaya biar lari masuk giginya tuh. Cuma kamu mulai stres, mulai gila. Penipu, pastormu itu penipu, pemimpin agama itu pembohong, penusta. Benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Tuh kata Quranku. Jadi setan punya penolong. Setan ingin menyesatkan manusia supaya setan ini punya kemudian kekuatan, maka setan berkongsi dengan orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia kepada Tuhan. Itulah pastormu tadi barusan. Yesus dianggap hantu, kenapa kalian nggak mengatakan Yesus itu hantu? Padahal murid-muridnya mengatakan pantas mah, Yesus hantu. Kenapa giliran murid-muridnya Thomas mengatakan Yesus Theos kalian imani, tapi giliran mengatakan hantu kalian tidak imani? Kenapa? Karena kalian Semua adalah mulai umat stres penipu. kamu, mulai gila kamu. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting saya tidak menyembah hantu. Oke? Yang penting saya tidak menyembah hantu. Tapi sok tahu, sok pinter. Padahal kelihatan bodohmu. Semakin kamu banyak bicara, semakin bodoh kamu. Kalau saya bodoh saya jadi Kristen, Cak Ayu. Paham? Kalau saya bodoh saya jadi Kristen. Kenapa saya ditawarin duit? Kenapa saya tidak pindah? Kalau saya bodoh Baru pasti saya pindah. puluhan, kenapa? Siapa yang tulis? Penulis kitabmu saja ndak ada yang tahu baru. Oh gitu. Jelas baru masuk bahas kitab kita. Oh gitu. Oh mau bahas Al-Quran. Oh ilmumu apa? Bahas Al-Quran. Ilmumu apa? Ilmu gigi. Ilmumu apa bahasa kitab? Ilmumu apa? Kitabmu apa? Apa standar ilmu yang paling Semakin tinggi? banyak bicara, Kutanya kamu dulu, semakin kutanya dulu. bodoh. Apa standar ilmu yang paling tinggi yang dikuasai oleh pastor? Nggak usah tanya itu. Nangis kan? Nangis. Kamu yang nangis. Kamu semakin Nangis. banyak bicara semakin bodoh. Saya lebih pandai dari pastormu.
Semakin Paham? stres. Gimana kabar kamu dengan logika? Logika lagi kau bawa. Udah turunin aja, nggak ada yang punya nih tadi yang bagus. Kau ke grill ke sana, colok pantatnya si Gigi tadi itu. Ah. Kau colok pantatnya si Gigi, habis itu jarimu kasih masuk di giginya. Coba ditanya Yesus, siapa yang kasih mati Yesus itu bang? Ya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mematikan Tuhannya Kristen. Siapa lagi? Itu pasti mereka nggak tahu itu bang, yang cabut nyawanya Yesus. Pasti Yesus dijawabnya bang. Nah, itulah gila, memang gila kan. Tengoklah tadi itu, bukannya saya tidak mau berdiskusi. Saya tadi seharian berdiskusi dengan Kristen yang sedikit punya intelektual. Dia bukan pastor, dia bukan pendeta, setahuku ya. Tapi berjalan sampai berjam-jam. Skulayani. Ada pendeta, pastor, di sini buka kamera, pamer gigi, tak ada otak. Lebih besar giginya daripada isi kepala. Padahal sejatinya seorang pastor harus lebih besar semuanya skala ilmu dibandingkan giginya. Ini enggak, dia lebih menang di gigi. Bayangkan HP saya ini HP besar, satu HP giginya aja satu biji. Itu mah dilayani. Kalau dia jemaat biasa, biasa mah. Ini pastor coy, dituliskan pastor Dede, tapi nipu. Saya nggak suka saya sama penipu. Makanya Islam mengajarkan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta itu sedang berjuang memperjuangkan ajaran setan. Saya tanya, ketika Thomas menyebut ya Tuhanku, ya Allah, apakah Yesus di situ berhenti manusia? Oh bukan, tidak, tapi itu adalah kemanusiaannya. Tengoklah dia tuh, si setan itu tadi. Tengoklah, apakah di situ betul-betul Tuhan atau dia manusia? Harusnya kalau dia itu bukan penyesat, saudara dengan setan, harusnya dia mengatakan apa? Ya itu manusia bro, kalau bukan setan. Tapi karena dia saudaranya setan, dia mengatakan apa? Oh itu manusia. Loh, Thomas mengatakan Tuhan, dia ternyata manusia. Nah, itulah hebatnya pastor si Dede, Kak Blampe, Kak Blama, anak cuntili, anak cundela. Saya memang keras sama pembohong, penipu kayak gitu ya. Apalagi pastor yang kayak si Dede, manusia gigi, siluman gigi dari gua hantu. Nggak usah kau diskusi, pastor. Kau ke gereja aja. Di sana aja tempatmu kau. Jemaat di sana bisa manggut-manggut di hadapan Bang Suma, nggak mungkin. Nggak mungkin Bang Suma aku kasih manggut, nggak mungkin. Ya. Dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 38, Yesus adalah Mesias, anak Theos. Mesias itu apa? Dia balik jawab, Mesias itu apa? Nah, kan sudah nipu. Penipu, pembohong. Kalau jemaat biasa, nah enggak apa-apa. Berarti dia perlu edukasi. Ini pendeta loh, pastor. Tapi saya lihat tadi bukan pendeta, kelihatannya dia pendesa. Dia pendesa. Mendesa-desa giginya kayak ular kobra. Bukan, pendusta. Oh, pendusta. Maaf ya Dede. Dede, keblampe, lagi mpe ulu, maaf ya. Kau belajar lagi. Kau jangan kejam cuma nipu-nipu jemaat. Belajar kau. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Jangan kau kesana kemari. PK. Kekurangan duit, bilang kau sama Dinda Pandi. Biar dibelikan apa gitu. Belikan sendal atau sikat gigi atau odol atau kawat pakar supaya sambung gigimu. Hilangkan itu titelmu itu. Kalau cuma mau bohong kau, pembohong, penipu lah, gimpe ulu. Lah beneraulu, gempung. Nantang diskusi, otak nggak ada. Udah kayak gitu nipu. Kau kalau jemaat biasa nggak apa-apa. Ini kau sudah pakai titel kayak gitu masih juga nipu. Habis nipu sombong. Pingin ku tonjok, sudah bodoh, nipu, sombong lagi. Jangan marah-marah Pak Zuma. Saya nggak marah.
Sabar Juma, jangan marah-marah. Saya memang sabar. Saking sabarnya saya layani Saya tahu manusia kau kucuk malu. tadi itu, siluman ular Saya tahu ular kau malu, piton. kau kalah tadi. Jangan marah-marah, sabar. Ya saya kalah sama orang Saya tahu kau orang malu bodoh bahlul. tadi. Iya nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Iya nggak Jangan apa-apa, marah-marah, saya kalah nggak apa-apa, sabar. nggak masalah, nggak peduli Saya tahu saya kau mau kalah mau kalah apa. tadi. Yang penting Iya. saya jijik sama pembohong, tapi dia tokoh agama, apalagi membohongi jemaatnya, apalagi tertulis datanya. Di Paham nggak? mana bohongnya? Di mana Sekarang saya tanya. bohongnya? Sekarang saya tanya samamu, ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku, ya Theosku, apakah Yesus di situ Theos atau manusia? Dia tuh Allah, Tuhan Ya, dan Allah. shalom. Monyet. Faktanya Yesus mengakui Monyet itu kau bodoh. benar. Penipu kau. Yesus menerima Penipu pengakuan kau. itu. Pembohong kau. Ke neraka sudah kau. Shalom, Manusia selamat malam. Yesus itu. Lagian ahi, kata yang dipakai Benarlah itu kalian ini. kurios, bukan kurie. Kalau Ya, betul. Kurios. itu bukan orang yang di hadapannya. Tapi yang Kalau lain. kurie itu untuk orang yang di hadapannya. Kalau Nah, dia kurios mengatakan untuk apa? orang lain. Kurios. Kurios. Berarti bukan untuk Yesus. Kalau Bukan kurie kurie. berarti untuk kamu, orang kedua. Dengar dulu, jangan banyak omong ini. Dengar. Pak, sekarang coba Dan jangan sekarang orang sosok Kristen itu. tunjukkan di dalam Oh, harus Bible. Ada Tanya si kata Pastor Gigi itu, kurios. Pastor Gigi. Dengar Ada dulu. kata kurios dipakai Bang Soma untuk itu orang di pas depannya. dulu Coba masker. carikan deh. Sering Mbak debat itu maskernya itu selalu dipakai. Kamu sendiri buka kamera Nah, nggak? kau open cam dulu kau. Kau open cam kau. Kau pakai kamera Saya atau pakai on- channel Dengan aja saya, tidak ayo. tutup sini. Saya on cam. Open cam Iya, kau. silakan, silakan. Iya, buka masker, buka masker. Iya, kau Dia on cam share. dulu. Besarin dia, host. Besarin. Gigi juga Oh, nggak? oke. Besarin. Wah, kumismu kayak ini, kumis kucing. Tidak. Udah lagi gini. Bro, sekarang adu argumentasi ilmu aja deh. Kamu Terus kalau mau diskusi, apa hebatnya hidungmu dengan bibirmu itu sampai kau buka? udah lah Bang Juma, jangan. Buka topik aja bro. Bro, kamu punya ilmu apa? Kamu menguasai ilmu apa? Di Ya sudah, kau sini gitu nggak aja. ada yang corona. Di sini nggak ada Menguasai yang ilmu corona. apa? Enggak ada yang Buka corona, masker tapi sudah. saya Kalau kau tak mau hebat. nanti mamamu Yang kau sesuai hebat di nanti situ. bapakmu jatuh cinta sama aku gimana? Tahu kritik orang tapi tidak tahu diri ini. Biar orang itu bagaimana keluar. Kalau saya buka masker nanti emakmu sama binikmu Dewasa jatuh aja. cinta sama aku, gimana dong? Kalau sampai istrimu jatuh cinta sama aku gimana? Jangan ikutin arah begituan ah. Jatuh Apa? cinta. Tadi malam dia ini nangis-nangis lawan saya ini lagi. Biar- Karena saya bilang Tuhannya sama tai sapi nggak ada bedanya, sama-sama penebus dosa aja. Dengar dulu Bang Sim. Dia sampai nangis itu. Jatuh. Dari nadanya nangis dia. Jokowi bisa jadi Karena tidak. tuh Yesus disalib untuk menebus dosa, tai sapi dibakar untuk menebus dosa. Lalu apa bedanya saya bilang Yesus sama tai sapi? Cuman itu Oh, saja sampai yang kamu nangis tahu. dia. Cuman itu saja. Nah sekarang yang kamu tahu apa? Ayo debat sama saya. Yang kamu tahu apa? bahas Alkitab orang tapi tidak tahu diri kalau Merepet doang, cuma merepet ternyata. Ayolah, angkat tema apa? Tema Saudara apa? Mesias itu apa? pasti ini Saudara Mesias itu apa? sekitar Anda pasti ini tidak ada yang suka karena sifat itu kayak anak kecil. Mesias itu apa, Bang? Mesias. Belum pernah menginjili umatmu di situ. Mesias itu Hanya apa? sosok apa Udah turunin, Ambil nggak Alkitab bisa orang. debat ya. Terjemahan. Udah, turunin. Entah apa-apa nih. Nah ini Firak, Kristen dia ini. Halo Firak. Firak. Teman-teman di YouTube, thank you ya. Firak. Semakin Sampai tadi malam itu suaranya bergetar-getar itu. Pak Banyuma, semakin pastor orang itu semakin stres. Saya baru berteman seorang pastor. Pastor itu dididik
supaya tidak punya istri. Jadi memang stres orang-orang begitu. Tidak boleh menyentuh perempuan. Oh, iya, Ini loh pastor loh yang ngomong. Iya, maafkan aku Pastor Gigi, maaf ya. Stres itu karena udah tua nggak pernah terlampiaskan. Itu intinya di sana. Dididik Ya, untuk itu memang. Samuel Kristen Samuel. Semakin tinggi ilmu pastor itu semakin tinggi cara ngeles kiri kanannya begitu karena memang diajarkan untuk itu. Makanya kalau Banjuma nanya apa itu Mesias, dia nggak mau menjawab karena kalau dia bilang Mesias itu manusia, nanti kena bahwa Tuhannya manusia, nggak mau ke sana dia. Astagfirullah. Gitu. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ilmu ngelesnya. Begitu. Jadi musuh sebenarnya dia itu adalah musuh Bible-nya sendiri, bukan Banjuma musuhnya. Bible-nya sendiri yang menjadi musuh. Oke? Tuh. Benar juga ini kata teman kita di YouTube, semakin banyak mualaf semakin banyak hama. Karena tidak ada lagi yang makan, berkurang makan. Ini di YouTube ini. Betul juga itu. Iya. Waduh. Semakin banyak mualaf semakin banyak hama. Petani kasihan katanya. Teman-teman di YouTube ini luar biasa ini. Masya Allah. Antum semua luar biasa yang ada di YouTube. Makanya saya dari dulu tuh nggak setuju kalau pakai timer. Kenapa? Pasti dia tidak akan Kesempatan pernah menjawab topik substansi. Dia selalu ilmu ngeles gitu loh. Gitu. Kalau mau tiktokan aja. Tiktokan tapi teratur, sopan gitu. Tapi kalau tiktokan, kelar dia. Kelar gitu. Mingkem kaku. Nggak bisa mingkem dia Bang Handi. Ada aja Bang Handi ini. Mingkem tapi kaku gitu. Karena bisa Bang Oh nyangkut. iya juga sih. Iya juga ya. Ini Itu ada Bang Lala. Siapa Bang? Siapa? Yang naik gitu Bang Andi. Kristen itu dia. Bang Lalahia, selamat malam. Kalau mau bertanya silakan saja bertanya. Di sini room edukasi. Yang paling basic adalah mengajari Anda perbedaan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu udah lo pelajari deh. Hanya orang-orang yang akalnya mati tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Banyak orang yang akalnya mati memaksakan manusia ini adalah Tuhan. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Ya tadi pastor ini memaksakan manusia Yesus adalah Tuhan. Bagaimana Gimana, Theos? teman-teman? Bagaimana Theos inkarnasi menjadi manusia? Theosnya diganti pula menjadi kata Allah. Allah menjadi manusia. Pengen muntah rasanya mendengar itu. Sembahan umat Islam diambil dijadiin manusia. Pantas Bang. Dibilang hantu katanya Bang Handi. Kalau Thomas di awal itu dia bilang, ya Tuhanku, ya Theosku. Nah giliran bangkit, ini mereka mengira hantu. Kenapa nggak konsisten itu loh? Itu dia makanya. Nah itu kan. Tadi aku bilang Mesias itu apa? Manusia yang diurapi. Itu kan sisi kemanusiaan. Ya udahlah, nggak layak kau diskusi sama aku, pembohong penipu. Anak orang dibagi-bagi. Masa anaknya Maria ada sisi kemanusiaan, ada sisi keteosan? Gimana ceritanya? Kalau begitu siapa Tuhannya Maria? Kalau anaknya dua natur begitu. Nah bingung dia. Ayo loh, ayo Pak De jawab Pak De. Siapa Tuhannya Maria? Waktu Maria melahirkan Yesus yang dua natur. Masih mau kau datang besok? Kata pendetanya, itu pertanyaan anak SD, Pak Andi. Jangan ditanya begitu dong. Itu namanya pertanyaan melecehkan. Lah, di sinilah masalahnya. Anak orang, lu jadiin Tuhan, ibunya yang melahirkan dia, yang merawat dia,
kagak pernah nganggap anaknya adalah Tuhan. Ente siapa? Maria yang merawat dia, susah payah. Gitu loh. Giliran anak orang, lo jadiin Tuhan. Ibunya nggak pernah tuh nyembah anaknya. Bro. Pastor. Udahlah pastor, jangan naik lagi di media sosial. Nanti habis kau dipecat jadi pastor. Kalau dipecat jadi pastor, kau mau makan apa? Lumayan lah gajimu itu loh. Perpuluhan. Gua tahu loh itu. Suatu saat nanti kita bongkar-bongkaran. Ada pastor yang satu ini masih diam dulu setelah dia syahadat ya. Tunggu mainnya nanti, dia buka semua itu. Silakan host yang baru naik. Ya, Bang Firak monitor. Kristen Bang Firak. Bang Firak monitor. Dia cewek dia itu. Oke, Firak, buka mic-nya, jangan di-mute. Silakan buka mic-nya. Yang Kristen silakan naik ya kalau mau naik ya. Masih ada sekitar 20 menitan ini masih bisa. Silakan yang Kristen. Gerak, ayo gerak. Buka suara. Ada Firak, enggak usah takut. Ngapain diem? Dia takut mau ngomong ini. Ayolah Firak. Kau cewek kau, tadi siang aku udah lihat kau debat. Buka. Ngapain nak diem? Bukalah mute-nya tuh. Ayo bukalah mic-nya. Naik doang kok diam. Oh, ini Vira yang tadi siang ya. Silakan Dek, dibuka mute-nya. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Silakan. Dek Vira. Ya, selamat malam, Dek. Silakan. Hai, maaf banget ya kalau mau saya tuh emang bertanya? pemahaman tentang agama memang saya kurang mendalam sih. Ya, silakan. Jauh banget dari kata paham. Cuman ya gini, Bang Zuma, untuk Bang Zuma ya, tolonglah jangan main menghina fisik, bisa nggak? Jangan hina fisik dong. Ya kalau debat ya fair-fair aja, debat ya debat. Jangan menghina fisik orang lain. Belum tentu kita sempurna juga kan. Orang dia menghina nabiku kok tadi, menghina nabi kami. Gimana? Jangankan menghina fisik, kuhamburkan isi kepalanya malah kalau ada di sini. Gak bisa gitu dong. Oh enggak, kenapa nggak bisa? Itulah Islam. Tidak sama seperti agama Kristen diajarkan Tuhannya ditampar, ditelanjangi, diseret. Oh kami enggak bisa. Emang kalian diajarin kalau debat emang harus main menghina fisik orang lain Siapa gitu? yang kalah debat? Siapa? Kau panggil Paulus hadapi saya. Kalau debat gimana? Ada pernah Kalau kulihat debat pernah yang mengalahkan kalah gitu loh, dari Bang Kristen. Zuma. Nggak usah menghina fisik orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Kalau Itu cuman salah. giginya aja yang dihina lantas kau keberatan, bagaimana pula dengan nabiku yang dia bawa-bawa? Pintar sekali kau pemakan babi. Kau sok cantik. Yang mulutmu lames banget ya Bang Ya Zuma. nggak apa-apa. Kau pemakan babi, memang kau pemakan babi kok. Salah saya bilang kau pemakan babi. Salah. Bang Zuma, mulutnya Bang Enggak, Zuma saya itu tanya. nggak Salah saya katakan kau pemakan babi, pemakan anjing. Salah. Enggak kan? Memang kau pemakan babi sama anjing. Nggak salah. Sebenarnya yang najis itu bukan masuk ke mulut ya. Ya Itu itulah keluar dari makanya saya mulut katakan ya. kau pemakan Yang najis babi. Itu yang keluar dari. Makanya jangan kau keberatan kalau saya bilang kau pemakan babi, pemakan anjing. Isi hati Iya, dan iya. Makanya enggak usah kau menangis kalau saya bilang kau pemakan anjing, makan babi, makan Ngapain kutu. nangis? Kutu kau pernah makan kutu? Kau pernah makan kutu? Pernah? Ya, nggak pernah bangun kan? Siapa Kenapa yang enggak kau makan? Alamak, kan Paulus mengajarkan tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal. Kenapa kau enggak makan? Makanlah kutu.
kutu Kecoa. babi, kau makan kecoa, cicak, makanlah itu. Kan agamamu gitu kan? Gak ada yang haram di agamamu itu. Andai kan bisa mamakmu kau makan juga, kau makan mamak kau itu. Emang mulut tuh benar-benar mulut iblis. Memang, Iblis sesungguhnya itu kamu, Bang. memang. Iblis sesungguhnya dan dajjal sesungguhnya itu kamu. Emang betul. Cari receh. Emang betul. Emang betul. Iman orang lain. Iman orang lain. Kalau berbicara mengenai kalau kita berdiskusi, diskusi aja. Nggak usah kau bawa-bawa penghinaan terhadap Nabi Muhammad, nggak perlu. Toh, kan nggak perlu. Berkat karena perjuangan umatnya Nabi Muhammad, kalian bisa hidup tenang di Nusantara ini, dimerdekakan. Kalian itu enak hidup karena umat Nabi Muhammad kemudian memperjuangkan mengusir Kristen dari Nusantara. Paham tak? Muhammad siapa ya? Nggak Paham kenal. tak? Umatnya itu Saya nggak kenal yang Nabi mengusir Muhammad siapa penjajah Kristen dari Nusantara ini sampai kau hidup enak di Indonesia. Paham kau? Bang Zuma. Ya. Mulutnya lames, mulutnya kayak cewek. Ya. Sayang kalau nabiku dihina. Tak ada manusia di depanku. Kalau apalagi orang-orang kafir laknat kayak kalian. Kan bisa diskusi tanpa menghina Nabi kan? Seperti kami tidak pernah menghina Tuhan kau kan? Nah, harusnya kau itu hargai. pernah menghina Kita Tuhanmu. salam. Mana? Coba saya di mana? Buktikan kalau saya pernah menghina Tuhanmu. Tunjukkan ke saya. Kau Anda itu yang menghina menyamakan Tuhanmu. kami dengan hantu. Inilah anak domba. Siapa anak domba di situ? Yesus. Kau yang menghina Tuhanmu seperti binatang. Inilah anak domba katanya. Domba itu apa? Malaikat atau binatang? Binatang. Kalian sendiri yang mengatakan Tuhan kalian binatang. Paham kau? Ya, karena Anda tidak memahami arti dari anak Saya domba. memang tidak paham. Yang saya paham kalau domba itu binatang. Kalau Karena domba itu apa? Anda tidak memahami Ya, konsep saya tanya dulu. Kalau domba itu apa keimanan menurut kami. saudara? Ya, jangan asal ngoceh, Bang Zuma. Kalau domba itu menurut saudara apa? Kue lapis. Domba itu apa? Domba itu apa, Mas? Mas, domba itu apa, Mas? Mas, domba itu apa? Hanya orang gila yang tidak mau mengatakan bahwa domba itu binatang. Itulah Tuhanmu kau katakan selepel dengan itu. Oh, itu hanya perumpamaan. Berarti kau mengumpamakan Tuhanmu dengan binatang. Itulah agamamu. Ya karena setan sesungguhnya itu kamu, Zuma. Oh, enggak dong. Kalau saya setan sesungguhnya. Kalau saya setan, Ya, itu berarti kamu. saya mau agar Yesus disalib. Musuhnya Tuhan Yesus itu kamu. Yang Kamu mau setan Yesus juga. itu disalib setan dan anak-anaknya. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Di Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu mau membunuh aku. Berarti yang membunuh Yesus dan yang menginginkan pembunuhan dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak tuyul. Itulah kamu. Habis itu kau tampil di sini seperti orang baik-baik. Wah, anak setan mau nyamar jadi orang baik. Mana bisa? Anak setan mau nampil baik-baik menasihati di sini. Jangan menghina fisik. Menjual iman orang lain. Jangan menghina fisik. Bagaimana kalau saya mengatakan jangan bunuh Tuhan? Udahlah ya, Sempurna Mas. banget ya. Mas, Belum tentu udahlah. Anda sempurna, Zuma. Apa? Emang Anda Kenapa, Mas? Emang aku sempurna? Aku memang nggak sempurna. Tapi paling tidak aku tidak menganggap Tuhanku Sempurna. Kamu sempurna, Zuma. Sempurna banget. seimbang seperti binatang. Oke? Apapun yang Anda katakan, paling tidak saya tidak menyetarakan Tuhanku dengan binatang. Apa lagi? Itu loh, Zuma. Kenapa, Mas?
Setan yang sesungguhnya itu kamu, Zuma, Bang Zuma. Oh, saya Ngerti setan. nggak? Berarti wajar dong kalau Iya. si setan mengatakan Gigi Sugigi, Pastor Gigi. Musuhnya Tuhan, musuhnya Tuhan itu hanya setan. Anda menghujat Tuhan kami, menghina Tuhan kami. Di mana saya menghujat Tuhanmu? Tunjukkan dalilnya, saya menghina Tuhanmu di mana? Karena Anda menyamakan Tuhan kami dengan binatang Iya. hantu. Martinus. Di dalam kitabmu dikatakan inilah anak domba yang akan menghapuskan dosa dunia. Yohanes 5 nomor 20. Yohanes 2 nomor berapa itu? Nomor 2 Yohanes 2 nomor 29. Martinus. Kitabmu yang menyatakan di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhannya Kristen. Para kali siapa yang mengatakan itu? Kitabmu. Itu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda menarasikan Kenapa setiap kali Anda live, topik pembahasan kamu itu cuma tentang Bible dan iman orang lain? Karena Al-Quran membahas Bibelmu. Gitu. Iya Ya dong. udah bahas aja Al-Quran lo. Ya Ngapain Al-Quranku bahas justru Bible itulah lagi? Al-Quranku yang saya bahas. Gitu. Al-Quran saya menjelaskan tentang kitabmu. Begitu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda bertanya tentang kenapa bahas Bible, Al-Quranku mengatakan apa? Wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum. Itu jelas itu. Oke. Ya udah bahas aja ke Quran kamu semua. Ini Al-Quranku yang sedang kubahas. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu Quran saya itu yang mengatakan. Jadi yang kau baca itu, yang kau sebut Alkitab itu bukan Alkitab. Begitu Cak Kangkung. Al-Quran saya mengatakan ini. Quran surah Ali Imran ayat 78. Lu mau apa? Jadi kalau saya bahas kitabmu, kan Al-Quran saya membahasnya. Begitu Cak Kangkung. Jadi lain kali tanya pastor-pastormu ya, jangan tanya pastormu gini, saudara Cak Kangkung, tanya pastormu kalau mau diskusi dengan Bang Suma, lain kali jangan cuma modal gigi ya, harus pakai ilmu. Jangan modal gigi, harus pakai ilmu. Dan jangan satu lagi, jangan pernah menyinggung atau menghina nabiku, Nabi Muhammad. Oke? Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Agamamu berdiri dari penghinaannya terhadap Tuhan, terhadap utusan Tuhan. Baru berdiri agama kau. Kalau tidak ada kutukan terhadap anak Maria, nggak ada agama Kristen. Agamamu berdiri dari hasil kutukan, hasil hinaan, penistaan terhadap utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jangan samakan itu dengan agama kami. Jadi tanya, kamu punya pastor, kalau nantang lain kali, jangan modal gigi, pakai ilmu, jangan menghina nabiku. Camkan itu baik-baik. Oke? Kalau itu kalian tidak lakukan, kita diskusi baik-baik. Saya bisa kok diskusi dengan baik-baik. Saya sudah buktikan, saya dengan pastor, dengan pendeta, setinggi apapun pendidikan, saya bisa berdiskusi dengan baik. Yang penting jangan menghina nabiku. Jangan menghina Nabi Muhammad. Oke? Karena itu setara dengan nyawa kami. Pahami itu. Kalau si menghina duluan ya beda cerita dong Zuma. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Jelas kamu duluan menghina. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Gak ada saya menghina. Gak ada. Justru kalau Anda sadar ya, kalau Anda sadar, Yohanes 28, Yohanes 20 nomor 28 itu menghina Islam. Paham? Coba saya bacakan ayatnya samamu ya, supaya kamu itu sadar bahwa agamamu itu adalah agama penghina, penista agama Kristen itu.
Yohanes 20 nomor 8, apa yang dikatakan di sana di kitabmu? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuh. Penghinaannya tuh agamamu itu, penghinaannya agamamu itu kepada Islam itu sangat luar biasa. Dan itu secara terstruktur, paham? Masa manusia yang ditombak lambungnya disebut sebagai Allah di situ? Harusnya kan bukan Allah di sini. Harusnya kau sadar itu. Harusnya agamamu sadar ini menyakiti umat Islam. Apa salahnya sih kalau kau menulis di sini, ya Tuhanku dan Tuhanku? Kenapa harus Tuhannya umat Islam disebut-sebut di sini sih? Kenapa? Hah? Kalian tidak bisa makan babi kalau nggak pakai nama Allah di sini. Nggak bisa gereja kalian itu menikahkan sesama sejenis kalau nggak nyebut nama Tuhan yang umat Islam di situ. Nggak bisa. Kau sebut aja ya Tuhanku, ya Dewaku. Kan di situ aslinya kan Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Kenapa harus Tuhan umat Islam sih? Inilah kalian tidak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Selalu merasa tersakiti. Selalu merasa paling benar. Selalu merasa anak Tuhan. Ditanya malah marah. Ditanya malah tersinggung. Ditanya malah merasa dia yang paling terzolimi. Kau buka kitabmu sekarang, baca itu Bibelmu. Yesus disebut sebagai anak Allah di situ kan, bahkan disebut sebagai Allah di situ kan. Kira-kira siapa yang di dalam Bibelmu itu yang disebut Allah di sana? Itu adalah Tuhannya umat Islam. Kamu ambil kata Allah, kalian ambil secara agama, secara lembaga kalian itu tidak pernah sadar. Mau enggak namanya Yesus dimasukkan ke dalam terjemahan Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau enggak? Dan itu pun tidak salah kan? Karena di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus kan? Salah enggak kalau saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena di kitabmu dia terkutuk. Ya aku berlindung dari manusia terkutuk itu. Boleh kan? Tapi kami tidak melakukan itu. Kami menghargai kalian. Tapi kalian ada menghargai kami? Enggak. Yohanes 20 nomor 28 jelas sekali penghinaan kepada kami umat Islam. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Harusnya di situ ya Tuhanku, ya sembahanku, atau ya Tuanku, ya Dewaku. Karena di situ original teksnya adalah Theos. Ini kalau diluruskan dengan kayak begini, oh paling tersakiti, oh lapor, penghina, penghujat. Kau tidak lihat kitabmu itu, menghina Allah, menghina Tuhan kami. Hah? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? A-L-L-A-H itu dari mana? Dari Yunani, Cak Ayu, pembohong, pendusta. Dari mana? Dari bahasa Arab, pembohong, pendusta. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalian gak pernah sadar kan? Karena umat Islam itu terlalu sayang, terlalu sabar selama ini. Kau pakai nama Allah itu dengan kau tipu-tipu membacanya, ya Allah. Biar tidak ketahuan bahwa itu Tuhannya umat Islam, cara kalian baca apa? Allah. Itulah kalian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk itulah kalian. Ya, jadi sekali lagi saya katakan pesan sama pastor atau pendeta kalian yang mau berdiskusi, jangan menghina Tuhan saya, jangan menghina Nabi saya. Diskusinya yang bagus. Oke? Diskusi utamakan kejujuran, jangan berbohong.
Jangan berbohong. Berdiskusi dengan data tanpa bohong. Itu kalau Anda belum siap untuk itu, jangan nantang Bang Zuma. Jangan. Mending kalian permantap pengetahuan kalian tentang Bible, baru hadapi nanti Bang Zuma. Gigi lebih besar dari pengetahuan, bagaimana ndak kelabakan kalau gitu. Ya. Sekira begitu Cak Kangkung ya. Belajar lagi. Silakan diambil alih Bang Handi atau yang lain, silakan. Pira, bisa nggak sih kamu tunjukkan di mana kami menghina Tuhanmu, yang mana? Coba tunjuk satu data deh, statement Bang Juma atau kami semua di sini menghina Tuhanmu, yang mana? Kalau data-data menghina Tuhan kami, sembahan kami itu terjemahan udah jelas tadi itu ya. Padahal yang menghina Tuhanmu itu ya tertulis di Bible. Coba kamu baca di Matius 27 sampai 20, Matius 27 sampai 31. Itu Tuhanmu diolok-olok itu. Siapa yang mengolok-olok Tuhanmu itu? Kemudian serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Saya mau nanya teman-teman, kalau orang yang ditanggalkan pakaiannya itu nasibnya bagaimana? Ini Tuhan loh ditanggalkan pakaiannya. Kalau ada orang ditanggalkan pakaiannya berarti diapain tuh teman-teman? Artinya ya sendiri ya. Dan mengenakan oh ya, dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ungu itu identik dengan warna ungu itu identik dengan apa? Tafsirkan sendiri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota berduri itu apa? Penghinaan atau memberikan apresiasi, penghargaan? Ya penghinaan. Mahkota berduri itu, lu lihat aja deh bagaimana mahkota berdurinya Yunani itu. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Lalu memberikan dia dan di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya. Nah, kenapa kamu tidak protes kepada tentara Romawi? Keturunan tentara Romawi ini masih hidup sampai sekarang, ada di Roma. Yang mengeluarkan Bible-mu. Kenapa kau nggak protes sama dia? Hei orang Roma, kenapa kau dulu ludahi Tuhanku? Kenapa dulu kau tanggalkan pakaiannya Tuhanku? Kenapa kau protes sama umat Islam? Bukan kami pelakunya, kucluk. Bukan umat Islam pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu. Tapi pelakunya justru kau dewa-dewakan sekarang. Karena kelakuan dia ini membunuh Tuhanmu secara tragis di tiang salib, kau jadikan momentum menjadikan dia Tuhan menghapus dosamu. Mestinya kau protes juga sama Paulus, dialah yang mengutuk Tuhanmu. Kenapa larinya pelampiasannya kepada kami, kucluk? Kenapa larinya pelampiasannya kepada Bang Juma, kepada kami? Padahal pelakunya jelas-jelas di dalam Bible-mu tertulis, tonggos. Hei pastor, mestinya kau marah sama pelaku-pelaku itu. Mereka bersekongkol, orang Yahudi bersekongkol tentara Roma, mengeksekusi Tuhanmu. Mestinya kau protes sama dia, malah kau ucapkan terima kasih. Kami Muslim hanya ingin meluruskan, kau anggap pula kami yang menista. Ini kamu ini akalnya taruh di mana, Saprudin? Saprudin lagi. Markus, oi, siapa sih nama aslinya ini Markus ya tapi siapa? Kau baca tuh Bible-mu, siapa yang mengolok-olok? Bukan kami. Pelaku pembunuhan bukan kami. Pelaku meludahi bukan kami. Yang menanggalkan pakaiannya bukan kami. Yang nombak lambungnya bukan kami. Yang ngikat kakinya, tangannya bukan kami. Yang paku tangannya bukan kami. Yang eksekusi bukan kami. Tentara Roma. Sekarang kerajaannya masih ada, bahkan negaranya itu ada yang namanya Vatikan di sana. Kenapa kau nggak protes sama dia? Kenapa kamu nggak protes sama dia? Apalagi dia pelakunya.
Kenapa kau melampiaskan kepada muslim, kami pelakunya yang mengolok-olok? Andi. Ya, kenapa bang? Makanya gini aja, mengurusi agama, mau diurusi agamanya. Inilah kita datang. Muncung itu ngomong, kenapa sama kami, kenapa sama si Juma? Kalau karena mulut kalian ya semua itu. Coba kau baca, urusan kalian. coba kau baca 1 Korintus 1:25. Di situ tertulis ya. Karena Andi, diam dulu kau. dengar dulu mulutmu itu. Nggak usah kau dengar kau. Ngapain sih dengar orang botol? Saya kagak pernah mau mendengarkan orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak pernah membaca Bible-nya. Saya udah baca data, mestinya kau marah yang saya baca itu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam penganiayaan Tuhanmu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam hal eksekusi terkutuk Tuhanmu di tiang salib. Kami umat Islam gak pernah terlibat. Tapi kenapa LAI mempergunakan istilah Islam menista Tuhan kami? 1 Korintus 1:25 coba. Kebodohan dari Allah loh dia maksud. Roh Allah melayang-layang. Yesus anak Allah. Udah yang melaksanakan pembunuhan, yang menista Roma, tapi pembalasannya kepada Al-Quran. Pelaku merasa korban. Kalian itu pelaku, bukan korban. Kalian pelaku bro, bukan korban ya. Anda yang melakukan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Ya, jadi baca itu data-data siapa yang mengolok-olok Tuhanmu, siapa yang menanggalkan pakaiannya, itu ya siapa yang meludahi dia. Bukan umat Islam pelakunya. Masih mau ke data besok kabur kan? Jadi tunjukkan aja satu data di mana kami pernah menista Tuhanmu. Di mana kami pernah menista Tuhanmu. Tunjukkan satu data. Yang menista pelakunya tertulis di Bible dengan jelas. Siapakah itu? Yahudi bersekongkol tentara Romawi mempergunakan satu murid yang berkhianat yang namanya Yudas. Umat Islam tidak ada yang terlibat di sana coy. Kenapa sekarang larinya ke kami yang disangka mengolok-olok, disangka menista? Ayolah teman-teman. Saya sarankan kau pergilah ke Roma, protes di sana. Tanya itu Roma. Kesatuannya masih ada sekarang. Masih ada arminya Roma itu. Tanya dia, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku? Tanyalah dia. Bukan kami lah pelakunya. Kau tanyalah itu Roma. Ya melalui mungkin Vatikan kek, melalui siapa kek. Ya. Tanya Roma, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku secara tragis? Gitu loh. Tanyakan sama dia pelakunya itu. Bukan kami loh pelakunya. Kami Muslim tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu. Kenapa kau anggap kami yang menista? Berto, saya sarankan kau pergi ke Roma, tanya kenapa kau bunuh Tuhanku. Kau tanya dia, apa salahnya si Tuhanmu dibunuh? Oke. Iya, silakan. Ya. Maksudnya begini, kita itu saling menghargai begitu kan, satu sama lain. Jangan kita itu kayak blak itu menghina fisik orang. Tapi kita punya fisik juga begitu. Kita juga manusia. Jadi kita juga itu tahu salahnya di mana. Kita harus perlu cari tahu. Jangan kita langsung mulut kita itu karena tidak bertulang kan langsung blak kan. Nah, gak enak juga. Mulai lagi bikin syair lagu. Ini baca data aja bro. Dengar dulu sebentar saya mau tanya ini. Dia dengerin. Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh tentara Romawi? Apa salahnya? Jawab. Dengar dulu. Ini kau jawab lah. Kau jangan bikin lirik lagu di sini. Di sini nggak ada lagu. Tidak, nanti saya langsung ke topik aja. Ini jalan. Langsung ke topik aja. Siapa pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya? Jawab aja. Tidak, sebenarnya saya yang tanya, bukan Anda yang ya tanya. siapa pelaku? Ini kan kau mengatakan tadi kami yang menista Tuhanmu. Nah sekarang saya tanya, siapakah pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya?
sekarang begini, jika Anda prestasi sesuatu, Apa sih? orang yang bertanya, Kenapa sih nggak ada yang orang pemilik pinter itu naik? di mana? Teman-teman, kenapa jadi begini sih? tidak. Kenapa jadi begini? Dengar dulu. Sebenarnya saya mau tanya. Dengar dulu. Saya tanya. Ya, Oh, sudah. jawab dulu ini. Apa sih? Sudah. Kamu tanya apa? Ada- Sekarang ya. saya mau cari Apa? tahu siapa itu Allahmu dan dia berasal dari mana. Bahkan Nabi Isa itu siapa? Nabi Muhammad itu siapa? Bahkan Nabi Isa itu lahir di mana? Coba jawab. Oke. Saya minta jawaban. Oke. Allah adalah Tuhan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Dia pencipta alam semesta. Tidak berasal, tidak seperti Tuhanmu berasal. Tuhan saya tidak berasal karena dialah pemilik segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW adalah utusannya yang diutus kemudian untuk seluruh umat manusia, sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia litubayyina linnas. Itu jelas itu. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, ya itulah Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke? Sampai di sini kamu tidak paham? Masya Allah. Bang Fai, thank you. Ayo, silakan. Satu lagi nih tanya Pak Jawa. Siapa itu Nabi Isa katanya? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel yang kemudian mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi Allah menyelamatkan beliau dari kematian. Lalu kemudian ada yang menggantikan beliau, di mana penggantinya ini kelak dituhankan oleh orang-orang Kristen seperti Anda. Nabi Isa diselamatkan, penggantinya dituhankan oleh Kristen. Sampai di sini? Sampai di sini? Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Masih ada, masih ada. Masih ada. Silakan. Silakan. Iya, silakan. Sekarang jika Nabi itu diutus tahun berapa itu, Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada abad keberapa ya? Ketujuh. Ketujuh. Ya. Oh, Nabi Isa itu dia boleh tahu itu lahir di mana itu, Bang? Kalau boleh tahu tuh. Nabi Isa Tempatnya lahir apakah di negara Malaysia atau di Amerika atau di Indonesia sendiri? di Afrika Utara. Oh, pantasan. Ini lagi banyak malurus nih, nanti dipremen lagi tuh. Ya, Nabi Isa dilahirkan di Palestina, Yerusalem. Bagian mana itu? Oh, saya tidak tahu karena waktu itu saya sudah berhenti jadi camat di sana, baru dia datang. Oh, begitu ya? Iya. Ini sekali ada yang naik, orang yang tidak punya otak. Gimana ini? Tidak. Orang yang tidak punya otak itu Nabi Isa itu lahir di mana? Lahir di mana? Begitu. Kan sudah ku jawab tadi. Di mana? Di kota Palestina. Bagian mana itu? Saya tidak tahu karena saya waktu itu belum jadi camat. Kalau Anda tidak tahu semua, Nanti mau tanya balik. belakangnya nanti. Iya, lo nanti. Jangan Bahkan ditanya Yesusnya di mana Yesus? salahkan orang lain. Yesusnya di mana? Kalau Tuhanmu itu, kalau Tuhanmu lahir di RT berapa, RW berapa, tanggal berapa? Coba jawab. Lahir di negara mana, kecamatan apa, kelurahan apa, RT berapa, Jawab tanggal dulu berapa? pertanyaan saya.
Jangan tanya balik, dulu jawab. Gak udah dijawab tadi. Selesaikan dulu baru sebentar tanya saya juga koplak begitu. kan, kambu koplaknya. Giliran ditanya jangan tanya saya, kau koplak kalau gitu, nggak mau ditanya balik. Selesaikan Koplak kau. Beble, dengar dulu. Nggak ada. Selesaikan dulu Jawab dulu pertanyaan itu, saya. jawab. Nabi Jawab dulu itu. sembuh. Udah, jawab dulu itu. Yesus itu lahir di mana? Jawab. Saya yang tanya duluan. Tadi udah jawab. Sekarang gantian. Kamu udah dijawab tadi bro, di Palestina, di Bethlehem, udah dijawab tadi sama Banyuma. Kepret nanti kau loh. Udah dijawab tadi. Kau tadi malam udah nangis sama saya. Sekarang mau gue bikin nangis Nabi lagi. Isa itu lahir di Udah dijawab tadi. Yesus lahir di mana? Yesusnya lahir di mana dia? Jangan. Itu kan udah aku bilang. Itu nggak jelas. Tidak. Ada kurang-kurangnya. Entah siapa Yesus itu. Menurut Paulus Yesus itu spermanya Bagian Daud. mana itu? Entah mana yang Tempatnya benar itu. Tempatnya itu. Menurut Talmud Yahudi Yesus anaknya Pantera. Nabi Isa itu lahir Menurut di mana? Tempatnya Paulus itu. Yesus spermanya Daud. Tempatnya di mana? Entah mana yang benar ini. Kami itu tempatnya. Jangan Banyuma. Ntar lu Udah, bang yang lain aja jawab orang dulu. kayak gini gak ada ilmunya Bang Pandi ah. Nabi Ganti Isa aja itu ganti. lahirnya di mana? Gak jelas dia. Tempatnya di mana? Orang idiot Udah, ini, udah, orang udah. idiot. 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 Tadi malam nangis itu lawan saya itu. Sampai gemetaran nangis dia. Sudah dijawab Banyuma, lahir di Palestina, dekatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya Palestina. Udah dijawab. Ya nggak jelas lah RT berapa, RW berapa. Karena Banyuma kan dulu udah dipecat jadi camat di sana waktu itu gitu loh. Mana Obatnya sih? habis. Selamat malam Bang Juma. Ya, melam. Gimana bang? Ini dulu nih siapa nih? Nama lu juga susah bro. Siapa sih nama lu ini? Akid Denim apa sih? Apa yang disampaikan? Akid Denim. Ya gimana bang? Apa disampaikan? Silakan bang. Apa bang? Bang, apa yang mau disampaikan? Halo. Ntar dulu. Saya hanya penggemar ini di room ini nih. Makasih bang. Kasih bang. Ya udah. Silakan Lutang ingat apa? Muslim Kristen Lutang. Saya Muslim. Lutang ingat siapa? Ya lutang. Halo. Ya lutang. Islam Kristen Bang. Kenapa sih Kristen ini kalau naik sinyalnya buruk semua nih ya kan? Denny Karo-Karo silakan. Denny Karo-Karo. Halo Benny. Ya Lutang dipanggil diam. Silakan. Ya, Bang Juma. Ya, Ya. saya agama Kristen. Tapi saya senang lihat kamu berdebat, cerita begitu. Saya lama sudah ngikut, selalu nonton. Banyak pengalaman saya dapat dari kamu, tapi saya pakai untuk pribadi saya begitu. Saya senang misalnya berdiskusi, cerita begitu. Saya senang. Iya, Ada gimana yang mau bang? ditanyakan sama Bang Juma? Kalau saya mau tanya begini, tolong, karena Bang Juma ini saya lihat berpengalaman baik menceritakan agama Kristen maupun Islam. Jadi harapan saya, tolong jelaskan agama Islam itu yang baik-baiknya, begitu juga kalau jelaskan yang Kristen, supaya kita di negara Indonesia ini selalu baiklah begitu. Saya senang lihat anunya. Dia pandai pokoknya bisa lah menjelaskan yang baik. Cuma orang saja mancing-mancing emosinya begitu. Wah, Masya Allah. bagus. Luar biasa bang. Kita jujur. Saudara dari mana bang? Pas dari gereja mana? Katolik, Protestan?
Saya dari saya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Kalau ya kalau kami di sini di pelosok tidak ada agama lain kecuali itu Protestan aja. Iya. Kalau kami di sini. Jadi kalau menurut saya imani itu, menurut saya yang bawa keselamatan itu perbuatan baik kita, bukan agama begitu. Jadi Iya. saya dengar berdebat cerita ini, saya ngambil yang bagusnya aja. Kalau yang jelek saya dengar, saya tidak ambil itu. Yang bagusnya aja saya ambil. Begitu ya, terima kasih. Itu aja anu saya itu. Saya senang lihat caranya berdebat, nasihat begitu. Tapi kalau Bang Juma itu ngomong yang tidak bagus, menurut penilaian saya tidak cocok. Karena kalau saya lihat mukanya, dari mukanya itu dia ngomong yang bagus-bagus aja. Itu aja. Abang ini masih sering ke gereja, Bang? Sering, karena memang di sini cuma gereja aja yang ada kan. Iya. Adapun anu di kampung kami itu ada Islam itu cuma tamu begitu. Tapi kami menghormati juga, ndak kayak orang di kota kami. Kalau kami di situ saling menghargai lah begitu. Iya, abang di Kalimantan ya? Iya, Kalimantan, pelosok kami di perbatasan Malaysia. Oh, siap. Iya. Ya. Jadi menurut pandangan abang ini, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah perbuatan baik. Ya, Gitu begitu ya, Bang, ya? pemahaman. Ya, itu yang saya imani begitu. Iya. Sebenarnya gini, Bang. Perbuatan baik pun itu tidak akan seimbang dengan apa yang pencipta telah berikan kepada kita. Misalnya nih, mata kita ini mata. Apakah seimbang antara satu biji mata dengan perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, itu saya kurang paham sudah Bang, karena kita itu apa ya, saya kurang, kalau jangankan Al-Quran, Alkitab aja saya tidak paham sepenuhnya begitu. Jadi saya itu apa ya, berdasarkan apa yang saya dengar aja, karena saya ini tidak seberapa membaca begitu. Jadi kita dengar kalau ke gereja kan, dengar apa yang pendeta khotbah begitu. Nah, kalau kayak begini kan kita nonton begini kayak berdebat apa. Pokoknya intinya saya dengar itu kalau ada yang keluar kata-kata yang baik dari saudara agama saya Islam, saya terima itu. Kalau ada dari agama Kristen yang bagus, itu yang saya terima. Jadi yang mana yang kurang bagus menurut saya, saya tidak masukkan itu di hati. Begitu aja saya menonton, selama menonton lah. Iya, Bang. Jadi kalau abang menilai saya seperti itu, saya pun menilai abang itu cocoknya jadi Islam. Karena hati abang ini lembut. Tapi kan orang di gimana, Bang? Di sana nggak ada Islam. Ya, kalau saya itu tidak terpaik. Ya, kalau saya itu kayak misalnya orang menghina Islam atau orang menghina Kristen misalnya. Kalau saya itu tidak ada emosi di situ, itu kan urusan mereka dengan Tuhan, bukan sama saya. Saya tidak terpancing emosi di situ kalau saya. Misalnya ada Kristen yang menghina Islam, itu urusan sama Tuhan, bukan sama manusia. Atau kalau ada pun dari mulut yang agama Islam ceritakan tentang Kristen, seharusnya kita tidak marah, Kristen tidak marah, itu urusan sama Tuhan, kan begitu. Kalau pemahaman saya begitu, kita tidak perlu marah. Tapi saya lihat muka Bang Juma ini cocoknya ngomong yang baik-baik. Masya Allah. Cocoknya jadi ustaz kalau begitu. Iya, saya juga melihat abang ini cocoknya di Islam gitu loh.
Karena sering juga saya ada ustaz, Nggak cocok ada di ustaz, Kristen. ada ustaz dari Makassar juga itu, kalau ceramah itu dia pernah ke Malinau juga itu. Saya senang nonton dia itu di YouTube juga, cara dia ceramah itu. Namanya siapa, Bang? Saya lupa sudah siapa tadi namanya. Dasar Ada juga dia bawa mobil yang tidak pakai supir itu. Saya lihat di YouTube, apa di TikTok itu. Iya. Dia pakai Mungkin ini bukan putih, Ustadz kan? Palen, bukan? Dasar Latif itu bukan. Bugis tadi itu ya. Saya tidak Bugis. berapa ingat namanya, kan saya kurang paham cara baca ini kalau saya ini. Oh, kirain Ustadz Jadi Palen. saya senang. Ya, kalau dia itu apa ya? Dia ceramah itu pokoknya senang saya begitu. Saya nonton terus deh itu sampai habis dia ceramah. Makanya aku bilang lebih cocok abang ini jadi Islam. Karena Itu, Bang. menurut saya apapun yang ceramah itu baik pendeta, ustadz, saya lihat itu kan menasihati hidup kita kan, memandu hidup kita itu. Cara kita hidup lah. Tapi kalau yang diajarkan pemahaman menyembah saya. kepada yang bukan Tuhan, gimana, Bang? Nah, makanya saya bilang kalau yang mengarahkan kita ke yang salah, kita tidak ikuti, kita ambil sisi baiknya aja. Kita kan sudah dewasa begitu. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Bang Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yoga ini gemesin kan bilang nah itu keren. Halo Yoga, apa kabar Yoga? Alhamdulillah sehat aku. Iya. Iya, silakan, Bang. Nggak, cerita aja, saya dengar aja di sini, nggak ada bahan cerita aja saya nih. Lutang. Ya. Kamu masih menganggap Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau menurut pendeta yang mengajarkan sama kami, itu Tuhan Yesus kan begitu jadi itulah yang kami imani di sana itu begitu di kampung. Kau percaya nggak tuh omongan pendeta? Kan memang dilatih dari kecil begitu kan ya, memang kita percaya apa yang dia ngomong kan, tidak ada saingannya kan begitu. Mati meja. Jadi dilatih dari kecil. Dilatih dari sejak dari kecil sudah kita pokoknya apapun yang disebut itu Tuhan Yesus, bukan begitu. Minta pertolongan ya dianggap Tuhan lah begitu, Tuhan Yesus kan begitu. Diajarkan dari kecil sudah terbiasa lah begitu. Lutang. Kamu percaya enggak ada sapi beranak kucing? Kalau itu kan tidak bisa kita percaya kecuali mujizat Tuhan. Nggak percaya. Kalau manusia beranak Tuhan? Nah itu yang kan menurut cerita Percaya kau? Gembala. Ya kita percaya kan itu yang gitu. diajarkan. Percaya. Udah dilatih dari kecil. Maksud saya gini, Lutang. Mungkinkah sapi memperanakkan entitas yang berbeda? Ya kan? Sifat yang berbeda, wujud yang berbeda. Anda bilang tidak mungkin. Nah, antara manusia dan Tuhan itu jelas hakikatnya beda, wujudnya beda, entitasnya beda. Kenapa kamu bisa percaya manusia melahirkan setan, melahirkan Tuhan? Kan menurut Tuhan cerita bentar Bang, Tuhan itu punya asal itu dia usul menerima. atau tanpa asal usul Bang? Nah kurang paham sudah saya itu. Nah, susah Jadi Bang kalau kalau gini Bang. begini,
Kalau mau berdebat, saya tidak paham. Pokoknya saya mau tahu aja. Pokoknya Enggak, kamu saya cerita. ingin Jadi, Anda pengalaman waras gitu. saja. Saya ingin Anda saja berakal sehat saja. Makanya tadi saya tanya, mungkinkah manusia memperanakkan Tuhan? Nah, manusia memperanakkan ayam mungkin enggak? Mungkin nggak manusia memperanakkan ayam? Kalau memperanakkan ayam kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Itu kan ayam kan memang sudah ada induknya. Jadi ayam kalau dia beranak bersusunya. Pintar. Betul, pintar abang ini, pintar, Masya Allah. Pintar. Nah, kalau manusia memperanakkan Tuhan, Nah, di sini karena Tuhan nggak punya induk. Bilang aja lu, Tang, aku udah dilatih dari kecil gitu bilang. Nah, Gimana, Bang? nah kalau itu pertanyaannya begini, kan saya nggak pakai apa surat apa kan yang menurut cerita sama kami itu yang bikin percaya itu kan Tuhan itu menjelma jadi manusia melewat rahim Maria begitu. Itu yang kami imani begitu. Oh, jadi ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, Tuhan udah nggak ada lagi. Yang ada sudah menjelma jadi manusia gitu. Nah itu kalau pertanyaan sampai sana saya kurang paham sudah. Waduh. Karena gini, kita Bang, sepakat ada Bang, bentar. Ada manusia menjelma jadi babi ngepet. Manusianya masih ada enggak? Kalau saya kan enggak diajar, saya kurang paham. Jelaskan aja gitu. Kalau manusia sudah menjelma jadi babi ngepet, manusianya nggak ada, yang ada adalah manusia yang berwujud babi ngepet, kan begitu? Nah, ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, seharusnya Tuhannya nggak ada, yang adalah Tuhan yang wujud manusia. Betul nggak? Seharusnya seperti itu. Betul kan? Ya itulah saya masuk ke sini, kita mau tahu kan ceritanya kayak mana. Kalau memang kalau kita dengar dari sepihak aja kan, berarti kita anggap benar kan begitu. Aduh, jadi kita mau pelajari. Jadi kan ngapung begitu kan. Nanti kita Gini nih, kembali ke topik. Kalau Pak Lutang ini kan udah dilatih dari kecil, manusia melahirkan Tuhan. Nah sekarang Anda udah dewasa. Nah sekarang kedewasaan Anda dilatih oleh Bang Juma. Boleh nggak dilatih nih? Supaya yang mana latihannya yang benar nih? Boleh ya? Ya. Boleh kan kita... saya dengar ceritanya begitu kan? Saya dengar. Latihan dulu Bang Juma, latihan dulu. Dilatih dulu ya. Saya dengar ini. Kan begitu. Iya. Bang. Ya. Yang kemudian mengatur pertumbuhan rambut dan kumis serta bulu keteknya abang ini itu siapa, Bang? Nah, kalau bulu ketek saya rawat sendiri. Yang mengatur supaya dia tidak panjang seperti rambut. Rambut kan kalau tidak digunting, Bang, dia akan memanjang, bisa sampai 1 kilometer panjangnya. Iya. Lebih bahkan kalau nggak pernah dicukur. Nah, bulu ketek kalau nggak dicukur memanjang nggak kayak rambut? Nggak tahu, memang dia nggak akan mungkin panjang kan, gitu. Nah, itu yang saya tanya, siapa yang menahan pertumbuhan bulu keteknya abang ini? Abang sendiri? Nggak tahu kan, memang kita lahir itu kan memang umumnya manusia kan nggak begitu, dia nggak mungkin panjang kan. Kalau gigi, siapa yang menahan laju pertumbuhannya? Kenapa dia nggak panjang seperti kumis, Bang? Kalau gitu jadi rakula kita, Bang. Iya, yang saya tanya siapa yang menahan pertumbuhan gigi
sehingga giginya tidak seperti giginya pastor yang tadi? Nah, itu saya kurang paham, Bang. Jelaskan aja langsung. Nggak usah tanya-tanya. Inilah Biar langsung yang tahu. dikatakan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaka wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu tidak diajari seperti agama paganisme, agama pagan, agama berhala. Apa itu? Harus Tuhan turun ke atas muka bumi menjadi makhluk sehingga manusia melahirkan Tuhan. Itu enggak begitu. Tak ada gunanya kita dikasih akal kalau kita harus percaya yang kayak gitu-gitu. Tak ada gunanya akal ini. Maka karena akal inilah kemudian kita sampai kepada kebenaran. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku perlihatkan keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, coba kita lihat. Bagaimana kemudian Tuhannya umat Islam yang tak dilihat oleh mata kita manusia itu bisa memberikan sinyal kepada orang berakal bahwa dia ada. Kita makan kemudian makanan masuk ke dalam perut. Kita tidak pernah membagi ini yang ke rambut, ini yang ke gigi, ini yang ke tulang, ini yang ke kuku, ini yang ke tangan, ini yang ke kaki. Tapi siapa yang membaginya itu? Itulah Tuhan. Ketika nutrisi ini masuk, saripati yang kita makan, ada yang ke rambut, ada yang ke gigi. Kenapa gigi laju tumbuhnya tidak sama seperti rambut? Siapa yang mengatur itu? Itulah tanda-tanda, oh Tuhan itu ada ternyata. Lebih dekat daripada urat leher. Itu juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mari kita buktikan. Urat leher kita bisa pegang. Urat leher kita itu kita sentuh, kita pegang. Tapi kita tidak mengetahui unsur apa yang ada di dalam urat leher kita ini. Kita tidak pernah mengetahui apa yang keluar masuk dari urat nadi yang ada di leher kita ini. Kita minum, kita tidak pernah memasukkannya ke dalam. Kita cuma taunya memasukkan ke dalam mulut. Kita nggak ngerti apa yang terjadi terhadap urat-urat yang ada di leher kita ini. Gimana bertumbuhnya, apa yang ada sedang terjadi di dalamnya. Bagaimana saripati itu berjalan, darah itu berjalan. Kita nggak tahu. Padahal itu punya kita. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi bagi umat Islam tidak perlu melihat Tuhan turun ke bumi, ikut berperang, ikut kemudian berkelahi, rebutan madu, rebutan ikan goreng, dikejar sama tentara. Ngapain Tuhan kayak gitu-gitu? Bagi orang berakal, Tuhan itu nyata meskipun mata tak melihat. Makanya Al-Quran memberikan kemudian aturan main akal untuk sampai kepada Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, weh, yang menciptakan kalian lebih dekat daripada urat lehermu. Ngapain kau cari lagi Tuhan? Mana Tuhan itu? Mana ya? Yang mana Tuhan? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Apaan itu? Nggak ada yang kayak gitu. Bukti bahwa Tuhan itu ada, adanya kita. Bukti. Kalau ada orang mau mencari Tuhan, ngapain cari Tuhan? Tuhan itu sudah nyata kok. Buktinya apa? Roh. Saudara Lutang tahu roh nggak? Roh Kudus. Ya. Bukan, bukan Itu roh. dalam cerita, kalau lihat saya belum pernah lihat saya. Yang ada di dalam tubuh Anda tuh, tahu nggak itu roh? Oh ya, oh iya. Tahu?
Tahu? Ya menurut ceritanya begitu ya. Bukan cerita ya. Saya tanya, Anda tahu roh itu yang ada dalam tubuh Anda? Gimana ya, takut salah jawab, Mbak. Ya, memang roh itu banyak ya. Berarti setiap manusia ada rohnya, begitu. Nah, Anda tahu roh yang ada dalam diri Anda itu seperti apa modelnya? Tidak tahu. Nggak tahu. Padahal itu adalah diri Anda loh. Coba. Oh ya. Itu diri Anda. Sejak Anda turun ke bumi, keluar dari rahim ibu, sampai hari ini, usia sudah hampir 200 tahun, Anda tidur bersama roh, makan bersama roh, duduk bersama roh, main TikTok bersama roh, tiduri bininya bersama roh, beranak cucu bersama roh Anda. Tapi Anda sendiri nggak tahu roh itu kayak mana. Itulah bukti bahwa akal kita ini disetting kemudian untuk mengenal Allah. Kalau ada kemudian agama yang mematikan akal, itu sudah dipastikan tidak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena akal itu adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal itu adalah merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu manusia mampu membedakan segenap kualitas objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Akal mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan yang kemudian menciptakan atau membuat atau berkarya adanya kebenaran-kebenaran atau perubahan-perubahan atau sesuatu-sesuatu yang berbentuk selalu, yang mana hal itu semua selalu berubah menjadi dinamis. Yang tadinya tidak ada, yang tadinya belum sepatu baru sendal. Habis sendal sepatu, habis sepatu sepeda, habis sepeda motor, habis motor ada mobil, mobil ada kereta, kereta ada pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Akal. Jadi dengan adanya akal, adanya roh yang ada pada diri kita, kita sudah sampai kepada Tuhan. Rasionalitas kita, akal budi yang ada pada kita itu terbentuk sebagai sesuatu wujud eksistensi Tuhan yang tidak bisa kita ragukan. Roh ada pada diri kita, akal ada pada diri kita. Itu dua dimensi sebagai cahaya bagi orang yang berakal sehat untuk sampai kepada Tuhan. Roh ada pada diri saya. Dari mana ya? Siapa yang menyimpannya? Kok bisa ya? Saya kok bisa bersuara hanya dengan menggerakkan mulut? Kok bisa ada keluar suara dari diri saya? A, bunyi A dia. B, bunyi B dia. C, bunyi C dia. Coba huruf K. K, bunyi K dia. Itu siapa? Dan seperti apa bentuknya? Siapa yang menyusun itu semua? Siapa yang menciptakan itu semua? Saya? Bukan. Nenek saya? Bukan. Orang tua saya? Bukan. Presiden kali? Bukan. Lalu siapa? Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku Allah memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru bagi orang-orang yang berakal. Jadi umat Islam gak butuh Tuhan. Aduh, tidak mana Tuhan, tidak ada Tuhan ini. Aduh, Tuhan gimana? Makanya Nabi Muhammad SAW sudah bertuhan sebelum dia menerima wahyu. Kenapa? Sampai pada data-data yang ada dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW sudah yakin Allah pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu ternyata ada pada diri kita, kita bisa menemukan Tuhan itu ada. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Kita udah yakin nih Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin kita mampu menyusun kata, membentuk sebuah huruf-huruf, lalu kemudian terlontar keluar adanya suara. Suara itu apa sih? Suara itu gelombang, ritme yang keluar, not, nada yang keluar dari lidah kita. Tapi kan kita cuma ngomong bunyi mulut saja kan? Coba Anda berkaca, goyangkan mulut, takat-takat, goyangkan aja, jangan ada suara. Apa yang terjadi? Tidak ada gelombang. Sekarang Anda bikin suara. Apa yang membuat itu terjadi? Kita? Bukan. Kita bukan yang menciptakan suara itu, bukan.
Tapi Tuhan mengadakan itu semua pada diri kita. Jadi sangatlah lucu kalau orang mengenal Tuhan, kudu dia turun datang jadi bayi dulu. Itu seburuk-buruknya makhluk itu. Yang mengatakan, mana Tuhan? Oh, Tuhan kita ada di sana. Ngapain? Dia lagi cari pohon ara. Mau ngapain? Lapar, dia mau makan buah ara. Tuhan itu nggak kayak gitu, Cak Ayu. Tuhan itu meliputi alam semesta ini termasuk diri kita. Apa buktinya? Siapa kira-kira yang menyusun kemudian tulang rusuk ini sehingga tulang rusuk ini tidak bertumbuh seperti rambut? Anda semua bisa membayangkan kalau Tuhan tidak memberikan simbol kehadirannya dalam diri kita, dalam tubuh, dalam jasad ini. Kalau Tuhan tidak mengawasi, makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Allah mengatur segala sesuatunya. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Allah kemudian mengatur apa yang ada di alam semesta dan di alam tubuh kita ini. Kira-kira nih, kalau tulang rusuk kita ini bertumbuh non-stop sama seperti rambut, ini kira-kira tubuh kita ini penuh dengan tulang rusuk. Bagaimana kira-kira bentuk? Iya, bagaimana? Iya, bagaimana kira-kira bentukan manusia kalau rusuk ini bertumbuh seperti rambut? Mengeliling berputar-putar di perut. Oh, mungkin satu manusia kalau umurnya 100 tahun, dia sudah seperti bola. Dan bolanya itu sebesar hotel berbintang 5, lantai 100. Bagaimana manusia bisa menjadi pemimpin kalau badannya diliputi oleh apa? Dikelilingi oleh tulang rusuk. Itu baru tulang rusuk. Bagaimana kalau lengan juga memanjang? Tidak berhenti, sama seperti rambut. Itu baru lengan. Kalau kaki juga memanjang, la haula wala quwata illa billah. Iya, kalau kaki memanjang, tangan memanjang. Kalau bola lainnya juga yang di tengah itu memanjang, gimana dong? Bijinya yang dua itu juga membesar, gimana dong? Mata juga memanjang, gigi memanjang, lidah memanjang, bibir memanjang. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang berakal. Tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan penelitian. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengadakan kemudian riset. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang disebut dokter atau profesor hari ini. Enggak mungkin. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari langit. Dibenarkan oleh zaman, dibenarkan oleh semua disiplin ilmu yang ada. Inilah hebatnya umat Islam. Memiliki kitab suci yang mana isinya adalah perkataan pencipta langit dan bumi. Sehingga isinya sesuai dengan akal, sesuai dengan ilmu. Berbeda dengan kitabnya si Pastor Gigi yang tadi. Kenapa dia kemudian disebut manusia? Ya, karena dia menjadi manusia. Jangan lupa dia dua natur. Hey, halo. Ini sudah nggak zaman ajaran politeisme, ajaran paganisme kayak gitu udah nggak zaman, bro. Dulu 2000 tahun mungkin bolehlah, tapi sekarang nggak zaman lagi, bro. Orang-orang sudah pada berilmu, akal manusia sudah makin berkembang, ilmu pengetahuan semakin canggih dan modern. Masih ada juga orang mengatakan bahwa dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Tuhan 100%. Apa bedanya dengan ayam? Ketika orang berkata, ini adalah Tuhan 100% dan ayam 100%. Sama. Makanya saya katakan kalau cuma modal gigi, jangan diskusi dengan Bang Zuma. Nah itu bang, jadi kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Untuk sampai kepada Tuhan, Allah kemudian menitipkan akal. Kenapa kambing, kenapa sapi, kenapa ayam, kenapa monyet, kenapa kera, kenapa babi, kenapa asu tidak pergi ke rumah ibadah menyembah kepada Tuhan? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak diberi akal. Jadi orang yang diberi akal tapi tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang kafir yang hanya menyembah kepada sesamanya makhluk, tidak menyembah kepada pencipta Azza wa Jalla.
dia lebih buruk daripada seekor kera. Dia lebih buruk daripada seekor babi. Dia lebih hina daripada seekor anjing. Kenapa? Seanjing-anjingnya tidak pernah anjing menyembah anjing. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah monyet menyembah monyet. Sebabi-babinya babi tidak pernah babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang bukan anjing, bukan babi, dikasih akal sehat, tetapi dia justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kembali Bung, dalam diri kita ini terdapat dua unsur alam semesta. Ada unsur alam semesta pada diri manusia. Bagaimana kemudian alam semesta ini melakukan kegiatan saban detik, menit, hari dan seterusnya. Kita nggak lihat bagaimana tanah bergerak, bagaimana biji-bijian bertumbuh, bagaimana saripati bunga jatuh ke tanah, lalu mengurai dirinya menjadi sebuah biji, lalu dari biji detik demi detik, tak terbelah menjadi sebuah tunas, lalu bertumbuh bla 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 dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu itu. Begitulah tubuh kita ini. Ritme yang terjadi dalam tubuh kita. Masuk, coba Anda bayangkan, yang kita masukkan adalah ikan kepala, dikunyah, masuk ke dalam. Pernahkah kita tahu bagaimana produksi yang terjadi di dalam? Ada yang dagingnya ke kiri, tulangnya ke kanan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke atas, ke bawah, ada yang langsung turun ke jamban. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang melakukan itu semua? Dan asal Anda saudara-saudara tahu, yang belum tahu, lambung kita ini panasnya Bung, kalau Anda tidak percaya, habis ini Anda beli telur. Telurnya usahakan jangan dipecahkan, mentah, jangan yang direbus. Ada kulitnya Anda telan. Begitu besok Anda pecah, telurnya matang. Kenapa bisa? Karena di dalam perut kita itu panasnya minta ampun. Panas minta ampun. Siapa yang menciptakan rasa panas itu? Apa fungsinya rasa panas itu? Untuk menghancurkan apapun yang masuk yang berkesesuaian dengan kadarnya perut dan tubuh manusia. Ya, jangan juga nanti Anda masukkan kelereng. Hancurlah kelereng ini, coba kata Bang Sua masuk. Ya janganlah, tetap aja bulat keluar. Begitu dia keluar, apa dia katakan? Selamat pagi Indonesia, aku masih kelereng loh. Nah itu dia. Jadi bunuh diri itu Bang Suma, bunuh diri kalau kita mau telan kelereng. Iya. Jadi gitu saudara. Islam itu sangat rasional, sejalan antara akal. Itulah Islam. Jadi tak ada itu Tuhan datang merangka. Mana Tuhanku di sini mayatnya? Siapa yang ngambil mayat Tuhanku di sini? Gak ada lawak. Gak ada yang kayak gitu-gitu Bang. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Annallahas sama. Ya. Allah itu maha mendengarkan. Jadi Allah kenapa tidak ke bumi? Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi. Wah, itu bukan Tuhan. Allah itu maha melihat. Jadi ngapain dia turun ke bumi? Dia malah mengetahui, dia maha melihat. Kita pergi ke Jakarta. Kenapa? Karena kita ingin melihat Senayan. Yang maha melihat perlu nggak ke Jakarta untuk melihat Senayan? Enggak. Ngapain? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Ditahu, jangankan pada diri, jangankan pada apa yang di luar daripada manusia. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Apa yang dibisikkan hati kita Allah tahu. Nah, itu baru Tuhan. Kalau ada dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ya gimana dong? Jadi malaikat aja kagak, nggak bisa naik level, apalagi jadi Tuhan. Nah seperti itu saudara. Tetapi meskipun demikian, kita harus paham bahwa di luar manusia ada makhluk yang disebut setan, iblis yang senantiasa mengecoh kita agar kita kemudian jauh dari pencipta kita. Nah ini yang harus kita waspadai. Siapakah dia? Dialah penguasa dunia,
yaitu iblis. Yang dikatakan di dalam Bible sebagai penguasa dunia itu adalah iblis yang menguasai alam gelap. Ini senantiasa akan menjadi musuh manusia yang tetap taat kepada Tuhan. Tapi yang tidak taat kepada Tuhan itu adalah temannya. Bagaimana cara iblis ini menyesatkan? Cara iblis menyesatkan manusia adalah kalau dia dibisikin untuk mencuri, bisa jadi dia masih diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk korupsi, bisa jadi dia diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk berzina, bisa jadi dia diampuni. Coba, apa yang bisa membuat setan itu bersama-sama bisa mengajak manusia ke neraka bersama-sama kekal di dalamnya? Ajak mencuri, belum apa-apa, dia bertobat, bisa diampuni. Atau mati dalam keadaan pernah mencuri tidak bertobat, paling seberapa di neraka, masuk lagi ke surga. Sedangkan iblis punya misi adalah agar manusia menemaninya di neraka kekal selama-lamanya. Apa dosa yang paling bisa iblis lakukan terhadap manusia agar manusia bisa menemaninya kekal di neraka? Apa itu? Menyekutukan Tuhan, paman. Mengajak manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Benar, Dinda Fandi. Itulah dosa yang satu-satunya jurus pamungkas iblis menyesatkan anak keturunan Adam adalah membuat Tuhan-Tuhanan yang bisa manusia sembah agar manusia salah sembah terhadap Tuhannya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka ketika manusia melakukan persinahan, korupsi, mencuri dan seterusnya, bahkan membunuh sekalipun, kalau alasan yang dibenarkan, maka itu manusia masih bisa punya kemungkinan masuk dalam surga. Tapi iblis mau agar manusia ini kekal di neraka. Apa yang iblis harus lakukan? Maka dia menciptakan Tuhan baru. Dia menjadi Tuhan supaya manusia terkecoh untuk menyembah dirinya. Maka dia datang menampakkan dirinya selayaknya orang-orang atau tokoh-tokoh yang sakti. Seperti misalnya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Maka iblis tampil menyamai dia agar manusia lemah akal kemudian mempertuhankan oknum yang mengaku tersebut supaya dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Iblis berhasil memasukkan orang-orang ke dalam neraka ketika manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta alam semesta. Berbahagialah teman-teman mu'allaf yang sudah meninggalkan penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan kepada pencipta alam semesta, pencipta makhluk ini. Demikian dari saya sebagai pengantar, meskipun cuma sebentar, paling tidak ada edukasi buat diri saya sendiri dan juga pada teman-teman sekalian. Demikian. Allahu Akbar. Ya, Bang Duma, ada yang saya Siap. masih penasaran ini. Silakan, Bang. Ini kan pertanyaan saya bukan malam ini, memang dari dulu kami waktu kecil sudah kan selalu bertanya-tanya kan. Iya. Ini saya mau tahu, bukan mau berdebat, jangan salah paham. Saya mau Siap. tahu yang kan masalah agama Kristen dengan Islam ini, yang mana yang duluan ya, yang duluan ada begitu? Apakah Bang Juma tahu ceritanya atau bagaimana? Gimana, Bang? Yang saya mau tanya itu. Mana Mana duluan ada itu? Antara agama Islam dengan agama Kristen, yang mana duluan ada itu? Oke, baik. Maksudnya yang ya agama yang duluan ada lah begitu kan? Yang Iya, baik. tahu begitu. Baik. Jadi Islam itu, Bang, sebuah keyakinan yang pokok-pokok ajarannya itu bersumber dari pencipta langit dan bumi. Nah, kalau demikian adanya, maka Islam itu sudah ada dari sejak semula. Islam itu adalah rancangan Tuhan. Karena Islam artinya damai sejahtera. Adam, apakah ingin keselamatan? Adam, apakah ingin damai sejahtera? Ingin. Berarti Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Karena Islam itu cakupannya adalah aturan main.
yang didatangkan oleh Tuhan kepada manusia. Ada enggak aturan main yang didatangkan kepada Adam alaihissalam? Ada. Itulah Islam. Islam damai sejahtera. Ketika orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka orang itu damai sejahtera. Supaya orang itu menemukan damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jangan lakukan ini, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau perbuat ini. Orang yang melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan Tuhan, maka dia damai sejahtera. Begitu juga mereka meninggalkan apa yang dilarang Tuhan, damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang melanggar perintah Tuhan, itu kacau balau, itu tidak selamat. Nah, apakah Nabi Adam alaihissalam memiliki aturan dari Tuhan? Memiliki aturan, berarti sudah ada Islam di situ. Pada zaman Abraham alaihissalam, apakah Abraham menerima aturan? Ada aturannya, berarti Islam sudah ada di situ. Pada zaman Nabi Musa, apakah Nabi Musa menerima aturan? Ada aturan, berarti sudah ada Islam di situ. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus justru disebut sebagai juru selamat. Juru Islam, juru selamat. Islam itu artinya selamat. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Dalam bahasa Yunani disebut apa itu? Irene. Berarti Islam sudah ada sejak semula. Nanti disempurnakan ajaran Islam itu ketika Nabi Muhammad SAW. Coba Yesus bang. Yesus disebut juru selamat atau Yesus disebut juru Kristen? Mana yang betul? Nah, kalau di ajaran di kami terima di gereja itu, Yesus disebut itu juru selamat, gitu. Juru selamat. Subhanallah. Berarti Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristus, tapi juru selamat. Berarti dari sejak zaman Yesus, Islam ada. Nah sekarang, Yesus itu anak soleh atau Yesus itu anak Kristiani? Nah, kalau di situ saya kurang paham sudah. Ibrani 5. Nah, saya bertanya ini. Oke, baik. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai anak soleh. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh bang, bukan disebut sebagai anak Kristiani. Jadi mari kita mengikuti Yesus yang adalah anak soleh. Saya bacakan dalil di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata ada Yesus di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang soleh. Baca 2 Petrus 2 nomor 9, 2 Petrus 1 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 16, Yohanes 9 nomor 31, Titus 1 nomor 8, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Semua ajaran-ajaran yang muncul di sana yang diselamatkan kemudian adalah orang soleh, bukan orang Kristiani. Contoh, saya kasih satu, Yohanes 9 nomor 21. Coba teman-teman buka kemudian Bibelnya. Di dalam Yohanes 9 nomor 31, apa yang dikatakan di sana? Jelas Tuhan menurut agama Kristen di situ dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh lah dan yang melakukan kehendaknya lah yang didengarkan oleh Tuhan. Orang soleh, orang Islam. Saya ulang, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan yang didengar oleh Allah adalah orang-orang soleh. Suratnya Paulus di dalam 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca sama-sama, biar tidak ada fitnah di antara kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita akan kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Soleh.
Saya rindu ada tertulis Kristen. Kita coba di 1 Petrus 3 nomor 16. Apakah di situ tertulis Kristen? Apakah ada kata Kristen atau Kristiani yang muncul di sana para sahabat-sahabat sekalian? Apa yang tertulis rupanya? Kita lihat 1 Petrus 3 nomor 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ternyata lagi-lagi soleh. Soleh, soleh dan soleh. Terakhir dalam Kisah 10 nomor 2. Kita lihat di sana apa yang tertulis, teman-teman. Apakah Kristen atau soleh? Kita lihat. Dia soleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia soleh. Dia tidak dikatakan dia Kristen atau dia Kristiani. Ternyata Islam sudah ada zaman Yesus. Subhanallah. Syukran sahabatku Pak. Masya Allah. Jadi jadilah orang soleh wahai saudaraku Lutang. Jangan menjadi seorang Kristiani, karena ternyata yang diselamatkan itu adalah orang soleh, dan Yesus adalah orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan yang mampu menyelamatkan Yesus dari kematian. Subhanallah. Ya, terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Sama-sama saudaraku Lutang. Ya. Ini jadwal saya jam 10. Udah lewat ini gara-gara Bang Pandi nih. Gara-gara Pastor Gigi Kanda. Iya, depending besok nggak apa-apa. Saya sudah hubungi Ustadz Farid juga untuk jumpa besok dengan teman-teman dari BRI. Gak masalah. Bang Zuma, siap Suman. Al-Fat dong, Al-Fat 29. Al-Fat ayat 29 yang selalu diminta oleh Adinda saya ini. Saya juga, gimana ini abang adek ini selalu membaca ayat-ayat ini, bagaimana Nabi Muhammad kemudian terhadap orang-orang kafir. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika mathaluhum fit tawrah وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang pada sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk, kamu melihat mereka sujud, mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya,
Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum magfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mengajarkan dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ayatnya, Dinda. Siap, Kanda Sukron. Masya Allah. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ada iklan, silakan. Bang Kaisar. Iklan dulu. Ya, mungkin. iklan. Silakan. Silakan. Aki Kaisar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Iklan dulu. Baik. Setelah kita mendengar teman-teman di bawah, saya sudah mengutip beberapa perkataan dari Gurunda Zuma ya. Barusan Anda bilang Tuhan tidak terbatas, setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas, seperti merah kuning hijau rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingat lompat ke laut lepas, agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congor kau pengen kusumpel pakai kapas ya. Berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu namanya jeruk purut. Jangan batasi kehendak yang menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dan teman-teman, kafir berkata Yesus itu adalah Injil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada bangsa Israel, kau sentil semua dalil, dasar kau Bani Jahil. Ini firman Tuhan kitab Injil, bukan makanan ataupun takjil yang bisa kau comot dan kau cemil. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu kali, jangan pernah kau diskusi lagi. ulang bait itu, ulang. Bagus itu Bang. Seperti apa? Baik. Ya, ulang. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi. Nah, seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu sekali, jangan pernah kau diskusi lagi. Ya. Seanjing-anjingnya, anjing tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Seperti bani anjing aku manusia, sembah manusia seperti tergantung seperti anting-anting ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi. Ini ingat dicatat ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa. Ya, sekali lagi. Percuma mulut besar kalau otak mengkerut. Kalau banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut. Lompat sana ke habitat kau anak curut. Mantap sekali. Luar biasa. Tadi itu harusnya bukan otak di situ. Dan terakhir ya teman-teman. Nanti naskahnya diganti Apa itu, di situ, bukan otak, gigi. Percuma gigi kau besar. Siap. Oke, siap perintah. Ya, dan terakhir abang-abangku semua ya, sudah jelas Yosua tidak pernah maha kuasa karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya, kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Kafir, diskusi jangan terlalu bego, karena bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok dan rontok, dan jawab kau mentok, fix palu diketok, turun dan masih mau kau datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah.
Nanti dibaca ulang-ulang aja itu. Bagus itu, bagus. Syairnya luar biasa. Apa tadi? Tuhan bergantung kayak anting. Jadi kita baca ulang lagi ya Bang Daya. Iya. Seanjing-anjingnya tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Tidak seperti Bani anjing ngaku manusia, sembah manusia tergantung seperti anting-anting. Ya, kita lihat kenyataannya. Tergantung. Mantra sekolah. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ini hujan di sini Bang Andi. Gantian dulu. Jangan-jangan mau lari hostnya ini. Hujan kan, ada hujan. Ada catatan juga ini. Ada catatan juga nih dari tadi saya baca, saya kutip juga sama dari Bang Zuma ya teman-teman ya. Iya, Supaya untuk mengingatkan kembali agar tidak lupa ya. Aku Yesus menyampaikan dan kalian harus dengarkan. Malaikat Gabriel itu roh suci menyampaikan firman yang pasti kepada semua para nabi-nabi, ajaran samawi Tuhan satu ilahi. Yesus anak saleh yang beriman, tunduk sujud tidak seperti kalian. Yesus memperkenalkan satu Tuhan, tapi kalian sukanya 3 in 1. Masya Allah. Yesus ya sekali. Yesus itu saleh beribadah, berdoa ke sinagoge. Kalian joget dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanak, kalian membaca tutorial ternak. Nah, itu lucunya kan ya. Sekali lagi. Yesus soleh menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi Barat. Yesus menyuruh kau bertobat, tapi kenapa kau bermaksiat dan sesat? Yesus soleh menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Masya Allah. Makan sepatu. Ini dapat dari mana ini bahasa ini? Sekali lagi. Ada yang lebih pedih lagi. Yesus soleh memperkenalkan Nabi Roh penghibur. Ya? Kalian malah kenalan dengan pagan Excalibur. Yesus manusia saleh yang bersyukur. Kenapa kalian anggap tertukutuk dan terbentur? Parah itu. Ini kata-kata Bang Zuma ini selalu ini. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutuk untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani rohani? Ini kata Bang Zuma semua saya kutip ini teman-teman ya. Kata Bang Zuma, kata Bang Andi, kata-kata Bang Ustadz Sugi ya. Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi. Dan terakhir, rumah ibadat tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan pernah klaim itu bait suci kalau masih berkulup dan spill pamer pahat pakai rok seksi. Cucok. Yang tadi Lewi itu diganti Parisi. Yang Lewi. Yesua meneruskan ajaran nabi-nabi. Yesua meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Parisi. Benar ya? Koreksi. Iya. Terus. Yesus memperkenalkan ajaran samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Koreksi bukan. Konsili kaum Romawi. Kaum Romawi, oke. Supaiko. Karena kaum Lewi tidak pernah melakukan konsili untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Yang melakukan itu adalah Romawi. Perpuluhan ya? Yes. Bukan untuk konsili menjadikan anaknya orang jadi Tuhan, itu konsili Romawi itu. Bukan ya, konsili Lewi. Siap Abang Dah, siap. Siap Abang Dah, siap. Iya. Sekarang kita ke Lutang yang selama ini latihan. Bagaimana Pak Lutang Ingan? Latihannya bagaimana? Cukup apa masih mau latihan lagi? Ya sudah cukup lah untuk malam ini. Jadi saya nonton lagi lain waktu ya. Kasih turun lah kalau Ntar dulu, jangan dulu. Jadi latihannya sudah bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Sudah bisa. Ya itu kan butuh proses juga itu. Kita kan banding-banding kan. Itulah saya selalu ikut ini nonton. Cuma baru ini naik ini.
Saya rasa membedakan. Kalau membedakan ayam dan sapi itu perlu waktu berapa hari? Membedakan ayam dan sapi. Nah, pokoknya kita sudah bisa bedakan bagaimana anunya kan. Pokoknya itu kan apa urusan saya sama hati saya kan begitu. Oke. Jadi membedakan ayam dan sapi itu nggak perlu berbulan-bulan. Membedakan gimana? Kalau ayam kan dia makan por, kalau sapi kan dia makan rumput. Ya kalau manusia makan Makan nasi. Ya makan nasi ya begitu. Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau tentang Tuhan, Bang, saya tidak seberapa bisa menjelaskan karena itu kan Tuhan, berarti saya tidak paham lah di situ, itu kan rahasia Tuhan begitu. Pokoknya saya pendengar setia aja begitu. Ya tapi kan perlu latihan lagi terus, Bang. Masa latihan terus nggak ada keahlian? Kita dengar aja. Tidak ada yang perlu kita bantah, no kan. Memori pokoknya malam ini abang Lutang nggak boleh turun. Terus di sini bisa. Coba kasihan yang mau naik. Masih banyak ruang kosong. Oh iya. Sampai titik darah penghabisan nanti, Bang Lutang sebelum tidur harus bisa membedakan mana sapi, mana ayam, mana Tuhan, mana manusia. Oke, deal? Ya. Mikir. Kalau Bang Juma ini kan dia menjelaskan Alkitab bisa juga, Al-Quran bisa, semuanya sebab bisa. Iya. Abang biniknya berapa, Bang? 1. Kebetulan baru 1. Anak 7. 3. 11. Oh, 3. Syukurlah, Bang. Silakan teman-teman. Ini siapa ini kakek Sugiono nih? Aku lagi batuk Gak benar. ada yang kemarin itu yang dulu masih di Zoom ada kan? Iya. Yang kakek Sugiono itu yang pakai apa itu? Orang Arab punya ini. Masih dia ini ya. Ini kayaknya nih, dia masih hidup. Penghujat itu kalau yang itu. Coba di absen dulu, kek. Kek. Penghujat. Kek, apa kabar, kek? Kek, kalau nggak ngomong gue kick nih ke bawah, kek. Biar kata kakek. Kapan rencana mati? Biar kata kakek. Kalau lagi nggak kondusif gue kick. Kenapa, kek? Matamu, Hande. Kakek Ali. Masih ini juga masih hidup dia. Kakek mengurut. Kenapa turun? Masih dia penghujat zaman dulu itu. Neng ngomong report. Aduh. Ya, Tuhan betul. Kenapa Pak Unang? Yesus Tuhan betul. Salah. Apa sih ini Pak Unang ini? Tiba-tiba. Betul bagi orang yang tak berakal, Pak. Betul, Yesus itu Tuhan ya. Bagi yang tidak berakal. Kalau bagi yang berakal, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah dia Tuhan, dia manusia kok. Kecuali ada dari Kristen yang bisa membuktikan dia manusia, bukan manusia, baru kita berpikir kalau dia bukan manusia lalu apa. Kalau Tuhan tidak mungkin. masa ya manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia, masa ya.
Nggak ada itu. Baik Tuhan jadi manusia atau manusia itu nggak ada. Iya, Tuhan itu nggak pernah berubah jadi manusia. Tuhan itu tetap Tuhan. Tuhan itu maha kekal. Menurut Anda Tuhan yang benar itu ya gimana? Tuhan yang benar itu adalah yang menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Ya Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan. Iya Tuhan, yang jelas bukan manusia, Bang. Ya siapa Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Undang, kau itu mukamu udah jelek tapi nggak menghargai orang ngomong. Lama-lama juga ke plaster juga gigimu itu. Ini biasa ku blokir Bang Andi kalau di Kau yang bertanya, kau pula yang rocos. Lama-lama juga nih. Gua kalau marah Unang. Kalau gua marah Unang, nih. Jangan sampai gua marah ya. Pohon semua di sekeliling rumah bisa tumbang loh kalau saya marah. Mau? Jangan Bang Andi. Nah, ya udah janganlah. Kasihan dia. Bernapas aja susah kok dimarahi. Jatah oksigennya tinggal sedikit ya Mandi. Unang dulu pernah mengaku Tuhan dia tuh kalau nggak salah dua. Ya Tuhan itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Ya siapa itu? Tuhan. Masa Tuhan? Lalu siapa? Kalau bukan Tuhan lalu siapa? Allah dong. Nah, itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin. Ini saya sedang mengkoordinir youtuber yang dari Kebumen ya supaya nanti ada kontribusinya terhadap API. Ini lagi saya koordinirnya. Masya Allah. Tapi yang satu kok nggak pakai BH. Buka kamera nggak pakai BH, itu sopan. Oke ya, saya lanjut dulu ya sama anggota API Kebumen. Iya, salam sama teman-teman, sama ya. Sahabat-sahabat kita semua yang ada di sana. Siap. Nah, loh, mana si Unang tadi? Kok lari dia? Tumbang kan, dah tumbang. Ini ada pengikut ini. Pengikut Kristen atau Muslim? Muslim aku Bang. Oke, Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya izin Bang, standby Bang Suma mulai tadi ngikutin Bang. Iya, standby di bawah dulu Bang. Makasih Bang ya. Ya Bang. Makasih. Lanjutkan Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar, iklan biasa dulu dong. Pak Unang chat typing di bawah Gurunda. Agak dosen. Rumah Teis katanya. Rumah Teis. Siap, monitor. Iklan biasa dulu, iklan yang kayak biasa itu. Supaya teman-teman Kristen naik. Legging, celana legging, jeans apa itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agamaku, tauhid bertahta teguh. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi Rasulku, Al-Quran kitab suciku. Saya Kaisar Nero Juntak meminta kepada teman-teman di bawah, tap layar dengan kencang agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa share dan siar ulang, follow akun host, narasumber, juga saya sendiri yang di atas. Masya Allah. Bagus juga iklan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan knalpot Mio, menyembah spion angkot,
Ya, jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan pernah menggunakan asumsi-asumsi, potongan terasi, diksi-diksi yang bau sekali, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Sedikit wejangan seperti kata Bang Zuma malam ini. Wejangan vitamin yang penuh gizi. Naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal, otak, dan nan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Di sini diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan sekali lagi Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Baik, ini ada Abdullah. Ini beliau Kristen ya, Arab Kristen katanya ya. Selamat malam, brother. Ya, selamat malam. Ya, salam toleransi ya. Silakan, brother. Saya sudah mendengar juga tentang debat-debat seperti ini ya, baik tentang isi Al-Quran dan sebagainya. Di sini mungkin perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi yang saya katakan kalau sudah banyak orang terdahulu pun mengatakan bahwa ada kitab palsu, itu benar atau tidaknya nanti kita perlihatkan nanti data ya. Ini yang manapun boleh jawab, dari Pandi pun boleh, dari siapapun Kaisar boleh, dari Lutang boleh, dari Bang Zuma sendiri boleh. Di sini saya angkat dalam surat Anbiya 1 ayat 5. Ya, di sana sudah jelas sekali apakah memang benar-benar semua. Ini Anda Muslim Kristen ya? Sebelum lanjut. Gimana? Anda Kristen. Oh, penyembah manusia juga ya, silakan. Ya, di dalam surat Al-Anbiya 1 ayat 5, di sana diterangkan Al-Quran ini, identitas Al-Quran ini sudah jelas di sana dikatakan gitu. Al-Anbiya maksudnya apa ini? Al-Anbiya 1 ayat 5 maksudnya gimana? Surat Al-Anbiya 1 ayat 5. Maksudnya? Begini Bang Zuma, di sini saya baca surat Al-Anbiya 1 ayat 5 bahwa begitu nggak ada. Apa itu? Coba cuci muka dulu Bang. Iya, ini kan Quran saudara ini atau hadis atau terjemahan kitab Ibnu Katsir gimana ya? Enggak, ini ada ayatnya atau bukan ini? Di kitab saudara itu. Apa yang Anda katakan ini apa? Kayak mabuk ya? Iya, yang Anda pegang begini. Cuci muka dulu. Al-Anbiya 1 nomor 5 itu nggak ada. Al-Anbiya 1 ayat 5 nggak ada. Nggak ada. Titipan dari mana yang Anda bawa ke sini? Coba, itu kalau kita di Google pun banyak itu keluar itu surah Al-Anbiya 1 ayat 5. Jelas sekali sebenarnya diterangkan apa sebenarnya identitas Al-Quran ini. Apa? Anda membawa surah apa ini?
ketik saja di Google pasti keluar. Itu kitab saudara atau bukan? Kok belajar Al-Quran kok di Google? Gimana? Gimana belajar Al-Quran di Google itu, Bang? Iya, coba ketik aja di Google pasti keluar. Itu surat siapa? Apakah agama Kristen yang punya ayat ini atau Islam yang punya? Iya, Islam tidak belajar Quran di Google. Siapa yang ngajarin Anda belajar Islam Al-Quran di Google? Tapi Anda kan tidak mengetahui surat dari mana. Ya saya arahkan Anda ke sana gitu. Aduh, terlalu sombong Anda, penyembah manusia sombong. Gimana ini? Dikatakan bahwa seluruh penduduk Mekah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syair dan buatan Muhammad. Begitu. Dan sebagainya dalamnya terdapat sihir. Di dalamnya terdapat sihir. Ini proses. Iya. Karena di sini pun saya pegang juga kitab Ibnu Katsir dan sirah Nabi sudah lengkap. Coba bacakan ayat Anbiya 1 nomor 5 tadi itu, coba saya pingin dengarkan coba. Anbiya 1. Emang lu pikir dua yang satu. Biar Bang Handi. Coba bacakan ayatnya, saya pingin tahu. Iya, bacakan aja nggak apa-apa. Apa ini? Anda membawa narasi ingin menyerang Islam, harus Anda baca datanya. Ayo semangat. Ini kan sudah baca. Iya, semangat. Itu bahasa Indonesia, itu bukan Quran yang Anda baca itu. Karena saya tidak mengerti, karena itu bukan bahasa, itu kan bahasa surga katanya, kata orang Arab. Jadi Anda nggak ngerti Al-Quran? Ya nggak usah kita bahas Quran lah, terlalu ketinggian berarti. Bahas Bible kalau gitu. Anda mengerti bahasa surga? Bahas Bible. Ternyata Anda tidak. Ternyata Anda nggak bisa membaca materi Quran, ngapain dibahas? Anda nggak ngerti bahasa Quran. Itu bahasa Arab itu bahasa apa? Anda tidak ngerti bahasa Quran, ternyata Anda nggak bisa. Ya sudah, kita lari ke Bible. Anda nggak cocok bahasa Al-Quran, belum sampai ilmunya ke sana. Itu bahasa di Al-Quran bahasa surga atau bahasa? Tidak bisa Anda bahas Al-Quran, ilmu Anda nihil. Kita seperti ilmu Anda nihil, tak ada ilmu. Penyembah manusia mau bahas Al-Quran, nggak nyambung. Jangan Anda tidak nyambung. Penyembah makhluk halus membahas Al-Quran, disuruh baca Anbiya Anbiya 1 nomor 5. Apa kau nggak ditertawakan sedunia umat Islam? Kalau memang ini tidak ada di kitab suci saudara. Ya sudah, bacakan. Saya mau tahu, bacakan. Ini bacakan bahasa Indonesia boleh? Ya enggak, Al-Quran katanya Al-Quran. Gimana? Tadi katanya Anda mau bawa Al-Quran. Di kitab saudara ini. Iya, katanya bawa Al-Quran. Tapi kok bahasa Indonesia? Al-Quran itu enggak bahasa Indonesia, Cak Kangkung. Jadi bahasa apa itu? Bahasa surga kah? Al-Quran itu bahasa Arab, Cak Ayu. Bahasa Arab itu, tapi iya baca, nggak usah kayak Paulus nggak usah kayak Paulus kemana-mana kayak ular, nggak usah kayak ular. Baca Al-Quran yang kau bawa, kawan. Jangan kayak ular, jangan kayak Paulus. Baca Al-Qurannya baca. Mana. Saya rindu melihat orang Kristen itu bahas Al-Quran dibahas. Ujung-ujungnya, kenapa? Saya ingin bertanya tentang Al-Quran. Begitu dia, coba kau bacakan ayatnya. Bahasa Indonesianya. Kan ditertawakan, Cak Ayu. Bahas Al-Quran itu berarti harus menggunakan disiplin ilmu. Apa yang terjadi di dalam Al-Quran itu yang Anda bahas. Kalau Anda mau bahas terjemahan, bilang. Gak usah malu-malu, Bang Syuma. Jadi Al-Quran ini bukan terjemahan kah? Bukan, terjemahan itu bahasa manusia, Cak Ayu. Al-Quran itu firman Allah. Itu bahasa terjemahan itu bahasa Indonesia gitu loh. Al-Quran isinya berbahasa apa? Bahasa Arab, Cak Ayu. Oke. Jadi kalau Anda kemudian ingin membahas Al-Quran, ya Al-Quran berarti Anda harus membahas tentang asbabun nuzul, bahas ilmu nahwu, saraf, balaga, i'rab. Ini bahas Quran ya terjemahan. Al-Anbiya ayat 5 dibilangnya Anbiya 1 ayat nomor 5 ayat 5. Emang ada itu Al-Anbiya 1 nomor 5? Mungkin maksudnya Quran 21 kali. Namanya juga Oten Bang, enggak usah heran. Al-Anbiya itu masuk urutan nomor 21. Allahu Akbar, Masya Allah.
Itu ada John Kolap, John Kristen atau Muslim? John Kolapse. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja. Ya. Silakan Bang. Tadi saya ngikuti tadi debat Gurunda dengan pendeta Bele. Jadi pendeta apa tadi itu? Pendeta Dede, Pastor Dede. Masalah Mesiah dengan baptis ya. Masalah Mesiah nggak baptis. Sebenarnya dari hal itu saja mereka bisa dipatahkan sebenarnya. Ya kan? Kalau dia betul-betul Tuhan, manusia sempurna, ngapain di Mesiah kan? Ngapain dibaptis? Iya, betul. Dan dipilih. Pilihnya tuh kepada anak Maria. Karena dia manusia sempurna, manusia berdosa. Yang lain menerima warisan dosa. Artinya, kalau sudah tidak berdosa, sudah bersih, ngapain diurapi lagi, ngapain dibaptis lagi? Yang baptis orang pula lagi, si Yohanes. Ya kan? Betul. Dari situ saja logika tak masuk kan? Iya. Nah, cuman begitu dia keluar dari sini tadi, dia bikin komal pula sendiri, ketawa-ketawa dia. Aku udah ngalahkan Bang Zuma katanya. Bang Zuma udah nangis-nangis katanya. Terserah kau lagu. Nah, saya hanya nyampaikan itu saja. Terima kasih. Makasih Bang John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang John. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teman-teman Kristen lagi yang mau naik, Bang Lutang, Ingan, kalau ada yang mau ditanya silakan Bang. Begini, bukan saya. Ini kan saya mau tahu aja ini. Kayak saya lihat di agama Islam kan, yang perempuannya pakai kerudung kan, ada yang tutup mukanya, ada juga yang tidak tutup mukanya. Nah terus apa yang bikin dia beda begitu? Ada yang tutup muka, ada yang enggak begitu. Iya, ada yang pakai cadar. Iya. Jadi yang bisa terlihat dari seorang wanita itu Bang, wajah dan juga telapak tangannya. Tapi kalau ada yang ingin menambahkan kemudian hanya matanya, ya silakan aja. Itu juga disunahkan. Boleh nutup hidung. Pertama dia juga bagus, tidak kena debu dan seterusnya. Tidak ada masalah itu Bang. Saya kira ada perbedaan alirannya tadi rupanya begitu. Enggak ada Bang. Yang bermasalah itu kalau laki-laki yang pakai jilbab. Waktu perampok gitu ya. Betul. Gitu Bang. Oh ya teman-teman, tadi untuk membantah tuduhan daripada saudara siapa tuh dari Al-Quran surah Anbiya, itu sebenarnya tuduhan-tuduhan orang kafir ini bisa dijawab oleh Al-Quran dalam surah An-Najm. Kalau yang di ayat 5 tadi itu kan, ini respon daripada orang-orang kafir terkait Al-Quran ketika Nabi Muhammad kemudian menjelaskan bahwa dia menerima wahyu, menerima pengetahuan Tuhan yang berasal dari langit. Kemudian orang-orang kafir mengatakan itu adalah mimpi-mimpi yang kacau. Kenapa demikian? Nah, jawabannya bisa kita urai kemudian dari ayat 1 sampai di ayat keempat. Bagaimana Allah menceritakan di sana bahwa manusia ini semakin lalai, semakin dekat kepada akhirat, mereka semakin kemudian banyak meninggalkan aturan Tuhan. Karena Allah mengatakan apa di sana, dijawab sendiri, ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa stama'uh wa hum yal'abun, kata Allah. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang berasal dari Allah, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Itu sudah dijawab kemudian. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka dari Nabi Muhammad SAW.
Dan kemudian Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kalian. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi Nabi Muhammad ini dituduh kemudian melakukan sihir atau merekayasa kemudian sesuatu yang kemudian Nabi Muhammad sampai kepada posisi dia dianggap sebagai penyair, gitu teman-teman. Orang-orang yang ada di sana masa itu menganggap Nabi Muhammad itu penyair dan pemimpi. Kenapa? Karena mereka sebenarnya takjub. Mereka melihat apa yang ada pada diri Rasulullah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, salah satu-satunya tuduhan yang bisa dituduhkan kepada Rasulullah ya sebagai penyair, sebagai pemimpi. Karena ayat-ayat suci yang dilontarkan oleh beliau itu tidak bisa ditandingi oleh syair-syair yang mereka buat. Maka tuduhan mereka, Nabi Muhammad ini adalah penyair, dia ini pemimpi. Kenapa? Karena tidak berdaya melawan Al-Quran. Tapi karena tadi manusia congor yang tak ada ilmu mencoba untuk membahas Al-Quran tapi menyebut surahnya saja ya keliru. Sekira begitu ya teman-teman. Bang Kaisar monitor. Silakan dilanjut deh, saya bikin teh dulu sama kopi campur masaku. Monitor. Ya, yang Kristen yang naik. Bantu monitor ya. Siap. Jadikan moderator. Itu masih di luar atau gimana? Masih di luar atau kayak mana itu? Masih ya bangku. Aku kalau di rumah, aku kan jauh ini. Kalau di rumah ngeri bang. Lingkungan aku tuh bani kafir, bani setan semua bang. Nggak mungkin aku teriak-teriak di sana. Vira tadi mau naik, kirim permintaan Dek Vira. Kalau masih mau naik, kirim permintaan. Gitu. Ya. Saya terusin dikit ya. Jadi generasi pagan Quraisy itu, jadi generasi kaum kafir di zaman dulu itu menuduh Al-Quran adalah sihir, berkesinambungan sampai sekarang. Karena iblis memang ini sudah minta persetujuan bahwa izinkan aku menjadikan orang kafir agar tidak mengimani Al-Quran. Nah, anak cucu orang-orang kafir ini sampai sekarang masih ada di depan kita. Termasuk salah satunya yang tadi. Namanya keren. Hamba Allah namanya begitu. Tapi isi kepalanya adalah setan, laknatullah gitu. Mereka ingin bersekongkol mengiyakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Mereka percaya itu. Kenapa? Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di luar daripada yang pernah dia dengar. Nah, mereka menganggap sihir. Anak cucunya ini juga menganggap. Jadi jangan salah teman-teman. Kafir itu beranak cucu, iblis itu juga beranak cucu. Sampai sekarang. Untuk itu waspadalah. Begitu teman-teman. Lanjut lagi iklankan. Baik. Kita naikkan yang Kristen dulu ya, izin. Naik hotel. Ini banyak kali permintaan ini Kaisar ini. Jadi teman-teman mengutip beberapa kata Bang Handi dengan Bang Zuma tadi. Jadi Bani kafir sekarang sama seperti Paulus. Seperti ular licik penipu penuh akal bulus. Mau bahas Al-Quran tapi otaknya minus. Mendingan dia turun cium dia punya kakus. Kalian kafir ajaran sampah daur ulang. Sedikit berpikirlah agar tidak bisa dibilang jalang. Mulut kau kotor seperti hewan pararang. Parah. Iya dong, kau dapat juga itu bahasa pararang itu. Alah Itu tuh kan seru badi kan biawak do kan. Coba panggil teman-teman Batak. Panggil kawan-kawan Batak, Pastor Romo, pendeta itu panggil lah dulu. Horas dia Musa luhut, nah kamu bere tulang dohut nemboru, aka udah opung tua-tua di huta, naik ke mahamu.
asa berdiskusi tadi son, molo di son berdiskusi, adang jaga lomo-lomo ate, berdiskusi do di son, debat. Ya langsung disapa ya, aku naikkan langsung disapa, like. Janda ompong, selamat malam janda ompong. Oten Kristen, janda ompong. Belum masuk kali, jaringannya masih Jadi teman-teman semua jangan heran kalau masih ada cucu-cucu kafir yang menganggap Al-Quran itu sihir. Nggak masalah begitu. Karena mereka, ini kok Al-Quran meluruskan ajaran pagan kami. Kami asik makan babi, Al-Quran melarang. Kami asik masuk gereja di hari Minggu pakai sepatu, Al-Quran tidak ada perintahnya. Kami asik minum-minum alko, berpesta, Al-Quran melarang. Kami menyembah selain Tuhan, Al-Quran melarang. Jadi mereka menganggap Al-Quran itu sihir gitu. Karena apa? Mereka ini tidak setuju dengan ajaran Al-Quran itu. Itulah disebut kafir, menutup diri. Orang yang kayak tadi nih gitu loh teman-teman. Untuk itu waspada. Mereka adalah kafir yang nyata. Oke? Setuju? 7 kali 7, 49. Hanya ini yang ada Bang Andi, Bertu. Waduh. Lu mainkan dulu Sar, mainkan dia Sar. Waduh si Bertu lagi. Kau jangan sok gadis, jangan perasaan sempit kau di sini ya. Jangan kau bikin-bikin dengan bicara sok perawan di sini. Jangan, pokoknya jangan sok gadis. Dewasa kau sedikit. Kau yang belum dewasa, tunggu dulu. Ah, masih juga kau sok gadis. Ah. Coba tanya ini Bang. Kan kau bertanya dulu. Kalau kau naik, pertanyaanku dulu satu kau jawab. Kenapa anak babi kalau berjalan dengan induknya menundukkan kepala? Kenapa? Coba kau jawab dulu. Itu nggak masuk akal dulu. Tunggu dulu, saya tanya dulu topiknya itu. Masuk akal. Kenapa anak babi? Kenapa anak babi berjalan sama induknya, anak-anaknya menundukkan kepala? Itu kalau kau jawab lurus kau boleh kau berdiskusi. Bukan itu masuk akal itu. Belum masuk itu. Malu paman, malu sama ibunya. Sekarang bukan Anda yang tanya saya yang tanya Anda biar tahu kelarnya itu. Tapi agak mantap sedikit ngomong kau ya, agak tegas ya. Laki-laki lah. Badan kau itu kayak badan ngangkat barbel loh. Tapi cara ngomongmu kayak ceribel. Kaisar dengar dulu. Saya itu hargai Kaisar, tapi Kaisar yang tidak hargai saya. Bertu, kau diam dulu Bertu. Kita pun teman banyak dari Ambon juga. Kau diam. Jangan begitu. Dengar saya dulu. Sebenarnya saya mau sebentar, aku mau sapa dulu yang naik ini. Sapa dulu Kaisar. Selamat malam Kapten Ruli. Jangkar sudah dilepaskan. Selamat malam juga Aifani. Bang Ribak, Ribak ngiri nih puang, Ribak. Bang Ribak, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar abangku ya, Kapten Ruli. Kapten. Kapal oleng. Nggak jelas kau. Ivani, selamat malam. Oke, Ivani. Silakan, Le. Ivani, selamat malam, Abangda, Kakanda, Adinda. Oke, aku naikkan lagi yang lain ya, disapa lagi yang lain. Kau boleh bertanya sama aku Bertu, tapi harus kau rubah cara ngomongmu. Aku pengen kau seperti kesatria sejati. Jangan seperti Hello Kitty. Oke. Saya ada pertanyaan, tapi dengar dulu penjelasan saya begitu. Dengar dulu pertanyaan saya. Nah, saya mau tanya ini, kenapa abang Kaisar itu tidak kutip Al-Quran sendiri itu atau kasih topik sendiri itu, kenapa itu kutip Yesus Tuhan. Nah, Tuhan ada pertanyaan, Anda sesat. Terus apa maksud dan tujuan sehingga Anda itu kutip Yesus Tuhan?
kalau kami itu nggak ada di Alkitab kami itu Yesus Tuhan. Saya jawab. Anda sesat. Ya, Nggak saya ada. jawab satu-satu lah. Udah dua ini pertanyaanmu. Udah dua pertanyaanmu. Satu-satu ya. Yang terakhir ku jawab dulu ya. Kenapa Yesus Tuhan? Kalian bilang kalian sudah memfitnah yang namanya Tuhan. Kalian bilang Tuhan beranak dan diperanakkan. Satu. Kalian bilang juga di situ Tuhan itu berwujud dari Tuhan. Dari mana anak Tuhan jadi Tuhan? Dari dogma dan doktrin mentah kau telan. Dari mana Tuhan makan berak dan menelan? Sejak dari Tuhan menjala ikan dan mencuri gandum. Paham? Apalagi yang kedua, kau tanya membahas kenapa tidak membahas Al-Quran? Karena inilah kami membahas Al-Quran, menguji isi Al-Quran kami untuk memperkuat ukhuwah saudara-saudara kami. Makanya pembahasan di Al-Quran adalah membinasakan kemungkaran yang telah kalian ciptakan. Udah paham? Itu tujuan kami. Udah paham sampai sini? Islam itu nggak abu-abu. Saya belum Kayak kalian yang mau kami apa lagi? Nggak paham kau. Makanya aku bilang kalau kau sudah pintar bikin kalau kau sudah pintar bikin lapis legit, baru boleh kau di sini berdiskusi. Kau belum pintar bikin lapis legit. Dengar dulu, pintar nggak kau bikin masak ini goreng pisang? Goreng pisang, kalau sudah pintar kau bikin goreng pisang, boleh kau berdiskusi. Saya hargai Anda. Anda omong itu saya diam. Saya omong, tapi Anda mulutnya kayak mulut cewek nih. Di Alkitab kami itu nggak ada Yesus Tuhan. Yang ada itu Tuhan Yesus. Ya sama aja kucing. Sama aja itu. Anda ini benar. Apa bedanya? Dengar dulu. Anda ini benar-benar itu maksudnya kayak hina agama orang lain begitu. Memfitnah agama. Kalian menghinakan sendiri kawan. Kalian menghinakan bukan kami. Kalian menghinakan. Kami membaca hinaan yang tertulis di tekstual kalian. Faktanya sekarang siapa ini? Dengar. Yesus Tuhan. Dengar. Siapa? Dengar. Kalian mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu kalian kutuk? Terhina nggak ada yang kutuk kami. Nggak ada yang kutuk Tuhan. Bukan kalian yang dikutuk, kalian yang mengutuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalian yang mengutuk Tuhan. Kalian mengutuk Tuhan, bukan menyembah Tuhan kalian. Mengutuk Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Itu yang kami imani. Tuhan yang mana? Sebagai orang Kristen. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mana? Tuhan Yesus ini. Yesus itu mati. Yesus Tuhan. Mati kenapa? Yesus itu mati kenapa? Karena dosa-dosa kita, makanya mati. Karena dia itu menanggung dosa kita. Paham? Iya, karena apa? Karena nanggung dosa lu etong bisa diam nggak lu Kaisar? Matinya karena diam ladies tunggu dulu sabar ladies Vira. Amber tuh matinya karena apa Tuhannya? Mati itu karena kita manusia berdosa, karena dia itu menanggung segala dosa manusia. Makanya itu relakan nyawanya itu, mengorbankan nyawanya itu mati. Pasrah. Gimana caranya? Gimana caranya dia mati? Ini orang ini. Saya sudah jelaskan. Macet. Caranya mati gimana? Coba terangkan. Ada yang salah sekarang. Ini topiknya aja ini Yesus langsung, Tuhan. Ini tunggu dulu, aku terima semua perkataanmu, saudaraku. Kau bilang Tuhan itu menebus dosa untuk umat manusia. Iya. Oke, dengan cara mati. Matinya dengan apa? Coba tunjukkan kronologinya. Dari yang pertama ya di Taman Getsemani. Gimana? Ditangkap. Setelah ditangkap, diapain? Disalibkan, lalu dibangkitkan. Udah macet kau Bertu, udah nggak bisa kau terangkan, capek. Ya, selamat malam Viragi, sebentar ya. Selamat malam Mariel, Mariel ini. Assalamualaikum. Ya Mariel. Iya malam. Kristen Bang Mariel. Aku namanya Bang Suma. Enggak, sebentar. Abang Kristen atau Muslim Bang? Muslim. Oke, standby Bang ya. Silakan teman-teman Kristen ini masih ada 3 kursi disiapkan, silakan.
Yang Kristen ya. Bang Fandi, izin Bang Fandi, izin Bang Fandi, Silakan, saya silakan. tidak, saya kalau wanita nggak tegaan. Lanjut Bang Fandi atau Bang Handi yang lain. Ya, ada yang mau ditanggapi? Silakan Vira. Selamat malam, hantu jalanan. Hantu memang. Ya Viragi, ada yang mau ditanggapi Viragi? Malam. Ya malam Viragi. Gimana Kak? Jadi gini, setiap kali kalian live selalu membahas tentang iman kekristenan. Sebenarnya masalahnya di mana gitu? Saya pengen nanya, masalahnya kalian sama iman kami itu apa gitu? Oke, saya jawab. Tidak ada yang bermasalah dan kami tidak cari masalah. Terjemahan Bible Anda yang cari masalah, makanya kami luruskan. Paham sampai sini? Ya permasalahannya di mana? Ya, permasalahannya kau bertanya, kau diam, saya jawab. Oke. Kau mempergunakan kata Allah, terus kau nistakan Yesus anak Allah, Allah melayang-layang, sumber kebodohan dari Allah, begitu. Itu salahnya tuh banyak banget. Gimana? Udah akui kesalahannya? Sumber kebodohan dari Allah. Nggak tahu, datanya Ada dia. 1 Korintus 1:25. Coba baca 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. Baca yang kencang ya, Mbak. Yang kencang bacanya. Yang kencang bacanya. Gimana ini, Sar? Lagi searching Google, lagi share Google abang dah. Dia satu perangkat ini, nggak punya Bible ya. Pastinya punya Bible loh. Kristen tuh harus siapkan Bible. Sebab, biar dia baca dia. Sebab nggak bisa dia membaca tapi kita nggak dengar gimana. Satu perangkat. Sebab apa ya? Sebab kebodohan dari aduh. Kenapa sih nggak diterjemahkan jujur elai bangsat? Woi elai bangsat. Kenapa lu nggak jujur? Elai ini memang harus dicabut giginya yang suka menerjemah sembarangan, ini menista agama Islam ini. Elai asu ini, elai bener emosi saya ini. Elai kenapa kau tidak terjemahkan sebab kebodohan dari Theos atau sebab kebodohan dari dewa atau dari Tuhan? Kenapa sembahannya umat Islam lo masukkan anjing? Elai asu. Elai ini kenapa sih nggak mau laporin gua ke polisi gitu loh? Ini LI memang kurang ajar gitu loh. Coba tampilkan, ada yang bisa tampilin nggak itu ya? Penista banget ini LI terjemahan ini. Ini Allah, ini sembahannya umat Islam. Dia bilang sebab yang bodoh dari LI mengatakan gini loh teman-teman. Yang bodoh itu dari sembahan kita. Bener nggak tuh? Sebab yang bodoh dari Allah menurut dia. Ini gua bedein ya. Gua gedein nih. Umat Islam marah nggak nih membaca ini? Marah nggak kalian semua? Setelah Anda membaca yang umat Islam ini, A marah, B santai. Coba umat Islam. Umat Islam yang baca ini kalian A marah, B santai. Kenapa Allah? Kenapa bukan Theos? Itu loh. Kenapa di situ bukan Theos atau dewa kayak apa kayak gitu loh? Kenapa sembahannya umat Islam ditaruh di situ gitu loh? Nah itu loh Mbak yang membuat kami yang membahas, meluruskan gitu. Masih mau kau saya kata-kata LAI?
LAI kan orang pintar semua tuh, laporin Andi Selebes ke polisi lah, orang kayak saya dekat di Polda Metro Jaya kok. Laporin tuh. Siapa LAI di sana? Anwar Chen, Edwin Paskali, siapa semua di sana? Kepala penerjemahnya Anwar Chen, laporin gua lah. Gua bilangin ke lu anjing menerjemah. Oh ya Anwar Chen, lu anjing menerjemah. Laporin gua. Enak kan kalau gue marah? Kita nanti selesaikan di kantor polisi. Lu laporin gue Gak bubar. bakalan Bang Andi. Lu laporin gue bubar itu terjemahanmu. Bubar. Gak bakalan Bang Andi, gak berani Bang Andi. Mereka tuh denger Bang Andi, banyak di sini orang-orang LAI nggak berani ngelaporin Bang Andi. Kalau berani terbongkar semua gitu loh. Cobalah laporin Bang Andi. Tuh kan kalian beraninya nyerang akun. Kena Kelakuan akun, kalian. kena ban Bang Andi. Nyerangnya nyerang akun aja kalian. Berani itu ya cobalah. Serang ilmunya, jangan serang akun. Gimana Viragi? Sudah baca Viragi? Udah tahu alasannya? Sampai sini paham toh? Semoga kau paham Viragi. Yuk. Naik. Siapa lagi yang mau naik? Minta permintaan, yuk. Viragi, kenapa diam? Mana Bang Andi? Kenapa dia masih baca apa ini? Gila orang nih. Lutang, kau buka mute Lutang. Nggak ada, hanya yang kayak gini yang ada. Aduh, kayak Halo, mana nih? Bang. Biar saya yang jelaskan tentang itu. Apa tadi itu? Ayat mana tadi? Tolong baca ulang. 1 Korintus 5 ayat 25. 1, 2. Ya, coba jelaskan itu gimana. Apa menurutmu itu? Kenapa kalian hina-hina? Kenapa kalian menghina kalian? Saya baca. Apa nggak bisa kalian pakai original teks? Apa nggak bisa kalian ganti dengan bahasa Inggris? God, Father, kan begitu tuh biasanya. Lord, kenapa harus Allah? Kenapa kalian nggak pakai versi James KJV, Saya King baca. James Version? Saya baca nih ya. Ini. Tuh, Bang. Kenapa nggak kalian pakai KJV, Lord, Bapa, Debata, Father? Bangkit Bisa kan? lagi. 1 Korintus ayat 25 toh. Ini. Lah. 1 Korintus 1:25. Nah. Dengar ini saya baca. Ya, coba. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, ini Saya tanya dulu kepada Anda. Jangan dulu diartiin, saya belum nanya. Itu menurut kamu terjemahnya udah benar itu? Benar. Oke. Original teksnya bunyinya apa? Ya. Original teksnya bunyinya apa? Original teksnya. Oke, nggak tahu original teks. Hotomorosteos. Yo, silakan Bang coba diterangin. Hotomorosteos itu artinya sebab kebodohan Allah. Itu yang kalian tulis di terjemahan lama. Dengar dulu. Harusnya terjemahan yang betul adalah sebab kebodohan Theos. Kenapa Ini Tuhan dengar kami dulu. yang kalian bawa menjadi bodoh di situ? Kenapa? Dengar. Apa yang saya mau dengar dari kamu, kawan? Moros itu artinya kebodohan. Homoros Theos, sebab kebodohan dewa, atau sebab kebodohan Theos, atau sebab kebodohan Tuhan.
atau apalah, jangan bawa nama Tuhan kami. Sebab kebodohan Allah. Kenapa Tuhan kami kalian katakan bodoh? Yang bodoh itu kalian. Itu penghinaan, penistaan terhadap Tuhannya umat Islam. Hah? Kamu baca itu original teksnya kitabmu itu, dan Anda baca terjemahan lama. Karena kebodohan Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Coba kau baca terjemahan lama itu. Itu penghinaan yang Kristen lakukan secara terstruktur dan secara lembaga kepada umat Islam. Tapi kalian itu tidak pernah tahu betapa sabarnya umat Islam di Indonesia ini. Kenapa guru-guru kami tidak bergerak? Karena mereka nggak tahu Bible. Kami yang membangunkan mereka. Wahai umat Islam, di Bible-nya Kristen, Dengar Tuhan dulu Bang Allah Suma, kita saya jelaskan. dituduh, dihinakan, bodoh katanya. Karena kebodohan Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Allah itu lebih gagah daripada manusia. Bukan cuma disebut bodoh, Tuhan kami juga disebut lemah. Itulah agamamu, agama kucluk, agama penjajah, agama penghina, penista Tuhan. Memang itu agamaku. Kenapa Yesus Tuhan Anda sesat? Nah, tunggu saya jelaskan dulu ini ayat ini. Enggak, jelaskan Tunggu ini. saya jelaskan. Kenapa disebut Allah yang bodoh di situ? Kenapa bukan Theos atau Yesus yang bodoh? Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Dengar dulu saya jelaskan. Ini sebab yang bodoh dari Allah. Berarti kata dari itu yaitu manusia, bukan Allah yang bodoh. Anda yang bodoh. Anda kata Anda yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Sebab yang bodoh dari Allah berarti dari Allah itu tidak ada kata dari di situ. Cak Kangkung, tidak ada kata dari. Tidak ada kata dari di situ. Jangan kau ikut-ikutan kayak penulis Biblemu. Tidak ada kata dari. Mana ada kata dari di situ? Arti yang sesungguhnya berdasarkan dengan yang tertulis, karena kebodohan Theos, kebodohan dari. Kau buka mata ini ada ini. Ya, itu apa? Itu bahasa apa? Itu terjemahan tahun berapa itu, Cak Kangkung? Itu terjemahan tahun berapa, Cak Kangkung? Kau buka mata ini. Sebab itu terjemahan yang sudah diubah, Cak Kangkung. Bahlul pemakan babi. Anak tirinya setan. Itu terjemahan baru yang kau baca, Bahlul. Original teksnya kau lihat, terjemahan lamanya kau lihat. Karena kebodohan Allah itu lebih besar. Bahlul anak ayam. Lihat ini dari nenek Bertu, ini baca. Ini baca ini. Tahun berapa yang kau baca itu? Kau sudah salah. Tahun berapa yang kau baca itu? Nipu, Tahun berapa yang kau baca itu? Allah ini bodoh lagi. bukan Allah yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Bahlul, tahun berapa yang kau baca itu? Bahlul. Ini Alkitab ini, asli Alkitab ini. Ini Alkitab. Nih. Kau baca ini. Alpi nanti perbandingkan ya. Yang mana yang dipegang baca sebenarnya? Aku ambil Bibelku yang tahun 300 ya, tunggu ya. Maka baca Alkitab aja, jangan di Bible, Alkitab. Memang ada Alkitab. Bible. Itu yang kami percaya. Alkitab. Bible lah. Kalau ada Alpi di bawah naikkan ya. Kosong ngibul-ngibul kau. Kan Alkitab sama Bible, guys. Langsung bukan kita. Alkitab itu dari bahasa mana itu? Bangsat juga kau. Alkitab itu dari bahasa apa kau ambil itu? Sampulnya saja sudah kalian contek. Sampulnya saja sudah kalian plagiat. Sampulnya saja sudah kalian colong. Sampulnya saja sudah kalian curi. Lihat dulu ayatnya. Bajingan kalian lagi. Lihat dulu ayatnya ini. Baca baik-baik. Sebentar dulu, kau pakai itu ya. Kau pakai itu. Coba kau buka Yohanes 13 kau pakai itu. Yesus Tuhan apa berapa? 13. Yohanes 13 ayat 13. Oke. Iya. Ketabok nanti di sini. Biarin. Yohanes 13.
Oke. Baca yang kencang. Ayat berapa? 13. Ah, ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab Tuhan? memang Allah guru dan Tuhan. Mana Tuhannya? Ini cepat dia ada tutup ini. ya. Tunggu dulu. Ini lihat nih. Tahun berapa? Cepat dia tutup. Dia nggak mau kasih lihat. Ini lihat baik-baik ini. Lihat baik-baik ini. Ini. Oke. Ini. Iya, oke. Lihat. Lulus dia di sini nggak apa-apa. Masih banyak. Pakai mata ini, lihat ini. Iya. Tunggu saya baca ulang ya. Iya. Tunggu saya baca ulang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Iya, lolos. Nggak apa-apa. Udah cukup satu lagi. 1 Korintus 4 nomor 10 coba. 1 Korintus 4 nomor 10. Oke, saya ikut lagi. Bagus dia kalau mau membaca nggak apa-apa. Lalu lu banyak Pak, biarin dulu dia suruh membaca. Nah, kami bodoh. Dengar ini. Yang kencang. Dengar ini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif adalah Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Nah, maksudnya ayat ini gimana? Apa yang Coba diulang lagi. Ini. Kenapa tadi? Coba diulang. Kami bodoh oleh karena Kristus. Enggak, oke. Stop Tetapi dulu. kamu arif Stop dulu. dalam Kristus. Stop. Nah. Siapa yang bodoh di situ? Ya, Anda yang bodoh ini. Anda yang bodoh. Bukan Kristus yang bodoh. Anda yang bodoh. Kami itu siapa kami? Ya kita. Siapa itu kita? Ya kamu. Yang percaya ini siapa? Ya kita. Kau percaya nggak ini data? Saya percaya karena ini fakta ini. Berarti kau bodoh. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Buka data itu Bang Andi. Kau yang bodoh. Ke saya. Emang ini kitab saya. Nah, itu baca lebih jelas itu. Tengok, tahun berapa itu Korintus 1 Korintus 1 ya, nomor 25. Anda yang bodoh. Ini apa baca? Apa bacanya ini? Ada Apa yang bacanya tidak ini? pahami dari. Apa bacanya ini? Coba, apa bacanya ini? Anda harus baca dari. Ini apa bacanya? Sebab kebodohan siapa? Kebodohan Allah. Sebab kebodohan apa ini? Mana kata darinya di sini? Anak monyet. Mana kata darinya di sini? Mana? Ada ini. Mana? Ini. Kamu anak manusia ini, coba lihat baik-baik. Sebab kebodohan siapa Bang Suma ini? anak manusia ini. Anak monyet. Anak jin. Coba apa ini tulisannya? Anak manusia, anak nenek moyang ini. Nih, ini. Anak Lihat. monyet. Ini anak monyet. Coba. Sebab kebodohan apa ini? Bibelmu ini? Ini siapa nama Tuhan ini? Ini Korintus ini. Ini 1 Korintus ini. Dari Bibelmu ini. Nih. Ini Bibel. Bukan di umur Suma. Ini lihat baik-baik Alkitab kami. Ini itu Bibel. bukan Alkitab kami itu. Iya. Bukan Alkitab kami itu. Apa itu? Apa itu? Ini Matius. Kitab apa itu? Coba tunjukkan kitab apa dulu itu. Nih. Kitab apa dulu? Ini perjanjian apa ini? Perjanjian apa ini? Perjanjian Anjar nggak ada kami kata Anjar itu. Perjanjian tahun berapa? kata Anjar itu nggak ada. Ini dari mana ini? Lembaga apa ini? Lembaga Bibel Indonesia. Tahun berapa nih? Tahunnya tuh. Kentaran tahunnya enggak? Nggak ada itu. Nih, ini yang asli ini. Lihat ini Bang Suma, biar saya kasih jelasin. Ini yang asli ini Alkitab ini. Ini apa ini? Alkitab ini yang asli ini. Ini palsu. Ini palsu. Ini palsu. Iya. Kenapa bisa palsu ini? Nah, ini cetakan dari Bibel. Lembaganya. Karena itu bukan Alkitab kami itu. Itu Alkitabnya Bang Suma itu. Ini Alkitab kami yang jelas ini. Dengar baik-baik ini Bang Suma. Gimana ceritanya? Jangan Siapa? kau. Saya Bang Suma bikin sendiri. Jangan ini. kau susu pintar di situ. Ini Bang Suma lihat ini. bikin. Baca ulang ini. Ini Bang ayat Suma ini bikin. pasti anak SD mengerti ini Bang Sum.
anak SD saja mengerti ini Bang. Ini Bang Coba Suma yang bikin rupanya. Ini Bang Suma yang Alfi bikin. naik, ini. Alfi naik. Ini. itu Bang Suma yang bikin itu, Bang Oh, Suma. saya yang bikin ini. Saya yang bikin. Bang Suma. Saya Iya, yang bikin karena ini. Bang Suma yang pegang itu Alkitab. Ini bukan Alkitab kami tuh. Ini Alkitab kami yang ini. Yang ini asli. Yang ini. Berarti ini saya yang bikin. Lihat baik-baik ini Bang Suma, lihat baik-baik ini. Biar saya kasih tunjuk semua ini. Lihat ini, lihat ini. Ini. Ya, ini Ada apa? semua Ini apa ini rupanya? Apa ini? Apa ini? Tidak tahu Anda. Anda yang apa ambil sembarang Alkitab, yang terjemahan Alkitab orang. Ambil sembarang gitu. Iya. Mau kutunjukkan lagi yang tahun berapa lagi mau kutunjukkan? Oh, biar kutunjukkan semua. Ini cuma Alkitab kami, cuma satu ini, cuma satu ini. Oh, buktinya. tidak pernah direvisi kitabmu, nggak pernah. ini yang Nggak pernah. kami imani, ini yang kami percaya, ini Alkitab kami. Ini itu tahun berapa itu? Tahun berapa? Coba perlihatkan tahunnya. Nah, ini ada tahunnya. Ya, coba tahun berapa? Ini. Tahun? Lihat ini. Ya, lihat coba tahun berapa? Ini. Tahun berapa kok ini? Sebut. Ini baca ini Bang Suma, baca ini. Iya, saya nggak bisa. ini. Sebut aja tahun berapa di situ. Di sini. Lihat, ini sudah jelas semua ini. Iya, tahun berapa di situ anak jin? Ini. Tahun berapa? Biar Bang Suma yang baca sendiri, biar. Ya saya nggak yang bisa lebih baca, jelas. kecil begitu, tinggal ku sebut. Kalau tahun berapa? Anda kalau nggak bisa baca tidak akan mungkin itu Yesus Tuhan. Besarin. Tidak akan Ini mungkin anak kasih jin, tema ini kayak gitu. anak jin pohon. Mana tahunnya lihat? Mana tahunnya? Mana tahunnya? Kotor sekali tuh kukumu itu. Iya, habis dari pendeta, habis dari gereja. Coba kau lihat di awal buku, di awal buka. Tahunnya mana? Di awal sampul ada tahun itu. Nah, paling depan. Jangan pula kau buka pakai kaki, nanti kau kayak silo gila. Mana coba. Tahunnya, susah kan. Pakai kaki betulan dia. Tahunnya Cak Ayu paling depan. Sudah kelewatan. Tutup aja dulu. Sudah kelewatan. Itu di bawah gambar bulat tadi. Nah, tahun berapa itu? Assalamualaikum. Habis buka. Tutup. Bibelnya tutup. Tutup bibel. Itu tahun berapa di situ? Tahun berapa? Gak ngerti baca dia. Nah, itu ada. Nah, apa itu? Tahun berapa? Nah, tahun berapa itu? Itu ada tahunnya. Tahun berapa itu? Yang kau sudah pegang, Cak Ayu. Di sini nggak ada tahunnya, Nggak ada ya? Bang. Coba buka. Tutup dulu, di luar, tutup. Tutup kitabmu di luar, sampulnya paling luar. Waduh, sudah dibungkus dia. Sudah dibungkus, ada di dalam. Sudah dibungkus. Nah, Izin itu boleh apa itu? mengarahkan? Gimana? Apa salahnya? Aja Itu apa coba. tertulis? Terus apa salahnya itu? Iya, saya lebih tua ini bibelnya. Tahun yang ada di tangan saya ini Itu kami nggak percaya itu. 19 Kalau ini. bodoh. Kitab yang ada Malam di kami itu ini tahun 1962, lebih dulu ini daripada buku mantramu tadi itu. Paham kau? Nah, berarti yang kau pegang itu hasil revisian. Ini lebih tua ini. Di sini dikatakan bahwa Belum lahir sebab bapakmu. kebodohan. Bapak mamamu belum lahir itu Bertu. Paham kau? Ini disebutkan di sini nih, tuh. nenek kamu itu belum lahir juga itu. Sebab kebodohan nih. Itulah agamamu. Agamamu itu begitu, agamamu tuh. Menghina Tuhannya umat Islam tuh agamamu. Itulah kerjanya agamamu. Tahu kau? Kami nggak hina Udahlah. orang lain. Udahlah, kau cebok dulu pakai air 1 sendok kalau gitu baru kau ngomong. Jangan kok.
Jangan kau omong sembarang. Silakan Dinda Alfi, Sekarang disadarkan Alfi- orang gila anak Tidak sama jin ini, seperti silakan Andi. disadarkan. Diam dulu, diam. Ini Diam anak dulu. jin yang butuh disadarkan, silakan. Alfi, sekarang nih, langsung yang terakhir aja. Alfi. Diam dulu kau, woi. Ini ada tahunnya, tahun berapa dulu Alfi? Diam. Ini Alfi, cetakan terbaru LAI tahun 2023. Seharusnya Bang Bertu itu melihat tadi Bang Zuma menampilkan bahwa itu terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga yang dicetak pada Jalan Salemba Raya. Bang Zuma boleh perhatikan lagi tuh bukunya. Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Kantornya masih sama kok Bang Bertu. Lalu berbicara soal tadi 1 Korintus 1:25 ya. Kita buka aja dalilnya. Kita ke 1 Korintus 1:25. Mau mencari kata dari kan? Nah, di sini 1 Korintus 1:25 memang di terbitan paling muda LAI, di sana ada kata dari, sebab yang bodoh dari Elohim lebih bijaksana daripada manusia yang lemah. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam website Alkitab Sabda 1 Korintus 1:25, kita pergi ke naskah-naskah kuno ya, naskah-naskah kuno, kita ambil aja deh terbitan tahun 1853 nih. Casberry ya. Apa yang dijelaskan di sini? 1 Korintus 1:25. Adapun kebodohan itu terlebih bijaksananya daripada manusia. Nih, gak ada kata darinya. Terbitan tahun 18 puluhan. Bang Bertu, gimana Bang? Itu Terbitan Alkitabnya LAI Anda. 1853. Itu Alkitabnya Anda. Ini lihat baik-baik. Oh enggak Bang. Ini Bible Anda yang diterbitkan pada tahun 1853. Ini lihat ini. Ini dia. Mana kata darinya? Ini lihat ini kata dari. Ini. Iya, Anda kan yang Anda pegang itu terbitan LAI pada tahun 1974, terbitan pertama TB baru. Nah, ini yang kami terjemahan percaya baru. sekarang ini. Ini yang kami percaya. Ini Iya, aku nggak peduli sama kepercayaanmu. Sementara kitabmu itu terjemahan ini ya. Ini terjemahan itu setelah Alkitab yang dipegang kamu. Bang Zuma. Bang Zuma tadi Itu memegang Alkitab kamu, Bible. bahwa Allah ya. kamu tuh Allah yang bodoh. Oh enggak, ini kitabmu. 1 Korintus itu kitab siapa emangnya? 1 Korintus ini kitab siapa? 1 Korintus 1:25 ini kitab siapa? Gini aja deh Alfi, ambil original teksnya, bener nggak ada kata Allah di sana itu aja deh. Biar dia Nggak ketangkep ada. aja deh. Kalau kita pergi ke original teks nggak ada. Original teks Nggak ada aja. kata Allahnya. Di Greeknya berbunyi hotido moron ya tu teos. Yang adanya teos daeng ternyata. Nggak ada Allahnya, nggak ada Allahnya. Ini Dulu, gimana original tuh? teks dibaca bro, lu diam dulu. Ini Diam dulu. Alkitab. Bisa nggak lu diam dulu? Kalau nggak lu diam, gue turunin nih. Lu diam dulu. Ini original teks. Kau Iya. tuh. Hotiho moron to teo sopouteron ton antropon estin kaito astenes to teo dan seterusnya. Gak ada kata Theos. Allahnya. Coba Theo diterjemahin ke Indonesia coba. Theos ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bentar ya. Theos itu artinya Tuhan. apa salahnya? Tuhan, Deng. Biar tuh menurut kamu terjemah yang kau pegang itu betul atau salah? Betul ini. Ini yang betul ini. Ini yang benar ini. Ini yang benar ini. Original teksnya apa bunyinya? Original teksnya bunyinya SD apa? saja tahu. Anak Aduh, SD ya saja Allah, tahu. Ini anak benar-benar. Inilah risikonya kalau keseringan makan babi nih, nggak ngerti-ngerti. Susah Anak memang. SD saja Alkitab ini. Ini masih ada buktinya ini.
Kenapa kau lebih percaya terjemahan daripada original teks? Buktinya masih ada. Itu bahasa Indonesia kau pegang itu, bahasa Indonesia kau pegang itu sumber ngambilnya dari bahasa apa? Ini bahasa Yunani. Original teks Bible kamu bahasa apa? Ini bahasa Yunani nih, dari bahasa Yunani. Oke, bahasa Yunaninya isi itu apa bunyinya bahasa Yunaninya? Enggak diterjemahkan bahasa Yunani. Ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya udahlah. Lah gempung. Taboro Timur. Wih, sakit kali kepala, sumpah. Sakit kepala menghadapinya. Dasar otak bocor anak jin. Kurang-kurangilah minum Coca-Cola, teman-teman Kristen. Isi kepalanya gas semua itu. Disuruh unjukin tahunnya nggak mau gitu loh. Bang Zuma pegang yang tua itu 1862 1962. Dasar memang kepalanya kosong, nggak ada isinya, cuman dedak yang ada di dalam. Sebenarnya juga TB 2023 juga salah. Kenapa ada kata Allah di sana, itu aja sih. Mau ada dari kayak mau enggak kayak. Ngapain pakai kata Allah di situ? Apa urusannya coba? Kenapa sih menghindari kata theos gitu loh? Kenapa ini oten-oten ini Elai ini menghindari kata theos? Kenapa dia tidak mencintai original teks? Kenapa harus menipu menerjemah, itu intinya kan? Di sana Biar sebenarnya. nggak kelihatan pagan, paman. Nah itu dia. Oke, Hombing Kristen Muslim, Hombing. Marolok. Marolok. Apa parolok itu? Tuduk koheang, rojar. Marolok wak bercanginam sadu nasudi. Ko lihat. Alang mati canginam. Amang tahe. Rojan bego. Nah, berkata kotor dia. Apanya kayak gitu? Ini Rasmi si halo. Aduh, rusak. Ratu tua se Tapanuli Utara, Ciborong-borong. Ratu tua Rasmi si halo. Udah aku datang besok. Silakan Ibu Ratu tua, silakan. Ya, selamat malam. Wih, berdengung suaranya. Pakai sound Wih, pakai sound. Dia sekarang. Widih. Wih, berapa frekuensi itu? Ngeri ya. Ada kemajuan sekarang itu ya. Kemunduran itu, bukan kemajuan kayaknya. Tadi sore nggak ada dia. Tadi sore sempat aku diskusi sama dia nih di roomnya Inspirasi. Gimana? Coba bunyikan lagi sedikit lagi. Pengen kita lihat. Ko. Kak Rasmi. Buka mic ya, Kak Rasmi. Ya. Itu kebanyakan ekonya. Jadi suara kata di sana tuh kemasukan semua tuh. Dengar suara kata tadi kan? Itu dikurangi dulu ehonya. Suara katanya masuk itu. Udah. Enggak, coba diam tapi buka mic-nya. Coba diam tapi buka mic-nya. Kak Rasmi, coba. Udah. Kan masuk suara kodoknya. Jangan kau disemak-semak. Masuk suara kodoknya. Ayolah, Kak Rasmi. Mau bahas apa kita, Kak Rasmi? Di sini ada guru-guru Alfi nih. Ada Bang Kaisar, ada Bang Suma, ada Bang Handi. Gimana? Topiknya kenapa sesat? Yesus kan memang Tuhan. Oke, apa bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Silakan.
Rasmi. Ya, apa tadi kau bilang? Apa bukti berdasarkan dalil yang tertulis dan apapun itu tentang bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Silakan. Jawab Rasmi, karena dia pernah dikandung dan dilahirkan. Itu buktinya. Jawab. Yohanes 1 Nggak apa-apa, nggak masuk suara kodoknya, nggak apa-apa. Buka aja mic-nya, nggak usah malu. Kami tahu kok Anda tuh lagi menggunakan soundcard. Nggak masuk suara knalpot pula, nggak masuk suara kodoknya, aman. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi di situ dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, yang artinya Allah menjadi manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Ya udah cukup, selesai. Dia nggak membuktikan Yesus Tuhan, tapi diam. Dia tidak buktikan Yesus Tuhan, tapi dia buktikan Yesus manusia. Jadi lain ditanya, lain dijawab. Ya beginilah kalau kebanyakan minum tua, gitu DLP. Gini, dengar aku baca ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Jadi di sini ya firman adalah Allah ini telah menjadikan segala sesuatu. Berarti Dia menciptakan juga gitu ya. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan segala sesuatu siapa? Ini membuktikan Yesus manusia, dia nggak buktikan Yesus Tuhan. Firman itu adalah Allah. Di sini saya belum baca firman menjadi manusia. Yang saya bilang, yang saya baca firman itu adalah Allah. Pertanyaannya, Boras, siapa sih namanya ini? Pertanyaannya, mana bukti? Jadi begini. Pertanyaannya, mana buktinya Yesus Tuhan? Begitu pertanyaannya. Buktinya di situ, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, berarti kita nggak membahas Allah siapa, kita buktikan Yesus itu Tuhan atau bukan. Sebelum menjadi manusia, nggak ditanya itu. Bukan itu yang ditanya. Aduh, Alpi, ini orang ini buang aja deh ke laut dah. Tuh, orang mabuk nih naikin. Ya apa, jawab apa? Disuruh buktikan Yesus Tuhan, dia buktikan Yesus manusia. Itu di bawah ada yang namanya Iman Partaunan Hasibuan, izin naik host katanya. Mungkin dia dari saudara Kristen ingin membela imannya. Naik. Dari tadi bukan Tritung itu, Dwinatur dia itu. Mas Pandi naikin loh. Aku nggak ada ruh di situ. Naikin. Kebanyakan gua nggak bisa lihat, nyaman. Iya, banyak kali nih yang minta permintaan naik nih. Sama aku belum dibikin jadi moderator. Tadi katanya mau dibuat tapi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Salam. Selamat malam kawan-kawan. Ini terkhusus ini Ustadz. Ditanya dulu, Bang Muslim, Anda Muslim ya, Bang? Asyhadu an la ilaha illallah. Waduh, nggak usah syahadat, Bang, tinggal iya gitu loh. Saya Muslim Bang. Iya, silakan Bang. Saya ini aja, satu aja sarannya aja nih Bang, terkhusus sama Guru Ndazuma ini. Karena saya melihat di akun-akun lain sudah banyak yang menyerupai akun Zuma, bahkan membuat nama Zuma, ada Zuma AS. Jika kita sebagai pemirsa ini banyak terbodohi ini di sana. Kita menduga mereka itu sebenarnya bukan Bang Zuma gitu.
pengikut di akun itu juga saya lihat banyak gitu. Saya khawatir, yang dikhawatirkan kita sebagai umat muslim, sebagaimana ayat Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Intinya ya harus antisipasi juga lah kawan-kawan terkait akun-akun Bang Juma. Ini patriot kita ini. Itu aja. Makasih Bang. Serius, ini sangat serius, saya perhatiin di sana, sangat ini kali di sana. Iya. Makasih. Bang Juma Bang Juma izin masih monitor kah? Ada pertanyaan dari non muslim ini, tapi ingin dia menyimak begitu. Pertanyaannya, apakah ajaran Bible itu masih relevan dengan era modern sekarang? Pertanyaan kedua, apakah Kristen bisa atau boleh membaca Al-Quran? Bang Juma monitor nggak? Naiki saja, naiki. Janganlah, siapa sih nama akunnya? Ada nggak yang di bawah akun R? Naikkan dong akun R. Halo. Ya nanti dijawab Bang Juma ya. Itu ya, ditunda dulu. Bang Juma menjawab mungkin. Silakan dulu yang lain. Sebenarnya sih saya bisa menjawab ini, tapi karena ditujukan ke Bang Juma. Boleh saya nanya nggak? Ya. Boleh saya nanya nggak, Bang Handi? Muslim Kristen Bang? Kristen. Oh ya. Ini pertanyaannya Bang, apakah ajaran Bible itu masih relevan dengan era modern sekarang? Jadi aku mau nanya boleh nggak? Oh silakan kalau mau bertanya. Iya. Bang, kalau ini benar nggak? Kalau bahasa Arab itu bahasa surga, betul nggak? Jadi aku nanti pertanyaannya berangkat dari jawaban abang, betul nggak? Iya. Betul nggak bang? I tambah Y tambah A. Iya. Oh, oke. Jadi gini, pernyataan mengenai bahasa Arab itu adalah bahasa surga itu ada di mana? Seandainya ada di Quran, berarti sebelum Quran hadir itu, berarti orang-orang yang sudah berbahasa Arab sebelumnya, mereka tahu nggak kalau itu bahasa surga gitu. Lalu setahu aku ya, bahasa itu kan berkembangnya itu memang karena... Oh, yang nanya kok harus tahu kayak jawab gimana sih? Enggak, ini nanti memang ada pertanyaan yang abang harus jawab. Menjawab sendiri kan, loh. Enggak, bukan. Kalau yang itu abang jawab yang tadi. Yang kalau misalnya... Gimana sih? Dia yang bertanya, dia yang jawab. Kalau bertanya itu apakah benar di dalam nanti di surga atau di jannah itu adalah bahasa yang dipergunakan bahasa Arab? Dijawab oleh Muslim, benar. Mestinya pertanyaannya, mana buktinya? Begitu. Ini kau yang bertanya, kau yang memberikan pengantar yang panjang begitu. Gimana sih? Bisa nggak sih itu bahasa Indonesia dipersingkat, dipermudah begitu? Jadi dalam kehidupan surga ya banyak kok digambarkan melalui Al-Quran, misalnya mengenai keindahan, makanan hingga minumnya. Ya. Beberapa riwayat mengatakan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Gitu loh. Gue banyak artikel ke dalam buku fikih juga bahasa Arab, bahasa surga. Gitu loh. Jannah bahasa surga. Alpi dapat nggak? Alpi
Dapat nggak? Iya, hadir. Bisa. Gimana? Bisa melihat argumentasi di surga itu bahasanya bahasa Arab. Oh, Alfi pernah enggak, Alfi belum cari. Cuman Alfi pernah dengar riwayat dari salah satu perawi ya. Imam Tabrani. Oh, Ibnu Abbas juga ada ya. Tapi yang Alfi tahu sih dari riwayat Tabrani nih, bahwa Rasulullah Bahkan Nabi Muhammad bersabda nih, bahwa Nabi Muhammad bersabda juga itu, bersabda, aku mencintai Arab karena 3 hal. Karena aku orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa surga. Nah, gitu gampang sekali menjawab itu pertanyaan-pertanyaan zaman Patimura itu. Iya, itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga. Masya Allah. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan bahasa pertama yang diucapkan lidah beliau, termasuk pula adalah wahyu yang diterima dari Jibril. Jadi bahasa Arab begitu. Nggak mungkin bahasa Yunani, nggak mungkin. Kagak mungkin Yunani, nggak mungkin. Kagak mungkin di surga itu ada Theos. Kagak ada itu. Pertanyaan-pertanyaan itu zaman-zaman Fatimura itu, aduh ya Allah ya Karim. Itu titipan, itu barusan pertanyaan titipan. Tahu saya itu. Dikatain dongeng nggak tuh? Iyalah. Nah ini tadi ada pertanyaan juga nih. Bang Jawa udah monitor belum nih? Apakah ajaran Bible itu? Ini harus dijawab karena dia seorang Nasrani, dia ingin belajar Islam, tapi beliau nggak mau naik. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Beliau sangat apresiasi dengan Bang Juma, kita semua di sini bisa menjelaskan masuk akal, ilmiah, logis begitu. Apakah ajaran Bible itu masih relevan dengan era modern ini? Kalau saya menjawab tidak. Apanya yang relevan? Ya, di zaman modern ini gitu, tentu kita manusia ini makhluk Sang Pencipta yang paling sempurna, diberi akal. Coba kita mau melangkah saja, kita bangun. Bible mau ngapain kalau kita bangun? Apa yang diajarkan Bible saat kita bangun? Agama Islam lah yang mengajarkan. Kita mengucapkan syukur, alhamdulillah kita bisa menikmati dunia ini. Terus diperintah untuk langsung sholat 2 rakaat sholat subuh. Bible ngapain? Enggak. Terus Al-Quran mengajarkan untuk hablum minan nas, ya kita berhubungan bersosial. Hablum minallah. Bible ngapain? Enggak. Kita disuruh beraktivitas, beribadah, bekerja ibadah. Bible ngapain? Enggak. Jadi apa yang relevansinya sekarang? Apa kontribusinya Bible di zaman sekarang? Ya perlu mari kita uji. Ini memang panjang sih, tapi perlu orang yang pandai bahasa Indonesia. Anda misalnya seorang Kristen ya yang bertanya ya, Anda ingin, ini sering saya kemukakan, Anda ingin kawin. Di Bible itu nggak diajarkan cara kawin. Bagaimana caranya mempertemukan antara ada pengantin laki dan perempuan. Cara-caranya seperti apa sehingga Anda sah di mata Sang Pencipta adalah suami istri. Ya semua oleh diskresi oleh Bapak Gereja. Kalau di Islam jelas ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Jelas ada ijab kabul, ada laki, ada perempuan, ada pengantin baru, ada mahar dan seterusnya begitu. Hukum perpajakan misalnya, Al-Quran sangat jelas menjelaskan di sana. Terus jual beli, hukum perang. Jadi mohon maaf, di Bible nggak ada yang bisa dijelaskan di sana. Nggak bisa, saya belum menemukan. Oke, Bang Handi izin, ini ada 3 orang yang naik, saya sapa dulu mungkin. Ya silakan. Bang Gabriel sama Hotma Wuli, Kristen atau Muslim? Bang Erik, Papi. Muslim. Yang mana yang Muslim? Gabriel, Megan. Semua Muslim. Bertiga ini Muslim semua? Enggak, Kristen semua. Oh, Hotman Kristen ya. Izin yang Muslim standby dulu ya, sudah larut ini, sudah tengah malam. Kasih naik teman-teman Kristen. Yang Muslim tolong pengertiannya dulu. Silakan Bang Hotman. Oh, Hotma Wuli. Ya. Temanya tadi Yesus Tuhan, Anda sesat gitu.
Ya silakan bang, Temanya. silakan silakan ditanggapi. Sesat nggak Kristen itu kalau Yesus menuhankan Yesus? Silakan bang. Enggak. Karena Ya, ada silakan tertulis ditunjukkan. di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 dia. Kenapa dengan Yohanes 13:13 abangku? Kamu membilangkan aku Saya guru dan maju. Tuhan. Oh berarti Yesus itu waktu dia hidup dia guru, dia juga Tuhan ya bang? Iya, dia imam sebagai karena udah muncul sebagai Oke, manusia. baik. Coba Anda jelaskan kapan dia menjadi guru, kapan dia menjadi Tuhan, Bang? Semenjak dia udah berumur mengajar di Baitan lah dia, umur 30-an. Waktu dia masih bayi sudah guru nggak dia? Belum, karena dia belum. Waktu dia menjadi bayi sudah sebentar. Waktu bayi, dengerin dulu, Bang. Dengarlah dulu, Pelan-pelan. kau ngomong. Sedang-sedang, Bang, ini sedang-sedang nih, dengerin. Waktu jadi bayi sudah guru kah dia? Belum, karena belum. Cukup. Iya, jangan dulu, ntar dulu. Waktu bayi sudah Tuhan kah dia? Udah. Jadi bayi sudah Tuhan? Udah. Belum jadi guru? Belum, karena umur 30 tahun pada masa zaman Yahudi baru dikasih dia mengajar. Oke, baik. Jadi duluan dia menjadi guru, menjadi Tuhan, baru menjadi guru gitu? Iya. Oke, siapa yang melantik dia jadi guru? Dia kan ada tuh nujul ke dunia menjadi manusia. Dia sekolah nggak dulu supaya dia menjadi guru, dia sekolah atau bagaimana? Itu enggak, itu kan dia sebagai imam guru. Dia kan mengajar murid. Oke. Berarti sejak bayi dia sudah jadi Tuhan ya? Iya, udah. Oke. Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Oh, jadi sejak bayi dia sudah maha kuasa? Udah dari malaikat kok, malaikat Gabriel yang. Kok jadi malaikat sih, kita ngomongin Tuhan kok malaikat lu bawa-bawa? Dari malaikat Gabriel dia diutus kepada Maria. Malaikat Gabriel ngapain? Nganterin Tuhan. Gabriel nganterin Tuhan ke rahim Maria gitu. Gimana? Yang bahwasannya yang lahir dalam rahim Maria itu adalah Tuhan. Oh, jadi Gabriel mengatakan yang dilahirkan Maria adalah Tuhan gitu. Malaikat Gabriel, malaikat. Maria tahu nggak kalau anaknya adalah Tuhan? Tahu, udah dikasih tahu malaikat. Oke, berarti Tuhannya Maria yang mana waktu melahirkan Tuhan? Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria belum apa, Tuhan Yesus itu juga karena dia belum wujud. Enggak, saya tanya baik-baik loh. Kang, Anda tadi mengatakan Maria tahu kalau Maria melahirkan Tuhan, kan betul ya? Iya. Ya, berarti Tuhannya Maria siapa waktu melahirkan Tuhan? Ya. Tuhan Allah. Bukan anaknya. Bukan, karena belum wujud dari manusia. Tadi lu bilang tadi udah baru jadi Tuhan. Gimana sih? Anaknya Maria itu adalah Tuhan menurut kamu? Nah, benar nggak? Iya. Ya, Tuhannya Maria siapa waktu melahirkan Tuhan? Bapak Allah. Oh, berarti anaknya Maria bukan Tuhan kalau begitu. Yang benar yang mana sih? Malaikat belum mengasih tahu sama Maria kok. Kau nggak usah takut. Yang ada di rahimmu adalah Tuhan. Iya, artinya kalau Maria melahirkan Tuhan, mestinya Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Betul? Betul. Ya, betul. Jadi Tuhanku adalah anakku. Betul? Iya. Nah, jadi Maria merawat Tuhan. Betul? Betul. Karena Tuhanmu waktu bayi belum bisa nyari makanan sendiri. Masih membutuhkan pertolongan ibunya. Betul? Betul. Betul. Jadi Maria pernah merawat Tuhan. Betul? Sebagai kemanusiaannya. Lah, kok kemanusiaan bukan Tuhan? Tuhan jadi nujul sebagai badan manusia. Ini anaknya Maria ini manusia atau Tuhan sih? Tuhan. Ya udah, artinya Maria merawat Tuhan. Betul?
Betul. Betul. Maria menyusui Tuhan. Betul. Ya. Kalau Tuhan lapar, Maria memberi makanan kepada Tuhan. Betul? Betul. Sebagai manusia. Lah, kan manusia. Oh, sekarang aku nanya dulu, bisa nanya? Ntar lurusin dulu. Kasar maju dulu, kasar. Pusing kepala aku dulu. Bisa nanya? Ya Allah, nih anak. Bisa nanya? Ini kalau ini urusan. Baru bayi, belum jadi 30 tahun. Tar dulu. Enggak, aku dulu. Nanya dulu satu. Kapan kalau Tuhan Allah Muslim yang hidup dia, dari mana kalian tahu Tuhan Allah yang hidup lalu kalau Allah dari Islam? Apa pertanyaannya? Dari mana kalian tahu Allah itu hidup dari dalam ajaran Al-Quran? Tuhan yang hidup. Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup, berarti Allah itu hidup. Tapi hidupnya nggak seperti manusia membutuhkan. Kau bertanya baru, kau jangan receh. Sama kau tadi itu juga sama aku. Aku lagi jawab, kau tanya-tanya lang. Ya sekarang lu maunya apa? Tuhan apa Muslim itu yang Allah yang hidup dari mana kalian tahu? Ya hidup karena nggak pernah disalib. Udah jawab pendek aja. Hidup karena nggak pernah mati kayak Tuhan mau disalib. Selesai. Percepat aja. Ayo cepetan. Berarti kena prank itu. Kena prank Tuhannya. Yang mati disalib Tuhan atau siapa itu? Yang mati disalib? Kemanusiaan Yesus. Berarti dia bukan Tuhan. Waktu disalib dia bukan Tuhan. Kan dia bangkit. Belum bangkit, mati dulu. Buru-buru bangkitin 3 hari loh itu. Mana bisa manusia bisa bangkit gitu aja? Siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Raja Romawi, tentara Romawi. Siapa yang menciptakan Raja Romawi? Tuhan. Tuhan. Jadi pencipta dibunuh oleh ciptaannya. Iya, karena Tuhan Yesus Tuhan. Iya katanya. Ya Allah. Aduh sakit ini. Pi, maju Pi, pusing gua. Tadi dia bertanya, apa tadi pertanyaannya Pak Hotma? Ini kalau dari Muslim Tuhan yang hidup, dari mana kalian jalannya tahu Tuhan Allah yang hidup? Allah itu bukan hanya Tuhan yang hidup, Pak Hotma, tapi maha hidup. Pak Hotma coba buka di Al-Quran surah Ali Imran ayat kedua. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat yang kedua. Di sana kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi mengurus seluruh makhluknya secara terus menerus gitu. Coba. Jadi kalau jangan buka Bible terus, coba buka Quran sesekali biar lurus. Enggak, kalau dia nujul nanti turun pada datang ke kiamat hari terakhir, dari mana kalian bentuk tahu dia Tuhan kalian? Allah itu yang menciptakan hari kiamat, Pak. Iya, dari mana kalian tahu mana Tuhan kalian gitu nggak nampak dia nanti bahwasanya banyak nanti iblis Tuhan. Nanti yang mana Tuhan kalian ini nanti di alam barzah atau yang disebut sebagai alam kubur, sebelum kami menghadap kepada Allah, kami dipertanyakan dulu oleh malaikat, man rabbuka. Nanti di sana tuh kalian berkelip lidah gitu. Udah abang kenal dia? Kalau kami mengenal Allah dari Al-Quran. Allah itu ahad, Allah itu satu. Ya, wujudnya udah kalian kenal. Gimana nanti kalau zat dia berbentuk batu, aku Tuhan katanya. Setan sana pun Allah itu enggak, dia dipengaruhi Roh Kudus, nggak apa-apa. Makanya bahasa dia kayak gitu. Aku hargai. Roh Kudus Anda memang kayak gitu. Di Muslim mana ada Roh Kudus? Ruhul Kudus itu bahasa Quran. Sementara di Biblosmu itu pneuma hagion. Pneuma itu hantu, hagios itu suci, hantu suci. Paham Anda? Jangan jangan memaksakan saya untuk membahas Bible Anda. Anda membawakan dalil. Sampai enggak sampai ilmunya enggak sampai ilmunya Ketinggian Hati-hati Otma, aku nanti ku Yunani parah nanti. Ketinggian lu Pi, enggak nyampe ilmunya. Ini anak sedeng ini. Bro, wujud Tuhanmu laki atau perempuan? Bro,
Wujud itu kan kalau kita ada. Kalau wujud itu kan maunya dia kelihatan. Nah, wujud Tuhanmu laki atau perempuan, bro? Laki. Tinggi badannya berapa? Apanya? Tinggi badan. Iya, itu udah lain cerita, masa ngukur-ngukur badan. Siapa suruh lu bilang laki? Siapa suruh lu bilang laki? Gitu loh. Orang muslim aja lahir tanggal berapa? Kalau lu, laki ini lahir tanggal berapa Tuhanmu? Lahir tanggal berapa? Siapa suruh lu bilang berwujud? Laki pula lagi. Tahun berapa ya lahirnya? Inilah resikonya kalau makhluk itu lu bilang Tuhan. Nah, banyak pertanyaan kan jadinya. Kalau Islam ditanya, tinggal Laisa kamisli Isa yang tidak ada yang serupa. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa dari Al-Quran ada. Bukan ada karena harus dilihat dengan mata. Yohanes 5:37 Yesus berkata, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Seperti Bapak di surga itu menurut kamu roh. Emang pernah ada yang melihat rohnya Bapak? Nggak ada. Yang kelihatan itu bayinya Yesus karena dia makhluk. Emaknya yang merawat dia. Yang lebih tahu sebenarnya siapa Yesus adalah yang mengutus Yesus. Nomor 2 adalah emaknya. Nomor 3 adalah para murid-murid. Kalau untuk makhluk di muka bumi, Bunda Maria yang kita tanya, anakmu sebenarnya siapa sih? Tidak ada satupun statement dari Bunda Maria kalau anaknya adalah Tuhan. Nggak ada. Justru anak ini sendiri yang menjelaskan bahwa aku ini hanya utusan Tuhan. Kenapa lu datang-datang mengatakan dia Tuhan? Lu bilang punya lagi Tuhan mau berwujud laki-laki. Gua tanya lah tinggi badan, lahirnya kapan? Maboklah kau menjawab. Itu resikonya bro kalau mabok. Udah ya jangan mabok lagi. Bedakan antara manusia dan Tuhan. Anaknya Maria bukan Tuhan. Lukas 2 nomor 11. Yang lahir itu ya Mesias yang diurapi Tuhan. Atau manusia yang disayangi Tuhan yang lahir di kota Daud. Yaitu Yesua Mesias bakal menjadi apa? Nabi atau Rasul untuk Bani Israel. Bukan untuk Anda. Oke? Siapa sih namanya nih? Hotmaili. Hotma saja. Hotmauli. Buka mic-nya Pak Hotma. Jangan ketinggian kasih ilmu kayak tadi. Okay. Man buka ditanya nanti kalau dia bilang man buka teos. Ini pelingkir. Jadi begini. Hotma. Jadi begini. Jadi gini Pak Hotma ya, sebelum Anda mau mengenal yang namanya Allah Tuhan kami, sekarang praktekkan. Ini PR buatmu. Kau tampar pipimu itu sekeras-keras. Sekarang kau tampar pipimu itu sekeras-kerasnya dan rasakan sakitnya. Setelah kau rasakan sakitnya, bisa nggak kau lihat sakit itu? Bagaimana rasa sakit itu? Coba gambarkan. Itu saja PR-mu. Atau Bang Kaisar suruh dia potong kabel PLN terus pegang tembaganya gitu. Nyentrum nggak? Kalau nyentrum suruh tunjukin gimana bentuk listrik itu coba. Percaya kau sentrum sama kayak kau Hotmauli. Kau percaya rasa sakit itu, kau percaya rasa manis itu, kau percaya rasa pahit dan asin itu. Percaya kau itu. Tapi bisa nggak kau melihat pahit itu apa, manis itu apa? Sama sakit yang kau rasakan, yang kau tampar pipimu sekeras-kerasnya. Ada rasa sakit itu kan. Tapi bisa kau lihat rasa sakit itu? Belajar kau dulu untuk mengenal Allah Tuhanmu. Kok mau kau Tuhanmu cowok? Ilmu mendalam pula lagi itu. Itu masuk ke area filsafat orang berakal itu kalau itu. Itu materi untuk ateis. Ini anak materinya diturunkan dikit menjadi anak PAUD. Guru dia sadar nggak sih dia ini Kaisar ini negur si Alfi ketinggian, dia juga ketinggian. Nggak dia nih Hotma ini sadar nggak sih mic-nya itu ke-mute
Sadar nggak Pak Hotma? Jangan-jangan dia sambil ngomong tuh nggak dengerin yang di Komal gitu kan? Nggak sadar pula dia di mute itu. Jadi Yohanes 13:13 bro, itu waktu Belanda pertama datang ke Nusantara, diterjemahkan pertama kali itu, kamu memanggil aku guru dan tuan. Nanti direvisi itu, waduh bahaya ini kata Belanda. Kalau kita nggak robah, Kristen nggak laku ini, kita nggak bisa Kristenkan daerah jajahan kita nih. Robah yuk, panggil Leidecker dari Belanda, terbangkan dia ke Indonesia, ke Nusantara. Bagaimana caranya itu misionaris Leidecker? Masuklah Leidecker. Kata Tuhan ditambahin, disisihkan kata H menjadi Tuhan. Karena memang dalam bahasa Melayu tinggi tidak dikenal kata Tuhan. Jadi diimpor itu Leidecker, misionaris orang Belanda itu. Nah, dirubahlah terjemahannya menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dia lupa nanti kalau perkembangan zaman, orang sudah bisa nanti membaca, belajar, dia nggak ngerti. Ternyata original teksnya bukan tes, tapi kurios. Ketinggian pula gua. Aduh ketinggian lagi. Aduh api. Memang diubah dari Tuhan ke Mana Tuhan. ayatnya dirubah itu? Oke, aku Mana tunjukkan sama Anda. Ya nggak apa-apa. Tunjukkan. Ya. Diam kau, diam. Aku mah jangan. Ini kan Yohanes 13:13 kan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu terbitan tahun 74. Sekarang kita pergi ke naskah kuno. Naskah kuno, misalnya kita lihat dari Browerius Klinker tahun 1863. Di sini nih, kamu bernama pada aku, pengajaran daen Tuan, daen kamu cata betul. Karena aku ada itulah. Nah, terus Klinker tahun 1879 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan. Gue roe dan toewan. Lanjut terus. Mana lagi? Terjemahan 4 Leidecker ya. Mu bernama aku guru dan tuan. Enggak, aku enggak ketinggian kawan-kawan. Terus terang aja ini masih bahasa Melayu yang bisa dibaca kok. Terus mana lagi? Ende. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Potma. Kau bilang enggak diubah. Ini diubah. Terjemahannya maksudnya asli, Bible asli dulu, Bible asli aja buka. Oke, Percaya, Bible asli. Aduh, ini berat ini. Jadi teman-teman, ya Yohanes 13:13 ini, sorry ya sedikit nih ya tinggi. Original teksnya itu berbunyi humeis poneite meho didaskalos kaiho kurios. Kata guru berasal dari kata didaskalos kaiho kirios. Di sini ada kata kirios yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Nah, masalahnya begini. Pada saat kirios itu diterjemahkan sebagai kata Tuhan, oke, nggak masalah. Sekarang kita perhatikan di dalam Kisah Para Pewarta 1:6 di sini kan ada kata Tuhan dalam bentuk non vokatif atau kata benda vokatif ya. Yang berarti kata benda seruan. Diambil dari kata ya Kisah Para Pewarta 1:6 diambil dari kata kirie ya. Hoimen on sunel tontes eroton auton legontes kirie. Nih kirie non vokatif dari kata kirios tadi. Nah, masalahnya begini kawan-kawan. Kalau kirios ya yang non vokatifnya adalah kirie itu dimaknai sebagai Tuhan. Di Yohanes 12:21 Filipus pun dipanggil Kyrios. Tuh, orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepada Filipus, "Tuan." Di sini kan Tuan nih. Nah, tapi di original teksnya itu Yohanes 12:21 Filipus itu dipanggil Kyrios juga. Gitu bre. Nah ini ketinggian. Makanya tadi Alfi bilang udah lebih baik sih kita mainnya tuh di bahasa-bahasa kuno saja. Gimana Pak Hotma? Dan lagi. Oke.
Udah pingsan ya kau? Belum kan? Oke, ikuti dulu narasimu. Taruh dulu Tuhan. Jadi kalau Tuhan kalian siapa? Allah itu Rob, Allah itu pun ilah. Allah itu Tuhan. Iya, aku itu tadi. Tuhan kalian siapa? Tuhan. Banyak Tuhan kami. Bapak kami juga Tuhan. Saya juga Tuhan. Banyak Tuhan. Semua orang laki, dengar, diam dulu. Semua orang laki-laki masuk ke rumah sakit disebut Tuhan. Benar nggak, teman-teman? Jadi kok kalian nuhankan Muhammad? Apa? Kok kalian nuhankan Muhammad? Enggak, Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan Tuhan. Kenapa lari ke sono? Lagi ini. Kok lari ke situ? Lu jangan mempersulit dirimu, bro. Enggak enak lo didengar. Nanti kau malu. Kamu kan tadi mengatakan siapa itu Tuhan? Semua pasien masuk di rumah sakit kalau laki-laki semua Tuhan dia. Dengar apa dulu? Kisah para Rasul 1 ayat 9 buka dulu. Apa itu bunyinya? Kisah para Rasul 1 ayat 9. Bukain Pi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nggak ada di sini dikatakan terangkatlah ia. Nggak ada lah dikatakan di sini terangkatlah ia ke sorga. Mana kata sorga di sini? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mana kata terangkat di sorga di sini? Kau menambah nih kau. Mana paradiso di situ nggak ada. Awan menutup ke sorga itu. Mana lu nambah-nambahin lu? Nggak bener lu, nambah-nambah lu. Lu suka nambah-nambah lu. Mana kata Ketika surga? mereka menatap langit, waktu dia naik itu, kalau naik dia kemana? Ke atas awan? Ke langit, ke langit, Langit lah. ke langit. Ke Uranon, bukan ke paradiso. Ke Uranon, kasih original Iya, test ya. Uranon. Kasih original test. Diam. Kita ajarin ya. Lah, orang yang berpakaian putih. Lu diam dulu. Lu diam dulu. Enggak, masalahnya di sini enggak ada kata langit atau kata surga, Dai. Enggak ada kata Uranon di Iya, Kisah nggak ada Para juga. 19. Enggak ada. Mana ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, nih butir 10-nya ada kata langit nih. Langit ya, Kisah Para Pewarta 1:10. Langit itu datangnya dari kata Uranos. Nih, Ayat 11 itu, ayat 11. enggak, coba lihat di 10. Coba lihat di 10. Anda kan tadi baca Kisah Para Pewarta 19. Oke, enggak ada di sana kata surga. Nah, sekarang di 10-nya ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, di sini kan ada kata langit nih. Langit itu berasal dari kata Uranos. Nah, bener lah Tuhan kau itu di Uranos. Betul. 11-nya 11. 11 ikuti Apa lagi? Apa-apa. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu. Ini mampus di sini. Gimana? Di sini ada kata kunci langit 1, sorga 1, sorga 2. 2 kata sorga, 1 kata langit kan? Nah, perhatikan nih sama Anda nih. Kisah Para Pewarta 1:11 itu ya, baik kata sorga maupun kata langit itu berasal dari kata Uranon, langit 1, Uranon, langit 2, Uranon, langit 3. Tiga-tiganya tuh Uranon. Tiga-tiganya langit. Kok nggak ada paradiso? Mana paradisonya? Ayo Hotma. Ketinggian ini. Oh, ketinggian ini. Ketinggian. Jadi Bang Hotma, Ketinggian. yang perlu kamu ketahui Bang Hotma, di sini kan ada kata langit 1, surga 1, surga 2, ya. 3 kata ini sama-sama dihantam dari kata Uranon. Ya. Ketinggian ketinggian Bentar, Ketinggian, enggak. Yang jadi pertanyaan ini sedikit lagi. Berarti selain Yesus sedikit lagi. Gini, berarti selain Yesus berarti Kamu jangan dipotong orang itu dulu. sudah melihat surga ya. Kaisar, jangan ini pembelajaran sedikit buat. lagi. Bagus ini. Uranon, kalau kita lihat ya, ini aku permudah aja nih. Translate selection to Indonesia menjadi apa? Langit.
Langit. Yesus itu ke langit, Bang, bukan ke surga. Diam dulu kau, diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Jadi di situ LAI salah terjemah, balik dulu ke terjemahannya. Kenapa Uranon ini, diam dulu kau. Kenapa Uranon ini diterjemahkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan? Ada langit, ada surga. Kenapa bisa? Original teksnya semua Uranon. Ini kan Kenapa bisa? Alkitab yang kau baca itu kan ke surga itu. Ke langit. Yang kau pegang itu kan itu salah terjemah, itu tertera ini. Itu salah terjemah, bro. Salah terjemah ya. Yang edit-edit. Ulangi lagi Alfi, ulangi lagi Uranon artinya apa? Lu diem. Ulangi lagi Pi, Uranon artinya apa ke bahasa Indonesia? Bang, ya kata langit ya, yang dia berkata kepada orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Kata langit berasal dari kata Uranon. Nih, ku tunjukkan Uranon yang pertama. Uranon yang pertama ini. Aku bisa bilang Ya. itu. Kenapa Bang Tan? Kenapa Bang Tan? Halo Bang Tarni Ahmad ya. Kenapa Bang? Bahas masalah kitab Al-Quran, semua itu bohong itu semua. Intinya Ini apa lagi? kalau kita hidup itu Udah. Aku sih nggak nyambung. Saya antar kau ke laut. Di laut membutuhkan Anda, bukan di sini tempat Anda ya, oke? Nih, bahkan bahasa Inggrisnya itu nggak jujur gitu. Enggak, bahasa Inggrisnya pun jujur. Pada saat LAI menerjemahkan langit satu, surganya dua kali muncul. Enggak gini Bang. Di sini kan langit satu muncul. Terus Yesus yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Enggak, bentar. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, Bang. Coba lihat Inggrisnya. Inggrisnya aja into the sky. The sky. Sky ini langit. Nah, terus apa disusul lagi? From you into the sky. Kedua nih, sky kedua, langit kedua. Nah, keluarnya kata langit yang kedua kalinya. Terus saw him going into the sky. Sky lagi, Bang. Langit lagi. Itu karena kenapa? Karena di original teksnya menggunakan kata Uranon. Saya kan tadi lihat kan, Uranon artinya langit. Coba kalau Greek surga apa? Paradiso. Coba kasih dia biar dia paham. Kau ini saya ajarin bro, kau supaya kau nggak dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Itu ya kau bersyukurlah di sini tempatnya jujur. Kita nggak dibayar per puluhan loh. Beda sama pendetamu dibayar per puluhan, sehingga kau harus dibodoh-bodohi. Ini tempatnya pintar loh di sini bro. Bentar ya. Ikuti dulu narasimu. Kalau diam dulu. Kita mau lihat dulu surga itu bahasa Yunaninya apa. Alfi harus lihat contoh. Manusia biasa bisa ke langit. Bentar ya, Alfi harus lihat contoh Kejadian 2:15. Bentar. Septuaginta online. Bentar ya. Izin beri waktu setengah menit, Deng. Ambil aja Google Translate Yunani ke Indonesia, Indonesia ke Yunani, gimana sih lo? Bentar. Izin bentar. Setengah menit. Nah ini. Oke. Kalau diajarin pintar jangan nolak bro. Nah itu. Kok kesini? Sorry. Kita ke sini. Kita ke sini. Nah nih. Oke. Yunani Paradiso. Ya. Itu artinya surga. Jadi bahasa Yunaninya surga Paradiso. Makanya itu ada lagunya bahasa Inggris tuh Welcome to my Paradise. Nah mereka itu kalau paham sampai sini ya. Nah aku pahami dulu, ikuti dulu narasi kalian. Ya memang kau harus ikut supaya kau pinter. Iya, jadi kalau manusia biasa bisa terangkat ke surga, terangkat ke langit lah dulu. Ke langit. Bisa terangkat manusia biasa. Siapa contohnya di dunia? Nabi Isa alaihissalam ke langit. Nabi Isa alaihissalam di langit kedua di Al-Quran. Kenapa? Enggak jadi Tuhan dia? Enggak ada saksinya. Ini kan disaksikan murid.
Allah menjadi saksinya, Allah yang mengangkat dia. Ngapain perlu saksi Itu manusia? kali lah Allah saksi. Manusia menyaksikan itu. Oke, sekarang kalau Tuhanmu ini yang terangkat ke surga itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat dia? Orang dia memang Allah itu sendiri kok. Enggak, saya tanya, siapa yang angkat Yesus ke langit? Dia udah sendiri, udah nujur, udah terangkat artinya berangkat sendiri atau diangkat? Terangkat. Terangkat. Iya, terangkat artinya diangkat atau berangkat sendiri? Berangkat sendiri, terangkat sendiri. Terangkat itu artinya apa? Ini terangkat apa artinya? Yang udah naik ke atas. Terangkat itu artinya ada yang angkat atau dia berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Yakin? Yakin. Menurut kita yakin. Baik. Setelah sampai di langit, ya, setelah sampai di langit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Aku tanya dulu abang, manusia biasa bisa terangkat enggak? Dan Nabi Isa alaihissalam, Elia, kasih tahu Elia. Kasih tahu Elia, kasih Elia, Henok. Kasih Elia, dia. Henok. Asal ada orang terangkat ke langit, Tuhan dia, buset dah lu. Lu diam di situ di tempat. Kasih Alpi, Elia. Kalau nggak salah di dua raja 2:11 ya, kalau nggak salah Alfi dalilnya. Iya, betul itu. Nih. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke langit dalam angin badai. Nah, Elia malah pergi sendiri, nggak terangkat. Dia nggak pergi sendiri Elia ke surga. Gitu, ada. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, Elia lebih duluan, bro. Gimana? Itu. Elia lebih dulu. Macet, paman. Al-Quran pakai Bible-nya aja sendiri. Elia udah sampai surga loh dia itu. Gimana, bro? Apakah Elia juga Tuhan? Tuhan kan bang, Elia moron. Tuh. Elia yang jenis kalimatnya nggak benar itu. Oi. Hush. Sesak nafas, paman. Lu bilang ada manusia terangkat ke surga, lu bilang Tuhan. Terangkat ke langit, lu bilang Tuhan, jangan. Di Biblemu banyak, ada Elia, ada Henok juga terangkat ke surga, ke langit. Kenapa lu diam, bro? Macet kan? Justru kalau kamu punya kepikiran yang benar, artinya Yesua Masya ini memang wajib. Ya, sang pencipta itu yang mengutus dia itu menyelamatkan dia dari penyaliban. Diangkatlah dia ke langit untuk diselamatkan agar tidak dibunuh oleh Yahudi dan Romawi. Diselamatkan dia. Jadi yang dibunuh itu adalah orang terkutuk, bukan Yesua Mesya. Jadi Tuhanmu itu, kalau kau anggap itulah yang mati di tiang salib adalah Tuhanmu, itu bukan anak Maria, tapi penggantinya anak Maria, yaitu orang Yunani. Yang mati terkutuk itulah Tuhanmu, bro. Masih mau aku datang besok? Dia mati terkutuk untuk merendahkan dirinya itu, menebus dosa. Mati terkutuk merendahkan diri. Siapa yang ngutuk? Lanjut, Alfi. Itulah dia nggak berdosa. Sebenarnya yang begini jangan Alfi lah, Bang Kaisar lah, tolonglah Bang Kaisar, ini stadium 4 Bang Kaisar. Alfi nggak punya anti bius ini. Tapi kalau dia melawan saja ya. Berdosa dia. Itulah dia nggak berdosa. Diselentik semua itu, diembusnya terangkat sampah itu semua, tapi nggak dibuat. Boleh nggak bunuh orang yang tidak berdosa, bro? Boleh nggak? Kok diminut? Bro, boleh nggak bunuh orang yang tidak berdosa? Tapi tentara Romawi yang bunuh dia. Boleh atau tidak? Saya nanya dulu, bro. Bahasa Indonesia loh. Boleh atau tidak? Tidak. Yesus punya dosa nggak? Tapi ngaku dia Tuhan itu, maka orang tentara Romawi. Saya nggak nanya itu. Yesus punya dosa nggak? Enggak. Berarti yang mati di tiang salib orang berdosa atau tidak?
Enggak, karena dia ngaku Tuhan maka disalibkan. Yakin? Yakin. Berarti yang dibunuh itu adalah orang berdosa atau orang tidak berdosa? Dia kalau melawan Kian itu udah termasuk dia manusia berdosa, tapi nggak dilawannya. Oh, berarti Tuhanmu manusia berdosa? Enggak. Ya, berarti dia nggak berdosa? Nggak berdosa, tapi semua itu bisa itu semua. Dembusnya aja bisa semua, tapi nggak dibuatnya. Nah, siapa yang mengendaki Yesus mati disalib? Saya tanya dulu, Itu siapa contoh yang, yang dibuatnya. dengerin dulu, siapa yang mengendaki Yesus disalib? Bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa katanya. Dia yang mutus aku. Di mana tertulis Bapak mengendaki Yesus disalib? Di mana tertulis? Sebelum dia pun mati, udah tahu dia akan bakal Yang mati. mengendaki Yesus disalib itu iblis, kata Yesus. Bila kau ingin membunuh aku, iblislah bapakmu. Jadi iblislah yang mengendaki Yesus mati disalib. Kau paham itu? Jadi Yesus mati disalib itu karena iblis. Bagaimana? Karena dia disalib itu karena tentara Romawi, karena dia mendengar Tuhan Yesus menyamakan dia Bapa, Tuhan Allah. Jadi kau percaya kelakuan iblis membunuh tentara Romawi. Jadi kau percaya kelakuan iblis membunuh Yesus? Kau percaya? Abang ini nggak ngerti yang awak jelaskan. Ya coba kau jelaskan supaya saya ngerti. Kenapa dia disalib kan gitu? Karena dia mengaku anak. Kenapa? Karena dia mengaku anak Tuhan. Menyamai dia dengan Bapa. Aku turun dari Bapa katanya. Orang Yahudi sama Parisi. Kami dari Adam dulu, dari Adam sama Musa nggak pernah Tuhan kami Allah. Gitu dibilang karena Tuhan Yesus ngaku Allah. Jadi karena dia mengaku, jadi dia mengaku anak Tuhan, berarti dia punya salah begitu, sehingga disalib. Makanya tentara orang Yahudi marah. Terus dia bunuh Tuhanmu. Disalib, dibunuh. Bunuh. Bisa aja Tuhan itu mengembuskan itu tampak, tapi nggak dibuatnya nanti. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya, Allahnya nggak mati. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya disalib. Iya, berarti manusia ini bukan Tuhan, betul? Dia ada Tuhan, kemanusiaannya yang mati disalib. Berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Buktinya dia bangkit kan? Saya belum nanya bangkitnya. Yesus itu waktu disalib dia Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Kemanusiaannya mati. Berarti Tuhan disalib. Berarti Tuhan disalib. Dalam kemanusiaannya. Yang disalib itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Oh, berarti waktu disalib dia bukan Tuhan. Iya. Jadi waktu disalib dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya, ketuhanannya, keesaannya enggak. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Kan bangkit dia. Siapa yang bangkitkan dia? Bangkit dia. Siapa yang bangkitkan? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri. Coba kasih Kisah 2:32. Alfi, bangkit sendiri katanya. Pakai data kita ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu dibangkitkan, bro. Bukan bangkit sendiri. Gimana itu? Yang benar yang mana nih? Kamu apa tulisan? Coba baca itu. Coba kau baca. Dan cara mau baca itu. Wih, kau bilang bangkit sendiri, ternyata dibangkitkan. Kau pembohong kau. Gimana? Wes. Tunggu dulu biar aku baca ini. Iya, baca. Kisah 2:32 di situ. Lanjut, Pi. Terus apakah yang mati itu Tuhan atau manusia? Di dalam 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Pak Hotma, Tuhan mati. Akui saja itu, Pak Hotma. Memberitakan kematian Tuhan, bukan kematian manusia. Sampai dia datang. Ayo.
Tadi kau bilang kemanusiaannya, tapi yang tertulis Tuhan. Hayo macet, hayo beserak. Ayo. Gak ada situ kemanusiaan yang mati. Pemberitaan kematian kemanusiaan Tuhan gak ada itu kemanusiaan Tuhan gak ada. Sampai Pak Hotma jadi seorang introvert, gak akan berubah di sini memberitakan kematian manusia, gak akan pernah. Sampai kucing mempunyai sayap kupu-kupu gak ada tertulis di sana. Iya. Tapi Tuhan kami ini mampu nujul. Oh, ada pula tapinya Bang Kaisar. Ya ampun. Iya. Mampu nujul. Tuhan Abang mampu nggak nujul? Karena nggak mampu kan? Cok tunjukkan dulu di mana dia nujul. Bukan nggak mampu, nggak mau. Tuhan Samawi itu nggak mau turun. Bukan nggak mampu, nggak mau dia. Nggak mau jadi hina kayak Tuhanmu. Tuhanmu kan hina. Kutanya samamu, Bang. Kutanya samamu, Tuhan itu bisa kutanya samamu, Tuhan itu bisa berubah jadi tai. Janganlah terlalu keras begitu, jangan ikuti dia. Bro, Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Yang santai aja. Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Bahasa Abang ini nggak enak, bahasa tai. Iya, makanya saya larang itu. Tuhan mau turun ke dunia, Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Lewat mana? Itu lewat Maria. Lewat Maria. Siapa yang memasukkan Tuhanmu dalam Maria? Malaikat Gabriel dia bilang, balik. Oh, jadi malaikat Gabriel mengantar Tuhan masuk ke kandungan. Enak kali malaikat ini mengantar Tuhan. Gimana itu, bro? Masuk akal nggak malaikat mengantar Tuhan? Halo, Bang. Abang membuat Tuhan kami melogikan ke dalam pikiran orang Abang secara logika. Tuhan, nah, kau yang memasukkan kau yang memasukkan Tuhan dalam kandungan lu. Manusia. Hah? Manusia? Itulah hebat Tuhan kami. Hebatnya jadi apa dia? Dia bangkit kok. Jangan bangkit dulu. Iya, di luar pikiran kita. Jadi udah kalau kayak begitu lu nggak usah mikir. Lanjut, dia nggak mau mikir, dia lanjut lagi. Daripada ngaku jangan mikir ya. Ada bukti. Daripada nggak bisa, Bang. Dia ini harus digituin, dia ini dari tadi dibuat yang ngel-ngelnya. Semua udah terpukul dia nih. Udah tertampar dia dengan yang kita bacain ini. Kalau Tuhan yang benar tuh nih Bang Hot Mauli, coba dibuka di kitabnya Yahudi 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Tanda tanya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Memuat siapa? Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi abangku, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan bumi kita ini, Bang, ya, bukan tidak mampu untuk nuzul ke bumi, tidak. Tapi bumi itu yang tidak mampu menopang Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu, Bang Hotma. Tapi kandungan Maria muat Tuhan loh. Lalu Bang Hotma, abang harus sadari juga, matahari itu ciptaan Tuhan kan. Matahari coba dideketin sama bumi, hancur nggak bumi? Apalagi yang menciptakan matahari, abangku. Matahari saja didekatkan sama bumi, hancur bumi ini. Apalagi yang menciptakan matahari. Apa MDP? Gini. Hot Mauli, aku tanya samamu. Kau bilang tadi Tuhanmu hebat, bisa bernuzul. Sekarang ku tanya, apakah Tuhanmu bisa bernuzul menjadi Kinerjo yang ada di Indomaret? Coba jawab. Kinerjo yang telur-telur di Indomaret bisa? Kasih halus saja, Le. Bisanya Tuhanmu jadi ban serep. Itu halus itu halus. Jangan terlalu ke situ, nanti kira main-main. Edukasi aja dia, ini orang kayaknya masih bisa diedukasi deh. Iya bisa ini. Edukasi dia. Coba Alfi contohin ya. Bang Hotma, coba buka mic ya Bang Hotma. Bang Hotma, layakkah Tuhan bertulang belakang, Bang Hotma? Bang Hotma? Wah, pingsan dia, guys. Waduh. Tuhannya bertulang belakang, guys. Bang Andi sayang kali samamu, Lai Hotma. Sayang dia ternyata samamu.
Ya Bang Hotma, layakkah Tuhan itu bertulang belakang Bang Hotma? Tuhan kami nggak boleh Enggak, soalnya bisa dia orangnya nggak menghujat, jadi kita ya edukasi lah dia. Kecuali dia menghujat. menghujat. Ya, dia orangnya baik gitu. Kalau kalian hujat nggak marah aku, orang nggak marah. Kalau kami orang Kristen dihujat nggak marah. Saya yang bela kau ini orangnya baik, Bang tidak Handi bela menghujat. Aduh ya Allah nih bocah. Ini jarang-jarang loh Deng Handi membela Kristen loh. Anda harusnya berterima kasih sama Deng Handi. Malam ini Bang Handi membela kau. Biasanya ngeri. Sekarang aku yang tidak membelamu gitu loh. Karena aku itu mendengar semua dan mengikuti narasimu, mengikuti analogimu. Kau bilang bisa nujul. Aku ikuti analogimu itu. Bisa nujul, hebat Tuhan kami bisa nujul. Aku ikuti. Saya itu pengasuh dan penghancur, tergantung. Gitu loh. Nggak, biarkan aja Bang Hotma yang bertanya. Kalau nggak biarkan aja Bang Hotma. Bang Hotma ada yang mau dipertanyakan nggak soal Islam? Silakan. Coba. Bang Hotma, kalau bertanya pun nggak beres, nggak tahu lagi lah apalah yang mau dipertahankan dari Bang Hotma ini. Bang Hotma. Kok di mute? Ini pertanyaanku satu lagi. Kalau di Matius 1 ayat 35, kan Tuhan Yesus berkata begini, ya Bapa terima kasih Engkau telah merondokkan berita ini kepada orang yang congkak dan angkuh dan menunjukkannya kepada orang yang rendah hati, atau orang kecil itu rendah hati. Kalau kalian baca pun Alkitab itu, kalau macam kalian agak congkak, agak sombong, dia asal lewat aja nggak tahu artinya itu. Itu aja bahasanya. Tunggu, tadi Anda Matius buka 1 ayat 35. Sejak Matius kapan 1 ayat Matius? 35. Matius 1 ayat 35, baca. Ayat 35. Tunggu. Aku baru tahu Matius itu sampai ayat 35. Coba. Ini kan Matius 1 ya kawan-kawan ya. Matius 1. Perikopnya silsilah Kristus nih. Ini kalau kutarik ya. Mentoknya cuma 25 butir dalil. 35-nya mana? Ini nggak bisa diseret ke bawah lagi loh. Ini bisa ku angkat ke atas. Tapi di sini mentok butir 25. Mana 35-nya? Kau baca kitab yang mana, weh? Aduh, tunggu. Ini Bible-mu kan? Enggak. Ini Bible-mu kan? Oke, sekarang kita buka Matius. Matius 1 ya. 1 sebelum pasal 2, ini 25. Jadi yang ku baca Matius 1:35 itu dari mana? Waduh Hotma, parah sekali Hotma. Udahlah Hotma, bertobatlah Hotma. Nggak ada, tadi malam ku baca. Tadi malam yang kau baca. Itu kau lagi mabuk mungkin itu Hotma. Mana kau baca itu? Di majalah NKS? Sebelum pasal 2 Hotma, Matius 1 itu Hotma, sampai tanggal 25 pula. Nomor 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jelas masuk pasal 2. Mana ayat 35? Coba ajarkan aku yang baik-baik lah Fatma. Jangan diperbodoh aku nih. Aku nih udah miskin ilmu, kau bodoh-bodohi pula. Ya ingat lagi aku ayatnya, jangan kebanyakan ayatnya. Aduh, itulah. Lagi buka Alkitab juga. Kecil kali, yang kecil sekali. Iya, makanya jangan mengimani kitab yang full terjemahan. Jadi susah Ya, makanya menghafal terjemahan doang. Ini diterjemahkan setiap suku bangsa ini. Semua sama isinya kok. Jadi dari mana lah Matius 1 sampai nomor 35 itu? Yang ku baca nih, kita sama kan punya LAI kan. Nih ada logo LAI-nya. Ini bukan logo Bembeng, bukan logo Biskuat ya kawan-kawan ya. Ini logo LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian Baru Matius pasal 1. Cuman 25, habis itu masuk pasal 2. Jadi mana 35-nya? Bukalah terus lembaran-lembarannya itu.
Sampai bulu ketek jadi sabuk kelapa Pak Hotma. Nggak akan ada tuh Matius 1:35. Biarlah dicari dia itu enggak apa-apa. Oh, Kita nggak tunggu apa-apa nanti ya. Presiden Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia. Sampai Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia. Memang lah Pak Hotma. Belum beliau menjadi kiper, suruh betulin dulu cukur rambutnya deh. Pak Hotma. Pak Hotma. Pesan Alfi setelah turun dari room ini nanti jangan menjadi seorang introvert ya Pak Hotma ya. Nanti malah jadi bapak-bapak introvert pula Pak Hotma ini nggak Jangan seru. dipersulit, introvert bahasa bilang aja menjadi radiator ke kalkulator apa introvert nggak ngerti dia. Bapak-bapak introvert. Pak Hotma, apa bedanya introvert dengan karburator sama radiator? Bentar Deng, dia lagi fokus nyari dalil itu. Mana Matius 1:35 tadi malam ya? Iya kagak ada itu. Nggak ada tadi malam, aku baca tadi mati. Kagak ada sayang, nggak ada. Markus kali, Markus kali. Karena itu makanya aku bilang dirondokkan kepada orang-orang congkak dan sombong, diberikan kepada orang rendah hati. Apa? Keluhnya apa? Cari. Saya bantu apa keluhnya? Googlingkan dulu. Apa? Bapak ini kau jauhkan dari orang yang sombong dan congkak, kau berikan kepada yang rendah hati. Orang Gimana kedua. tadi? Gimana tadi dah bunyinya? Ulangi sekali lagi. Bapak, engkau telah memberikan kepada engkau telah menjauhkan kepada orang sombong dan congkak dan memberikannya kepada yang orang kecil atau itu yang rendah hati yang kecil itu. Orang sombong dan googling. Ini kalau kau googling satu atau dua. Ini. Oh, no. Tenang mau asa dicari si Alpi, tenang mau sih. Ini. Coba. Ayat 3. Coba ya, perhatikan ya. Pencarianku nggak salah kan ya? Pencarianku nggak salah. Engkau Gimana, Bang? telah menjauhkan orang sombong dan congkak kan gitu kata kuncinya. Bener nggak? Iya. Kenapa dialihkan ke surah Luqman ayat 18? Dari googling itu. Iya. Nih. Ku enter ya. Hah. Mau habis baca Quran kemarin ya? Aku satu HP ini nggak bisa gue googling. Cuman Quran yang melarang orang untuk berlaku sombong dan angkuh. Cuman Quran, bre. Cuman Al-Quran. Anda harus akui itu. Al-Quran lah pengajaran yang paling baik tuh, melarang umat manusia untuk berlaku sombong dan angkuh. Itu Pak. Oke, gini. Nah, jadi gantian kita dulu. Aku nanya dulu bisa? Aku persilakan pun dari tadi bertanya. Silakan. Pertanyaan kelima. Ini selesaiin dulu. Ada nggak itu Matius 1:35? Nggak ada. Kalau nggak ada kita kau cabut dulu baru kita lanjut. Satu HP ku kalau buku Alkitab ini banyak kali nggak terbaca lagi. Coba bantu lagi, bantu keluhnya. Bantu keluhnya lebih. Yang benar dong. Bantu keluhnya dulu ya. Nanya Enggak, dia yang tahu diksinya. Coba situ buka Google, suruh dia bicara, Alpi ketik. Gitu loh, coba. Ambil dulu HP mama. Dia ngambil HP mama dia. Waduh, ganggu mamanya malam-malam lu. Disuruhnya anaknya ngambil HP mama. Satu HP ku, kalau aku googling nanti nggak angkat. Oh, udah gua mah baik. Di sini aja lu dibantu apa? Tapi bisa dibantu. Bang Hotma. Pada saat surah Luqman, ya ini kan aku hanya ngambil kata kunci yang Anda sebutkan. Ini sekali lagi aku enter ya. Nih, keluarnya memang surah Luqman ayat 18, larangan untuk berlaku sombong dan angkuh. Coba tambahin di situ Bible, Alpi. Bible terakhirnya Bible. Congkak baru Bible ya. Coba enter. Amsal. Abang nyuruh kami ngamsal. Tunggu dulu. Apa nih? 1525 atau Lukas 152? Enggak, dia tadi bilang ayat 35. Ada ya 35 itu. Enggak ada. Matius itu pasal 1-nya sampai 25 doang gitu. Matius kali. Apa Enggak ada Bang Andi.
Nggak ada Bang Adi. Markus pun nggak ada. Markus. Yang congkak Markus itu, kan- yang congkak itu ada di ini, Alpi. Yang congkak itu ada di surat Narara. Penyanyinya almarhum Jack Marpaung. Congkak. Nggak, coba ketik Alpi Matius 1:35 ada kayaknya, coba. Nggak ada, Deng. Nih ya, Coba ada, Matius. coba aja ketik Matius 1:35. Nih ya, ini kan Alkitab Sabda nih. Nih, Matius. Tunggu. Ini kan Matius, ini pasal 1. Ini pasal nih yang kiri nih 1. Ini ayatnya nih. Semua bisa dibaca atau pilih ayat. Nah, kita scroll ke bawah nih ya. Kita scroll ke bawah. Mentoknya, bentar ya. Ini, aku tunjuk ini. Ayat. Kok nggak bisa. Nah, mentoknya sampai 25 doang ini. Tuh. Nggak, udah dia nggak percaya itu klik di situ Matius 1:35 baru enter. Nih. Ini kan 25. Nah, ya. Ini kan 25. Nih gue tampilin. Enggak. Pak Hotma, perhatikan ya. Matius 1:25 kan udah gue tampilin nih. Terus gue tekan ayat selanjutnya. Tengok. Pasal 2 butir 1 kan. Nggak ada. 26-nya nggak ada. Pencarian Google Matius 1:35 baru enter. Sampai tuyul beranak pun nggak ada. Ini ya kata kuncinya ya. Matius 1:35. Ya. Ini gue enter. Coba lihat apa yang dikasihnya. Nggak ada. Ini Matius bab 1. Ini overview ringkasan AI ini ya. Terus tengok. Alkitab Sabda Matius 1:23, Lukas 1:26 sampai 35 dan seterusnya. Mana? Udah ya, tarik ucapanmu ya. Nggak ada ya. Oke bro, kamu kok lebih jujur lebih cepat lu daripada lu setengah mati ke bank pinjam pakai HP emak lagi lu. Sampai utang pinjol itu semua lunas Pak Hotma, nggak kena ada nih dalilnya. Betul. Udah ya. Kalau nggak dinomorkan aja lah sendiri. Iya, buat nomor 25 itu pakai pena. Tambahkan sedikit garis biar jadi 35 dia. Kau buka bebelmu sendiri yang kau pakai tadi itu, coba kau buka. Coba gedein, kau open cam coba bro. Nggak bisa open cam dia kayaknya. Bisa tadi, coba open cam bro. Oh bisa dia. Bisa. Bisa dia tadi. Tak, pengikutnya masih 41 itu. Bukan yang ini. Tapi tadi, bukan. oh bukan yang dia tadi ya. Bukan. Matius 11. Oh iya bukan, sorry. Halo. Bang. Halo. Ya. Matius 11 ayat 25. Buka Jo Matius 11 ayat 25. Apa Matius 11:25 itu? Lagi buka ini. Apa dikatakan di sana? Betul, saya berjo lagi bukon. Nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah, itu Apa maksudnya orang yang rendah hati itu. Kan disembunyikan kan? Orang kecil yang dibilangnya. Disembunyikan itu. Apa dari tunggu dulu. Pada waktu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Kalian bijak dan pandai, kalian orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini maksudnya orang-orang rendah hati yang kecil ini. Sekarang gini, menurut Yesus di dalil yang ini, oke, Pak Hotma, sekarang gini, menurut Yesus di dalil yang ini, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Merujuk kepada Bapaknya. Sekarang aku tanyakan kepada Anda dengan menutup Bible. Menurut Anda, siapa Tuhan langit dan bumi? Kan dia dan dulu gini Bang. Dia kan keluar menurut dari Bapa. Pak Hotma, siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan Yesus. Kenapa berbeda narasinya? Yesus bilang Bapa, Anda bilang Yesus. Kenapa dia berdoa pada diri sendiri? Keluar dari Bapa dia nggak apa. Kalau udah keluar dia berarti udah lebih rendah dia karena udah keluar. Kan gini menurut abang gini kan. Dengar satu-satu ngomong. Abang itu termasuk Trinitas. Abang 3 dalam berbeda. Dengar dulu. Dari mana konsepnya? Dengar dulu pikiran abang. Manusia abang, itu apa? Trinitas dari mana konsepnya? Abang itu termasuk Trinitas loh. Apa tuh? Jelaskan. Dengar dulu. Contohkan pikiran abang.
badan abang dan roh abang. Kan satu dalam diri abang itu. Ya, Trinitas Jadi, itu tiga Yesus pribadi itu- satu hakikat enggak? Iya, dengar dulu. Pikiran Bapak- Yesus itu sudah turun, itulah yang tinggal Coba. itu Bapa. Coba Bapa itu hakikatnya apa? Tuhan Elohim. Putra itu hakikatnya apa? Itulah pikiran Tuhan Elohim itu. Menuju kepada manusia. Kalau dikatakan satu hakikat, berarti satu dalam kenyataan kan. Sekarang hakikat Bapa itu apa? Enggak, aku contohkan gini lah dulu. Loh, kan tiga pribadi, satu Iya, hakikat. aku pun termasuk tiga pribadi nih, abang. Pikiranku, badanku, dengan rohku. Kayak gitu itu ya. Itulah Allah yang hidup. Pikiran Anda itu hakikatnya apa? Pikiran itulah yang kayak Elohim itu. Pikiran Anda itu hakikatnya apa? Itulah kayak kalau di Allah itu firman itu, pikiran itu firman. Hakikatnya apa? Pikiran Anda itu hakikatnya apa? Tubuh Anda hakikatnya apa? Roh Anda itu hakikatnya apa? Jangan bawa Trinitas kalau belum sampai abangku. Una substantia tria personae. Tiga pribadi dalam satu kenyataan atau dalam satu hakikat. Aku tahu Trinitas itu bukan tentang keberapaan Tuhan, tapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Udah sering aku membahas Trinitas itu, Bang. Nanti ujung-ujungnya apa? Tritunggal itu adalah misteri. Ujung-ujungnya. Jangan dibawa-bawa konsep-konsep Trident itu ke sini. Terlalu pagan itu. Nggak tinggi juga dia nggak ngerti hakikat pikiran itu. Aku kasih tahu sama abangnya, hakikat pikiran itu proses berpikir yang menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Bisa juga disebut gagasan mental. Itu baru hakikat pikiran. Kenapa ke Roh Kudus? Tapi itulah kita pribadi masing-masing ada Trinitas itu. Menurut abang apa hakikat itu? Ditanya Alpi tadi. Menurut abang hakikat otak abang tuh apa? Hakikat pikiran abang tuh apa? Ditanya Bang Alpi tadi. Coba jawab. Itu nggak ada gitu pertanyaan hakikat. Kalau hakikat batu bata kayak mana, kayak gitu juga. Kan gitu. abangku, Elohim itu roh, sepakat? Iya. Bapak itu roh nggak? Enggak, badannya. Bapak itu roh. Bapak, sang bapak. Bapak itu roh nggak? Enggak. Beda dia rohnya. Kalau udah terangkat Tuhan Yesus, rohnya yang aja berapa di dunia ini. Firman itu roh nggak? Enggak. Itulah Roh Kudus itu roh nggak? Itu cuman itu roh. Dari mana bisa dikatakan tiga pribadi satu hakikat? Kalau yang satu cuman rohnya tuh, yang dua laginya enggak. Gimana? Kan aku contohkan tadi pribadi kita. Yang disebut sebagai tiga pribadi satu hakikat, ya. Ketiga pribadi itu hakikatnya sama. Kalau dikatakan dia roh, ya roh tiga-tiganya. Kalau dikatakan Elohim, ya Elohim tiga-tiganya. Itu menurut pandangan abang. Kalau pandangan dari Kristen kan. Oh, enggak. Itulah yang disebut dengan una substantia tria personae, tiga pribadi dalam satu hakikatnya tuh. Lalu, coba Anda buka di dalam 1 Yohanes 5 butir yang ke-7, ada 3 yang bersaksi di sorga. Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 butir 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di sorga. Nah, pertanyaannya, kalau yang di sorga itu hanyalah Tuhan, berapa Tuhan di situ? Mampus. Yohanes berapa tadi, Bang? 1 Yohanes 5 butir 7. Bang Zuma kalau udah monitor, tolong kode Bang Zuma. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, coba ada berapa yang bersaksi di sana? 3. Yang ada di sorga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan dia dibuat gini, nengok. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kan satu hakikat dia. Dan ketiganya adalah satu. Kan satu dibuat.
Apa hakikat mereka bertiga? Ya, kan dikatakan dan mereka adalah satu. Oke, apa hakikat mereka yang satu itu? Satu dalam tubuh. Ya apa hakikatnya? Kenyataannya itu apa? Kalau umat Islam ditanya Allah itu kenyataannya bagaimana sih? Oh, zat al-wajibul wujud. Jelas, tegas jawaban kami. Karena apa? Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Makanya kami itu hanya mampu sampai sebatas hakikat Allah itu bukan zat tapi zat. Bedakan zat sama zat. Apa? Baik itu zat apa itu? Bukan zat. Aduh. Bukan zat. Apaan zat? Zat. DZAT. Zat. Tuh banyak yang ketik di bawah itu. Zat. Zat itu ya, zat itu esensi. Kalau dibahas soal Allah nanti pusing. Jangan. Ketinggian. Jadi gini lah Bang, kalau nanti di akhir zaman aku lihat zat itu katanya, percaya kalian? Nggak berwujud ini. Oh, Allah itu menyatakan di dalam Al-Quran bahwa hamba-hambanya itu akan kepada Allah itu memandang. Pada zaman sekarang kita nggak nampak, kita tahu yang lalu-lalu. Mana kita percaya? Kan ini membahas konteks akhirat abangku. Ini kan udah nggak berbicara soal duniawi lagi. Kita itu udah dibangkitkan dari kematian. Kita nggak berbicara soal dunia lagi. Yang membangkitkan abang nanti siapa? Allah. Enggak, Tuhan Yesus. Oh bukan, Yesus aja dibangkitkan, nggak? Mana bisa dibangkitkan orang? Tapi siapa? Siapa yang dibangkitkan Yesus? Siapa yang udah mati yang pernah dibangkitkan Yesus? Iya, Lazarus 4 hari udah busuk, bisa hidup. 4 hari udah busuk, bisa hidup. Nah sekarang mana Lazarusnya? Udah mati lagi nggak? Udah naik ke surga. Lazarus? Pada zaman Yesus. Di mana dalilnya tuh? Aku pengen belajar tuh. Di mana dalil Lazarus itu naik ke surga? Dalilnya biar aku buka ya. Udah aku bacain sebenarnya Bang Alkitab ini, tapi cuman gara-gara banyak ayatnya itu nggak terhafal, bukan ini aja atau. Aduh, aku baru tahu nih Lazarus naik ke surga. Baru tahu aku nih. Maksud abang ayatnya di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus gitu ayatnya? Bukan, Lazarusnya naik ke surga. Mana dalilnya? Kalau itu dalilnya nggak ada. Makanya jangan diada-adakan kalau nggak ada. Buktinya dia mati lagi. Dia bangkit dari kematian. Mati dia. Iya, dia udah dibangkitkan setelah busuk 4 hari kan dia dibangkitkan. Oke, sekarang mana dia? Ada nggak? Atau mati lagi? Kalau mati lagi ngapain dihidupin? Itu Tuhan mencontohkan dia bukan manusia sembarangan, manusia biasa. Loh, Anda tahu nggak ada mayat yang bisa membangkitkan mayat? Tahu nggak? Ah, mana ada itu? Makanya Anda belajar di sini. Pas kali Anda di room ini. Jadi, tunggu ya. Tunggu. Kalau nggak salah itu dalilnya di 2 Raja-Raja 13:21. Coba Anda buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Coba. Bentar. 2 Raja-Raja 13:21. Lebih keren Elisa. Kau nih, 2 Raja-Raja 13:21. Pada suatu kali orang datang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat-mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Tengok, mayat Elisa saja, tulang-tulang Elisa yang sudah jadi mayat. Ayat 21. Bisa menghidupkan mayat. Coba. Pada suatu kali. Kau tahu Elisa itu laiku? Siapa Elisa itu? Ku kasih paham. Elisa itu anak dari Elia.
Jadi dua-duanya ini lebih sakti daripada Yesus. Elia aja bisa ke surga langsung. Elisa bisa membangkitkan orang mati. Lebih sakti. Sakti mandraguna Elisa ini. Tuhanmu harus jadi manusia hidup dulu kan, biar bisa membangkitkan manusia yang udah mati kan. Elisa aja udah mati, Siapa tulangnya Elisa aja. ini? Tuh. Lai aja nggak tahu Elisa ini siapa. Jadi ku kasih tahu. Ini di sini belajar Lai itu. Elisa itu anak dari Elia. Kubur Elisa lalu pergi dan demi mayat itu benar. Tulang Elisa yang udah mati bisa nggak membangkitkan orang yang udah mati tuh? Bisa. Mayat membangkitkan mayat, cobalah. Ini kan Alkitab ini apa bang? Kukira tadi dan cerita. Oh, kalau Al-Quran ada narasi tentang Nabi Isa. Tapi kan kita nggak lagi bahas Quran. Nggak gini abangku ya. Gua nggak perlu menyodorkan Al-Quran terlalu banyak karena gini bang. Cukup menggunakan kitab Anda aja udah membantah apa yang Anda sebut sebagai mukjizat ilahi Yesus itu. Nggak ada itu. Dengar dulu. Itu kalau membangkitkan orang mati itulah bukti manusia percaya. Karena mati ini napas orang susah beli, nggak bisa dibeli. Loh, buktinya? Iya, Elisa ini kayak mana? Elisa ini gimana? Elisa ini gimana? Berarti kau percaya dia? Alkitab kami nih. Di Al-Quran Iya, berarti Elisa Tuhan juga. Elisa Tuhan. Tuhan mayat. Kuasa Tuhan ini semua. Gak ada di situ dikatakan argumen kuasa Anda Tuhan. tadi bilang. Enggak, argumen dia bilang gini tadi. Buka di Al-Quran tadi. Di Al-Quran ada gitu. Nabi Ilyas. Di Al-Quran ada Nabi Ilyas. Membangkitkan orang mati. Hai, buka pi. Nih itu bukti kita nanti apa dia cukup sebenarnya cukup ke Bible aja udah telak ini, minta pula dia. Ya dari Muslim kesaksian yang mati dibangkit, mati pun nggak apa-apa lagi. Enggak, Elisa itu dulu, kau bilang tadi, Lai bilang argumen Lai yang bisa membangkitkan orang mati itu adalah Tuhan. Hanya dia yang bisa membangkitkan orang mati, hanya Tuhan gitu. Elisa gimana? Ini kan dari Tuhan Yesus juga ini semua ini. Iya, Elisa itu bukan sejaman dari Yesus, belum ada Yesus itu, bukan, belum ada. Iya, perjanjian lama itu memang kan. Makanya aku kasih tahu Lai tadi. Makanya Lai itu aku kasih tahu Elisa itu siapa? Aku kasih tahu bahwasanya Elisa itu putri dari Elia yang sudah duluan ke surga. Gitu Laiku. Udah sekarang aku membuktikan ada nggak orang ada di dalam Al-Quran yang membangkitkan orang mati bangkit. Yang membangkitkan itu Allah abangku, bukan manusianya. Karena napas nggak bisa dibeli, nggak ada oksigen. Ada nggak terbukti itu kesaksian itu. Oh kalau gitu mah mana kesaksian Lazarus, mana dia orangnya? Ada nggak dia bersaksi bahwa dia itu dibangkitkan? Mana orangnya? Aku minta sekarang hadir depan aku nih. Ada nggak? Atau udah mati juga dia? Mana Lazarus? Bangkit dari mati dalam 4 hari, tapi udah pada zaman itu kan itu. Iya pada zaman itu tahu aku. Sekarang mana dia? Oh, korelasikan Vi Ilyas dengan Elisa Vi. Korelasikan Vi Elias sama Elisa. Enggak, kalau dibangkitkan habis itu mati lagi mah ngapain dibangkitkan gitu. Kalau dikatakan di surga mana dalilnya? Oh, nggak bisa dibuktikan dalilnya ternyata. Oh ya udah berarti mati lagi. Buat contoh kepada manusia bahwasanya dia manusia bukan sembarangan, bukan manusia sebaya kita. Oh, Elisa juga. Elisa pun tulang-tulangnya, meskipun Elisa, perhatikan ya, baik-baik ya statementku. Elisa yang sudah menjadi mayat saja, ya tulang-tulangnya itu menghidupkan orang mati. Paham Anda? Gak ada di sini dikatakan, oh itu kuasa Tuhan. Gak ada bre. Elisa tulang-tulang Elisa itu tulang-tulang Elisa itu berkuasa, memiliki kekuatan ilahi. Kenapa nggak dituhankan dia? Karena dia nggak ada diutus dari malaikat. Gak suka lah. Aduh capek kali ya betul. Enggak, dari ayat Al-Quran dulu tunjukkan dulu yang mana bukti apa yang
apa mati dibangkitkan? Enggak, kalau Atau- kita ya coba enggak, aku kasih Quran pun sebenarnya enggak, sebenarnya dikasihkan Al-Quran pun ada orang yang menutup diri di Al-Baqarah 243. Alam taro ila dan seterusnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati, lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian apa? Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini narasi di dalam Al-Quran. Dan coba Anda baca. Dalil yang kubawakan tadi adalah kisah Nabi Ilyas membangkitkan orang mati. Nah, di sini bangku, yang perlu Anda ketahui, yang mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan orang mati itu bukanlah Nabi Ilyasnya, tapi atas karunia dari Allah itu sendiri. Allah yang bisa menghidupkan orang mati, bukan Nabi Ilyasnya. Tapi apa? Nabi Ilyasnya mendapatkan mukjizat yang diberikan dari Allah. Gitu. Jadi kayak mana? Balik kita dulu. Kebetulan. Selamat Jadi datang di kebetulan. balik kita dulu. Elisa itu Tuhan atau bukan? Kalau bukan, kenapa kok bisa tulang-tulangnya itu menghidupkan orang mati? Bukan Tuhan dia. Terus kenapa tulang-tulang dia yang udah jadi yang udah jadi mayit ya, yang udah jadi jenazah ini bisa menghidupkan orang mati? Kenapa? Yesus, dikit-dikit Yesus. Mana sejaman ini? Lebih jago Elisa. Elisa itu nggak pakai doa-doaan pula. Kalau Yesus kan mau bangkitkan Lazarus pakai doa-doa dulu tuh. Berdoa dulu kepada Bapa. Elisa nggak ada. Elisa pun udah nggak sadar di situ kan. Nggak ada Elisa pakai doa-doa. Ayo, mentok. Jadi sudahilah Pak Hot Mauli. Anda bilang Anda udah pelajari Bible itu dari awal sampai akhir, Alpha dan Omega. Masa gak tahu sih Elisa tulangnya membangkitkan orang mati? Waduh, parah nih Pak Hot Mauli. Ayo Pak Mauli. Anda sebenarnya pintar Pak Hot Mauli. Daeng Handi tadi itu benar narasinya. Anda mau berpikir. Jadi Pak Hot Mauli memang untuk suatu kebenaran yang disampaikan, orang-orang cerdas itu memang harus merenung Pak Hot Mauli. Seperti Anda inilah, Anda itu termasuk orang-orang yang cerdas tuh. Tapi kalau orang-orang yang sedikit botol ya kan, dia pasti akan tersinggung. Enggak, aku nggak tersinggung. Kalau kalian mati pun nggak tersinggung. Iya, berarti Pak Hot Mauli termasuk orang yang cerdas. Iya, dari buahnya kita kenal apa. Jangan diajarin aku Matius 7. Aku udah khatam di situ. Matius 7. Berarti abang udah baca gitu. Hal pengajaran perikop hal pengajaran sesat. Pak, aku lebih kenal lagi Yesus daripada Bapak. Oke, udah baca abang. Tapi ingat itu bang, yang 25 tadi yang aku bilang itu tadi. Dirondokkan Tuhan ini, dibaca lewat aja, enggak ini apa. Tapi itulah. Assalamualaikum. Kita nerima apa enggak kan gitu. Ya, halo. Dan jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jelas-jelas aja lah. Bisa bangkitkan orang mati ya. Mati itu Jelas-jelas aja dulu. Loh. Bentar Bang Daud. Kalau gitu tidak. Bang Daud pakai adab Bang Daud. Izin Bang Daud. Karena baterai udah 17% ini. Udah baterai lemah. Tapi itu baru Elisa ya. Nanti kalau datanglah besok, karena ada juga yang bisa membangkitkan, Yezekiel pun bisa membangkitkan orang mati. Tapi besoklah kita bahas itu ya. Lanjut Le. Bateraiku. Ya, jangan kita ada tersinggung ya. Ada, santai aja. Oke, mohon maaf ada kata-kata aku yang tersinggung buat Le Hot Maulida hati leku. Aduh ini maki-maki orang tersinggung bang. Oh lo maulah hati leku. Mohon maaf dah. Paling buat orang nanya kita terima daun ya iya di urusan masing-masing dia. Udah khatam aku udah 173 kali baca aku udah khatam aku. Tenang aja. Aku udah. Latih leku dah ayah laki. Oh lo leku hasian. Oh lo. Nggak habis baterai nih. Iya, istirahat lah Le. Jangan dulu istirahat, istiqomah dulu.
Istiqomah dulu. Istirahat. Pedas sekali ngomong. Ya. Deng, kasih masukan sedikit ke Pak Hotma ini, barangkali beliau butuh masukan gitu kan. Ya. Atau keluaran. Begini bro, ini gue serius nih ya. Kita itu kan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Berbeda dengan binatang. Binatang juga itu makhluk diciptakan. Bedanya kita dengan binatang, kita ini diberi akal. Oke? Binatang enggak. Tapi saya lihat binatang ini tidak diberi akal. Tapi belum pernah saya lihat nyemot menyembah sesama nyemot. Belum pernah saya lihat babi menyembah sesama babi. Harimau, tidak ada pernah harimau menuhankan harimau. Padahal dia nggak diberi akal loh. Manusia diberi akal, tapi kalah sama yang saya maksud tadi, binatang itu. Kenapa? Udah tahu anaknya Maria manusia, kok udah jadiin Tuhan? Ya pertanyaannya adalah, soal Tuhan ya, saya lebih menghormati binatang loh. Daripada ada manusia diberi akal, tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Bahkan manusia dituhankan. Sarul Bariyah. Makanya saya mengatakan di sini, saya lebih menghormati hewan daripada kalau ada manusia tidak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan. Ini dalam loh bro, dalam ini supaya kau bisa istiqomah. Oke? Oke. Hah? Mau pelak kita doh, harga lah. Kenapa bro? Oh, beliau bukan orang Batak, Pak Hotma. Beliau orang Jakarta. Nggak paham beliau. Iya. Elekku tetap. Nah ini maksud gue ini dipaham gak sih ngomongan gue tadi? Paham itu. Makanya ada tadi Matius 2:35 di Rondo ya, asal baca lihat aja itu. Apa itu? Matius apa? Matius 1:35 tadi itu diserondokkan, disembunyikan gitu. Ada orang pandai dan apa yang bijak dirondokkan itu. Ya, Pak Hotma ya. Nah, tapi diberikan kepada orang rendah hati. Itulah konteksnya untuk orang-orang miskin yang pekerja keras. Lihat konteksnya, bukan orang yang tidak berakal. Ini kenapa? Lihat konteksnya. Ini kenapa lu jawabnya lari kemana-mana sih? Ini loh, bro. Itu rendah hati tuh yang kecil. Bro, ini ada ayam. Saya belum pernah melihat ayam itu. Ayam pergi ke suatu kandang mencari ayam yang gede untuk disembah. Gak ada tuh ayam menyembah ayam. Makanya abang padahal ayam ini tidak berakal loh. Nah ini Anda ini manusia. Yesus itu dari kandungan Maria dilahirkan pernah menjadi bayi sama seperti kita. Kenapa lu diberi akal kalah sama ayam? Kenapa bisa begitu bro? Nah itu tadi yang dirondok itu tadi. Apa? Itu. Lu nggak malu dikalahkan sama ayam? Wah, malu lah sedikit. Ayam lebih, aduh ya Allah nih anak. Ayam lebih. Lu nggak malu dikalahkan sama ayam? Karena dia berpesan, kalau engkau malu di hadapan aku nanti di pintu surga tidak mengenal kamu. Bukan masalah itu, ini lu menyembah sesama manusia. Yesus adalah manusia bro. Iya kan dia dibuat di Alkitab ini hakim. Iya mau dia hakim kayak tetap dia manusia toh. Awal dan yang akhir. Kalau yang awal berarti dia pencipta, yang akhir akhir zaman menghakimi. Yang benar-benar ini kalau ada ayam di sini ayam marah loh sama kamu. Lu nggak merasa nanti kalau ayam negur kamu, hei manusia, saya ini ayam nggak pernah menyembah ayam. Kau ini manusia diberi akal kok menyembah manusia. Kok nggak malu diomelin sama ayam? Kalau ku nengok abang ini cerdas, itu cerdas. Kalau abang simak cerdas juga abang nangkapnya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa yang awal. Kalau yang awal berarti. Bagaimana mungkin dia awal dia? Orang lagi dari perutnya Maria keluar. Gimana sih bro? Itulah Tuhan Allah itu. Yang dicobai dia sama iblis. Yang 40 hari puasa itu. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu katanya. Kan dia dicobai iblis. Kan dia mengaku Tuhan Allah itu. Yakin begitu?
Yakin Ale, ku dengar cerdas abang harus. Menurut kamu bro yang menciptakan manusia siapa? Enggak, kecerdasan abang cerdas, cuman yang dibilang Tuhan Yesus akulah yang awal dan yang akhir. Enggak abang simak di situ. Iya kalau begitu saya tanya, kalau duluan mana Yesus ada daripada Maria? Tuhan Yesus ada sebelum Abraham ada, aku udah ada kan. Ada ayatnya. Oke. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Tapi sama abang ini konsultasi payah. Sebelum Abraham ada, aku udah ada. Tuhan Yesus iya, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Tuhan Yesus lah orang dia penciptaan. Oh lebih tua. Awal dan akhir. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Tuhan Yesus. Iya. Mana lebih tua anak daripada ibu? Ayam. Ayam. Kan Ayam jadinya jawabannya kan? Mana lebih tua anak daripada ibu? Kok kecerdasan abang lari kayak gitu. Ayam lagi kan? Gue lebih menghormati ayam loh. Bener nih. Nggak ada dia kalau nggak ada manusia yang berani bilang kalau manusia dia aku yang awal dan akhir. Iya, tapi lu harus konsisten mana lebih tua anak daripada ibu. Itu aja simak bang, gak usah kita bertele-tele. Karena ya lu harus juga membuktikan bro. Yesus lebih ada sebelum ada Abraham. Yesus sudah ada. Berarti Yesus lebih tua daripada Abraham. Yang menciptakan Abraham siapa? Aku capek ngomongin sama abang karena udah dibilang. Ya capek lah karena ayam lebih pintar daripada lu gitu loh, capek. Ayam aja nggak capek. Alfa dan Omega itu aja abang bahas, yang awal dan akhir. Iya berarti mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yang awal berarti dia pencipta langit dan bumi. Itu aja. Ngapain lebih tua? Kecerdasan abang itu asal abang salah gunakan. Aku aja cerdas tapi nggak kutunjukkan sama abang. Itu aja disimak, nggak usah bertele-tele. Iya kalau begitu, yang menciptakan Maria siapa? Itu nggak usah bertele-tele karena dia Ya lu jawab lah bro. Bro bisa nggak sih nyambung dikit? Bro, ini malam-malam nih saya nggak bisa ngambil kunci dongkrak loh. Aku taruh di gudang. Yang menciptakan Maria siapa ya? Nggak bisa kujawab abang karena udah dibilangnya di Wahyu aku lah yang awal dan akhir. Iya siapa itu yang awal dan akhir? Siapa itu? Siapa itu? Mana ada manusia biasa bilang gitu aku yang awal dan akhir? Iya berarti Yesus lebih tua daripada Maria, betul? Betul nggak? Berarti abang bijak yang itu tadi dia dirondok itu kan lama-lama juga gua ambil kunci dongkrak ini. Lawak. Kunci dongkrak apa mana? Kunci dongkrak. Itu kan menurut ajaran abang kunci dongkrak. Gak kayak gitu dia berpikir. Lagian kalau berbicara itu lu harus juga buktikan. Jangan di Wahyu apa? Alkitab dia berkata aku Alfa dan Omega. Yang awal dan akhir. Ya kalau begitu mana duluan ada Maria atau Yesus? Kalau udah yang awal katanya dia menciptakan langit dan bumi. Ngapain lagi Maria belum ada Adam. Itu mana ini? Saya nggak nanya Bu Adam, antara Maria dan Yesus mana lebih duluan ada? Cuman malas aku nanti buat di Al-Quran abang kayak gitu nggak enak. Aku nggak sih. Iya, saya tanya baik-baik lu. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Cuman itulah aku mau tidur udah selamat malam. Iya silakan. Jangan sampai dipatok ayam ya. Iya itu pertanyaan yang bodoh dibilang gitu. Tapi aku nengok bijak pandai. Pertanyaan bodoh katanya. Pertanyaan bodoh lah. Dia sendiri ngomong sederhana itu loh. Dia sendiri ngomong Yesus itu Alfa dan Omega. Ya artinya Yesus itu lebih dulu ada daripada Maria. Yesus yang menciptakan Maria. Kemudian setelah Yesus menciptakan Maria, Maria sudah dewasa. Ya, yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam kandungan yang dia ciptakan. Jadi Maria mengandung yang menciptakan Maria. Kemudian Maria melahirkan yang menciptakan Maria. Kemudian Maria merawat yang menciptakan Maria.
Artinya lebih tua anaknya Maria daripada Maria, karena anaknya Maria inilah yang menciptakan Maria. Mestinya kau ngomong kayak gitu. Gimana? Tanda tangan. Nah, ini loh resikonya. Malam. Aku nggak pandai pula kayak gitu. Kalau itu rangkumannya yang kubuat tadi. Yang awal dan yang akhir. Katanya udah mau tidur masih ngomong. Yang akhir hari kiamat. Ya Allah, akhirilah dulu lah hidupmu. Akhiri hidupmu. Akhirilah dulu pembicaraanmu, bro. Kau tahu kan bagaimana cara keluar TikTok? Enggak. Tahu caranya? Enggak. Makanya sih followerku. Baru aku masa nggak tahu cara keluar? Cara keluar itu ada tanda silang paling atas, coba ditekan. Tekan. Oh, silang atas. Oke. Iya, coba ditekan. Oke. Selamat malam ya. Ya, coba ditekan. Praktekan dulu. Praktekin. Konfirmasi, oke. Iya, coba. Wih, pinter dia keluar. Astaga, pinter dia. Udah pinter dia keluar. Inilah teman-teman ya, kasihan sebenarnya nih orang nih, kok korban apa ya? Doktrin dari kecil. Jadi pendeta mengatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir. Padahal di sana sebenarnya itu Yesus itu membacakan seperti di Al-Quran ya. Baca Al-Hadid ayat 3 misalnya. Yang awal dan yang akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Gitu ya. Atau umat Islam lah membaca misalnya apa itu ya? Innani anallah. Toha 14. Masa setiap orang yang membaca sesungguhnya ini aku adalah Allah, sembah dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya kalau saya membaca itu berarti aku yang Allah dong. Nggak begitu yang namanya kitab suci. Kitab suci itu untuk manusia dibaca agar mengenal siapa yang menciptakan. Begitu juga awal dan yang akhir. Bukan Yesus. Yesus hanya mengajarkan ada loh itu yang awal dan yang akhir. Bukan Yesusnya yang awal dan yang akhir. Nah, inilah namanya doktrin yang membuat orang-orang kayak begini nggak bisa diskusi, kasihan. Hanya doktrin yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan tidak logis, kasihan kan. Giliran disuruh membuktikan nggak mau juga. Jadi hanya kalau ngomong-ngomong udah jangan dibanyak tanya, kata pendeta. Jangan banyak tanya, imani saja. Ya susah lah kalau kalah sama ayam. Itu ya teman-teman ya, jangan sampai kita kalah sama ayam. Setuju? Setuju. Nih, izin turun ya, Daeng, Bang Kaisar, Bang Zuma, Bang Fandi, makasih udah dinaikkan. Masih ya. Dulu. Iwan Villa yang di bawah, tolong narasumber muslim kita di follow ya Iwan Villa. Alfi ingatkan saya lagi, mari kita rapatkan saf. Terus support narasumber muslim kita, teman-teman. Ingat bahwa musuh kita itu tidak akan mampu menumbangkan kita. Karena kenapa? Mereka pun terpecah belah di dalam internalnya. Surah Al-Hasyr ayat ke-14. Lalu Iwan Villa yang di bawah, sedikit pesan dari Alfi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rehat lo Bang Handi. Iya, direhat aja dulu semua ya. Oke. Silakan. Terima kasih buat teman-teman di sini yang telah bergabung di Komal Mas Pandi dari awal tadi diskusi Bang Juma dengan seorang pastor yang berasal dari Indonesia Tengah. Yang jelas adalah kami di sini mewakili semua yang berbicara di sini umat Islam dari awal live sampai akhir live ini. Apabila ada kata keliru dari kami, ada kata-kata yang membuat Anda merasa tersolimi, saya pribadi mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Ini hanya edukasi, ini diskusi, bukan monolog. Semua tercerahkan buat kita semua. Untuk itu akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan.
Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain kau. Ya, ya salam kenang Bang Rehan ya. Lain Ya, kali salam jangan. kenang. Ini salam ya, Ini salam. baru nih. Salam. Agak lain kau. Ya, ya salam kenang Bang Rehan ya. Lain Ya, kali salam jangan. kenang. Ini salam ya, Ini salam. baru nih. Salam. Tuh, ini udah batuk tuh Bunda ya. Wah, enggak Ini berani lah udah kalau ada Uniripa lah. Saya mute aja. Aku cuma numpang tidur di sini. Iya sengaja Uni dibesarin biar kena tombak. Parah banget sih si Teman bener-bener lu ya. Ya biasa. Ya biasa yang besar itu biasanya kena tombak, cobain aja. Apalagi langsung naik tuh viewersnya kan 1,6. Padahal Bunda cuma numpang tidur doang ya. Iya, Tapi cuma viewernya numpang. langsung naik. Langsung naik. Ngeri kali ya kan? Iya ngeri kali nih. Ya Ini bantu malah follow juga ya. diam aja. Mel, ngomong Mel. Ada masalah sama saya itu Bang, masalah motor Bang. Itu Angel Play naik Angel Play. Kita diskusi santai Kalau aja. khusus ini kalau khusus Mel dilarang mute Mel. Karena moderator kan. Itu ada Ya, dua. bantu tap, bantu follow juga ya saudara-saudara Diskusi aja. biar bisa open cam. Bantu follow biar bisa open Acara cam. apa ini? Ini Sunat. acara Bandung Berisik Bang. Bandung Berisik ada hardcore gitu ya kan. Anak pang ada semua di sini. Ada gitu. Cariin oten yang orang Medan dong biar agak seru ya ayah ya. Iya, Gak usah teman Kristen dari Nigeria aja sekalian. Saya nggak bisa kalau bahasa Nigeria. Anoki ada naik hai panci oten bangke you know. Nah paling gitu bisa. Gitu. Awak, selamat malam Awak. Aduh Mel, Panji deh. gak penting ketawa Bel. Apa? Wah, kok diturunin? Kalau yang Maksudnya cewek belajar. yang nyapanya temon, jangan cewek lagi. Kabur nanti. Emang itu cewek? Foto profilnya. Tapi biasanya suaranya laki-laki itu. Halo. Gitu. Nahwu, Islam atau Kristen? Selamat pagi. Mister Nahnu Sorok. Bro, apa ya? Udah jelas turunin aja. Jangan dulu Bang. Nahwu monitor. Main turunin aja ya Bang Timon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Disampaikan. Ya tanya dulu ya. Uniriva masih melek Uniriva. Uniriva masih melek. Ada salam Udah mau tidur itu Ada Mbak salam, Mister Uni. Nahwu. Dari siapa, Pak? dari anakku, idola anakku. Waalaikumsalam. Salam balik ya, Pak. Iya sama Kak Natali tadi tapi keburu turun. Sama mau ngasih tahu nih, insya Allah karena saya udah bisa on cam, mungkin nanti kita jadwal sama Ustadz Hanafi. Saya mau buka kajian nahwu super cepat. Barangkali kaum muslimin pada umumnya atau mu'alaf yang sudah lancar baca Al-Quran mau belajar bisa membaca kitab kuning, kitab tafsir. Saya nanti belajar pas Bapak. Insya Allah siap-siap ini. Nah, saya nanti sama Walaupun ya, Ustaz Pak. Nabi insya Allah. Ya. Siap. Itu aja Mas, yang ingin saya sampaikan. Siap nih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, segitu aja Pak.
Ya. Segitu aja nggak? Ya. Oke, saya izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, siap. wabarakatuh. Makasih. Ayo naikin ini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kristen kayak lucu nih kalau pagi-pagi ini. Bisa naik darah kita no. Host naikin Kristen host. Biasanya dia milih-milih ini. Ayo Bang Iman. Ayo dong. Gampang kok jadi Kristen, tinggal jawab kedagingan sama rohani itu aja. Yuk gampang yuk naik aja.